militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran membantah keras tudingan Israel terhadap Teheran pada Selasa 24 Juni 2025 pagi ini. Sekretariat Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran menyebut bahwa mereka tidak pernah melanggar perjanjian sejak gencatan senjata dimulai hari ini. Dewan Keamanan Iran menilai bahwa agresi yang mereka lakukan itu berpuncak dalam serangan di pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar, tepatnya pada Senin 23 Juni 2025 malam, serta serangan Al-Fajr yang menyasar Israel sebelum gencatan senjata terlaksana. Lebih lanjut, Iran menegaskan bahwa mereka tak pernah mempercayai musuh sepenuhnya dan akan bersiap jika Israel terbukti melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Sementara itu, di sisi lain, otoritas Zionis menyebut tengah bersiap untuk mengirim serangan balasan terhadap Iran setelah gencatan senjata 12 jam terlaksana. Tindakan itu mereka ambil seusai menuding Iran menargetkan 2 rudal balistik ke wilayah Israel saat gencatan senjata terlaksana. Perlu diketahui sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Iran dilaporkan melancarkan serangan rudal berdasar pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam. Hal itu diklaim sebagai balasan atas serangan Washington terhadap fasilitas nuklir Iran. Bahkan jumlah rudal yang ditembakkan setara dengan jumlah bom yang digunakan Amerika Serikat dalam serangan terhadap fasilitas nuklir di Teheran. Dikutip dari Tasnim News, pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian pada Selasa 24 Juni. Serangan itu dilakukan oleh Korps Garda Revolusi Islam menargetkan pangkalan udara Al-Udeid milik Amerika Serikat di Qatar dalam operasi bertajuk Janji Kemenangan. Sementara itu, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menegaskan bahwa serangan diarahkan ke pangkalan yang jauh dari kawasan pemukiman untuk menghindari korban sipil di Qatar. Iran pun menekankan bahwa tindakan ini tidak mengancam Qatar sebagai negara sahabat dan hubungan bilateral akan tetap dijaga. Selain itu, pemerintah Iran mengecam agresi Amerika Serikat yang disebut sebagai kelanjutan dari perang yang dilancarkan pasukan Zionis. Meski situasi kian memanas, Iran menyatakan komitmen terhadap prinsip pertahanan bukan agresi. Iran melancarkan serangan balasan besar-besaran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel. Serangan rudal Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar menjadi awal babak baru ketegangan antara Teheran dan Washington. Dilaporkan ratusan rudal Iran melesat hanya dalam waktu 20 menit. Iran mengklaim serangan kilat ini sebagai balasan atas pemboman Amerika Serikat yang menargetkan 3 fasilitas nuklirnya. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 24 Juni, beberapa pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah kini berada dalam status waspada tinggi. Bahkan jaringan rudal jarak pendek dan drone milik Iran disebut mampu menjangkau pangkalan tersebut. Selain itu, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz jika tekanan kian meningkat dapat memicu lonjakan harga minyak dunia. Iran dikabarkan bekerja sama dengan kelompok Houthi di Yaman untuk mencerang kapal militer Amerika Serikat dan Israel di Laut Merah. Lantas, rangkaian sinyal tersebut menunjukkan potensi eskalasi besar di kawasan Timur Tengah dalam waktu dekat. Serangan Iran terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia.
Qatar menegaskan haknya mempertahankan kedaulatan sementara negara barat dan Teluk mendorong solusi diplomatik. Amerika Serikat menyatakan respon Iran masih terkendali, namun Gedung Putih dan Pentagon segera menggelar rapat darurat. Adapun Presiden Donald Trump menyebut serangan balasan Iran sebagai respon yang lemah dan membuka potensi gencatan senjata dalam 12 jam ke depan. Bahkan Qatar menutup sementara jalur lalu lintas udara sipil dan memperketat pengamanan di sekitar fasilitas strategis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengecam serangan Iran sebagai pelanggaran serius atas kedaulatan nasional. Negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain turut mengecam serangan tersebut dan menyerukan penahanan diri. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengimbau semua pihak untuk kembali ke jalur diplomatik guna mencegah eskalasi lebih lanjut. Selain itu, Rusia dan China mengecam keras tindakan militer Amerika Serikat terhadap Iran dan memperingatkan dampak konflik bagi stabilitas dunia. Meski demikian, Iran menegaskan serangan balasan ini lebih dahsyat dibanding gempuran sebelumnya. Sementara itu, sejumlah negara Eropa dan Teluk mendorong penyelesaian damai melalui dialog diplomatik. Yordania dikabarkan melindungi Israel secara diam-diam saat wilayah udaranya menjadi jalur pertempuran rudal dan drone. Puing-puing rudal dan serpihan pencegat menghujani beberapa wilayah hingga melukai warga sipil dan merusak bangunan. Dikutip dari The Times of Israel pada Selasa 24 Juni, Yordania tetap menjaga kerjasama keamanan dengan Israel secara tertutup. Hal itu dilakukan sembari berusaha menyeimbangkan hubungan diplomatik dengan Teheran yang menjadi pengaruh besar. Di tengah tekanan konflik, Yordania berada dalam posisi diplomatik yang sulit menjalin hubungan dengan Israel dan Iran sekaligus. Meski menjalin kerjasama keamanan secara diam-diam dengan Israel, Yordania tetap menjaga komunikasi formal dengan Iran sebagai kekuatan regional. Di sisi lain, serangan drone Iran telah jatuh di wilayah timur laut Yordania hingga melukai warganya. Bahkan warga Yordania semakin resah lantaran langit mereka kini menjadi jalur lintasan rudal dan sistem pertahanan. Meski demikian, Yordania berupaya mempertahankan netralitas diplomatik sambil melindungi kepentingan sekutunya secara tersembunyi. Pemerintah Qatar mulai melakukan upaya diplomatik untuk merayu Iran agar menyetujui gencatan senjata dengan Israel. Hal itu dilakukan demi menghentikan eskalasi konflik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassin Al Thani pada Selasa 24 Juni. Perdana Menteri Qatar mengaku telah menghubungi pejabat tinggi Iran melalui sambungan telepon. Komunikasi tersebut dilakukan menyusul permintaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Emir Qatar untuk menjembatani pembicaraan antara Teheran dan Washington. Permintaan itu datang sesaat setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Sementara itu, Trump mengklaim bahwa Israel bersedia menghentikan serangan jika Iran melakukan langkah serupa. Menanggapi hal itu, Qatar langsung mengirimkan tim diplomatik tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh Perdana Menterinya. Langkah ini menunjukkan peran aktif Qatar sebagai mediator regional di tengah konflik yang kian memanas. Selain itu, Qatar berharap upaya ini membuahkan hasil berupa kesepakatan gencatan senjata yang mengakhiri kekerasan. Meski demikian, peran Qatar sebagai penengah dinilai penting di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Sebuah drone misterius menyerang pangkalan militer Taji di utara Baghdad, Irak pada Selasa 24 Juni. Media lokal melaporkan target serangan yaitu sistem radar buatan Prancis yang ditempatkan di pangkalan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, kabar itu dikonfirmasi oleh Kepala Komando Operasi Baghdad, Letnan Jenderal Walid Al-Tamimi. Menanggapi serangan itu, pemerintah Irak meningkatkan pengamanan di sekitar kedutaan besar Amerika Serikat dan misi diplomatik asing di Irak. Langkah ini diambil menyusul eskalasi ketegangan regional setelah serangan drone dan ancaman milisi pro-Iran terhadap fasilitas militer Amerika Serikat. Bahkan pasukan Irak dikerahkan secara ketat di zona hijau tempat kedutaan Amerika Serikat dan sejumlah kantor diplomatik penting. Pasalnya, milisi yang bersekutu dengan Iran mengancam akan menyerang kepentingan Amerika Serikat sebagai bentuk solidaritas terhadap Teheran. Dikabarkan serangan drone misterius ini juga menargetkan pangkalan militer Imam Ali di Irak Selatan dan fasilitas radar
strategis. Namun militer Amerika Serikat menyebut insiden itu sebagai alarm palsu akibat jatuhnya puing rudal dari Iran. Di sisi lain, ribuan warga Irak turun ke jalan menuntut pemerintah melarang wilayah udaranya digunakan untuk operasi militer asing. Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani telah berdiskusi dengan Emir Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab guna meredakan ketegangan. Strategi serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar ternyata dirancang secara simbolis dan terukur. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa. Dikutip dari Serambi News pada Selasa 24 Juni, insiden ini sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat sekaligus menjaga wibawa Iran di mata publik domestik. Pangkalan Al-Udaid Qatar diketahui telah dievakuasi sebelumnya dengan pesawat dan personel Amerika Serikat ditarik dari lokasi. Iran sengaja memilih target yang tidak berpenghuni untuk menghindari eskalasi besar. Sementara itu, Qatar menutup wilayah udaranya 1 jam sebelum serangan, menandakan semua pihak telah diberi peringatan. Dilaporkan lebih dari 10 rudal jarak pendek diluncurkan dari wilayah Iran menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Qatar. Lantas, Iran menegaskan tidak menimbulkan bahaya terhadap warga sipil di Qatar. Pasalnya target serangan berada jauh dari pemukiman di Qatar. Bahkan Dewan Keamanan Nasional Iran mengklaim jumlah rudal yang ditembakkan sebanding dengan jumlah bom yang dijatuhkan Amerika Serikat. Taktik ini bukanlah hal yang baru, mengingat Iran juga melakukan serangan serupa usai kematian Jenderal Qasem Soleimani. Analis menyebut serangan ini sebagai cara Iran menjaga harga diri sekaligus mencari jalan keluar dari konflik yang kian memanas. Negara-negara Teluk berada dalam siaga tinggi menyusul pemboman Amerika Serikat terhadap Iran yang memicu kekhawatiran eskalasi konflik di Timur Tengah. Bahrain memerintahkan 70% pegawai pemerintah untuk bekerja dari rumah sebagai langkah antisipasi. Kementerian Dalam Negeri Bahrain juga mengimbau warga hanya menggunakan jalan utama jika mendesak demi keselamatan publik. Analis Timur Tengah Hasan Al-Hasan menyebut keterlibatan langsung Amerika Serikat membuka peluang meluasnya perang ke negara Teluk. Sementara itu, Iran meluncurkan serangan rudal langka di siang hari ke wilayah Israel pada Senin 23 Juni hingga menyebabkan pemadaman listrik di wilayah Israel Selatan. Mantan Menteri Kehakiman Israel Yossi Beilin mengatakan serangan ini merupakan gelombang terpanjang. Meskipun tak menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur cukup signifikan. Militer Israel mengklaim telah melumpuhkan sebagian besar drone Israel, namun mengakui musuh masih memiliki persenjataan yang cukup. Israel Electric Corporation melaporkan sekira 8.000 rumah kehilangan aliran listrik akibat serangan tersebut. Sirene serangan berbunyi selama 35 menit menjadi simbol serangan Iran menghantam pusat kota Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Iran mengonfirmasi gencatan senjata dengan Israel mengakhiri perang selama 12 hari terakhir. Meski demikian, Teheran akan tetap siaga jika musuh sewaktu-waktu melakukan serangan. Hal ini diungkapkan oleh Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran atas persetujuan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Meski demikian, Iran tetap menentang kekejian yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat.
Respon Iran terhadap Israel Amerika Serikat berpuncak pada serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar pada Senin 23 Juni 2025 malam. Kemudian serangan rudal fajar terhadap Israel sebelum gencatan senjata berlaku. Dewan tersebut menyatakan Iran menanggapi serangan terhadap wilayahnya secara proporsional dan tepat waktu. Musuh diminta untuk menghentikan agresi secara sepihak. Selain itu, Iran menegaskan mereka tidak sepenuhnya mempercayai musuh. Teheran akan selalu siap untuk merespon jika terjadi serangan lagi terhadap wilayah Iran. Diketahui Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata penuh dan menyeluruh antara Israel dan Iran yang berlaku pukul 4 pagi waktu setempat. Pernyataan Trump dilanjutkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran membantah keras tudingan Israel terhadap Teheran pada Selasa 24 Juni 2025 pagi ini. Sekretariat Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran menyebut bahwa mereka tidak pernah melanggar perjanjian sejak gencatan senjata dimulai hari ini. Dewan Keamanan Iran menilai bahwa agresi yang mereka lakukan itu berpuncak dalam serangan di pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar, tepatnya pada Senin 23 Juni 2025 malam, serta serangan Al-Fajar yang menyasar Israel sebelum gencatan senjata terlaksana. Lebih lanjut, Iran menegaskan bahwa mereka tak pernah mempercayai musuh sepenuhnya dan akan bersiap jika Israel terbukti melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Sementara itu, di sisi lain, otoritas Zionis menyebut tengah bersiap untuk mengirim serangan balasan terhadap Iran setelah gencatan senjata 12 jam terlaksana. Tindakan itu mereka ambil seusai menuding Iran menargetkan 2 rudal balistik ke wilayah Israel saat gencatan senjata terlaksana. Perlu diketahui sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Iran dilaporkan melancarkan serangan rudal berdasar pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam. Hal itu diklaim sebagai balasan atas serangan Washington terhadap fasilitas nuklir Iran. Bahkan jumlah rudal yang ditembakkan setara dengan jumlah bom yang digunakan Amerika Serikat dalam serangan terhadap fasilitas nuklir di Teheran. Dikutip dari Tasnim News, pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian pada Selasa 24 Juni. Serangan itu dilakukan oleh Korps Garda Revolusi Islam menargetkan pangkalan udara Al-Udeid milik Amerika Serikat di Qatar dalam operasi bertajuk Janji Kemenangan. Sementara itu, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menegaskan bahwa serangan diarahkan ke pangkalan yang jauh dari kawasan pemukiman untuk menghindari korban sipil di Qatar. Iran pun menekankan bahwa tindakan ini tidak mengancam Qatar sebagai negara sahabat dan hubungan bilateral akan tetap dijaga. Selain itu, pemerintah Iran mengecam agresi Amerika Serikat yang disebut sebagai kelanjutan dari perang yang dilancarkan pasukan Zionis. Meski situasi kian memanas, Iran menyatakan komitmen terhadap prinsip pertahanan bukan agresi.
Iran melancarkan serangan balasan besar-besaran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel. Serangan rudal Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar menjadi awal babak baru ketegangan antara Teheran dan Washington. Dilaporkan ratusan rudal Iran melesat hanya dalam waktu 20 menit. Iran mengklaim serangan kilat ini sebagai balasan atas pemboman Amerika Serikat yang menargetkan 3 fasilitas nuklirnya. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 24 Juni, beberapa pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah kini berada dalam status waspada tinggi. Bahkan jaringan rudal jarak pendek dan drone milik Iran disebut mampu menjangkau pangkalan tersebut. Selain itu, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz jika tekanan kian meningkat dapat memicu lonjakan harga minyak dunia. Iran dikabarkan bekerja sama dengan kelompok Houthi di Yaman untuk mencerang kapal militer Amerika Serikat dan Israel di Laut Merah. Lantas, rangkaian sinyal tersebut menunjukkan potensi eskalasi besar di kawasan Timur Tengah dalam waktu dekat. Serangan Iran terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Qatar menegaskan haknya mempertahankan kedaulatan sementara negara barat dan Teluk mendorong solusi diplomatik. Amerika Serikat menyatakan respon Iran masih terkendali, namun Gedung Putih dan Pentagon segera menggelar rapat darurat. Adapun Presiden Donald Trump menyebut serangan balasan Iran sebagai respon yang lemah dan membuka potensi gencatan senjata dalam 12 jam ke depan. Bahkan Qatar menutup sementara jalur lalu lintas udara sipil dan memperketat pengamanan di sekitar fasilitas strategis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengecam serangan Iran sebagai pelanggaran serius atas kedaulatan nasional. Negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain turut mengecam serangan tersebut dan menyerukan penahanan diri. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengimbau semua pihak untuk kembali ke jalur diplomatik guna mencegah eskalasi lebih lanjut. Selain itu, Rusia dan China mengecam keras tindakan militer Amerika Serikat terhadap Iran dan memperingatkan dampak konflik bagi stabilitas dunia. Meski demikian, Iran menegaskan serangan balasan ini lebih dahsyat dibanding gempuran sebelumnya. Sementara itu, sejumlah negara Eropa dan Teluk mendorong penyelesaian damai melalui dialog diplomatik. Yordania dikabarkan melindungi Israel secara diam-diam saat wilayah udaranya menjadi jalur pertempuran rudal dan drone. Puing-puing rudal dan serpihan pencegat menghujani beberapa wilayah hingga melukai warga sipil dan merusak bangunan. Dikutip dari The Times of Israel pada Selasa 24 Juni, Yordania tetap menjaga kerjasama keamanan dengan Israel secara tertutup. Hal itu dilakukan sembari berusaha menyeimbangkan hubungan diplomatik dengan Teheran yang menjadi pengaruh besar. Di tengah tekanan konflik, Yordania berada dalam posisi diplomatik yang sulit menjalin hubungan dengan Israel dan Iran sekaligus. Meski menjalin kerjasama keamanan secara diam-diam dengan Israel, Yordania tetap menjaga komunikasi formal dengan Iran sebagai kekuatan regional. Di sisi lain, serangan drone Iran telah jatuh di wilayah timur laut Yordania hingga melukai warganya. Bahkan warga Yordania semakin resah lantaran langit mereka kini menjadi jalur lintasan rudal dan sistem pertahanan. Meski demikian, Yordania berupaya mempertahankan netralitas diplomatik sambil melindungi kepentingan sekutunya secara tersembunyi. Pemerintah Qatar mulai melakukan upaya diplomatik untuk merayu Iran agar menyetujui gencatan senjata dengan Israel. Hal itu dilakukan demi menghentikan eskalasi konflik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassin Al Thani pada Selasa 24 Juni. Perdana Menteri Qatar mengaku telah menghubungi pejabat tinggi Iran melalui sambungan telepon. Komunikasi tersebut dilakukan menyusul permintaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Emir Qatar untuk menjembatani pembicaraan antara Teheran dan Washington. Permintaan itu datang sesaat setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Sementara itu, Trump mengklaim bahwa Israel bersedia menghentikan serangan jika Iran melakukan langkah serupa. Menanggapi hal itu, Qatar langsung mengirimkan tim diplomatik tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh Perdana Menterinya. Langkah ini menunjukkan peran aktif Qatar sebagai mediator regional di tengah konflik yang kian memanas.
Selain itu, Qatar berharap upaya ini membuahkan hasil berupa kesepakatan gencatan senjata yang mengakhiri kekerasan. Meski demikian, peran Qatar sebagai penengah dinilai penting di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Sebuah drone misterius menyerang pangkalan militer Taji di utara Baghdad, Irak pada Selasa 24 Juni. Media lokal melaporkan target serangan yaitu sistem radar buatan Prancis yang ditempatkan di pangkalan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, kabar itu dikonfirmasi oleh Kepala Komando Operasi Baghdad, Letnan Jenderal Walid Al-Tamimi. Menanggapi serangan itu, pemerintah Irak meningkatkan pengamanan di sekitar kedutaan besar Amerika Serikat dan misi diplomatik asing di Irak. Langkah ini diambil menyusul eskalasi ketegangan regional setelah serangan drone dan ancaman milisi pro-Iran terhadap fasilitas militer Amerika Serikat. Bahkan pasukan Irak dikerahkan secara ketat di zona hijau tempat kedutaan Amerika Serikat dan sejumlah kantor diplomatik penting. Pasalnya, milisi yang bersekutu dengan Iran mengancam akan menyerang kepentingan Amerika Serikat sebagai bentuk solidaritas terhadap Teheran. Dikabarkan serangan drone misterius ini juga menargetkan pangkalan militer Imam Ali di Irak Selatan dan fasilitas radar strategis. Namun militer Amerika Serikat menyebut insiden itu sebagai alarm palsu akibat jatuhnya puing rudal dari Iran. Di sisi lain, ribuan warga Irak turun ke jalan menuntut pemerintah melarang wilayah udaranya digunakan untuk operasi militer asing. Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani telah berdiskusi dengan Emir Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab guna meredakan ketegangan. Strategi serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar ternyata dirancang secara simbolis dan terukur. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa. Dikutip dari Serambi News pada Selasa 24 Juni, insiden ini sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat sekaligus menjaga wibawa Iran di mata publik domestik. Pangkalan Al-Udaid Qatar diketahui telah dievakuasi sebelumnya dengan pesawat dan personel Amerika Serikat ditarik dari lokasi. Iran sengaja memilih target yang tidak berpenghuni untuk menghindari eskalasi besar. Sementara itu, Qatar menutup wilayah udaranya 1 jam sebelum serangan, menandakan semua pihak telah diberi peringatan. Dilaporkan lebih dari 10 rudal jarak pendek diluncurkan dari wilayah Iran menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Qatar. Lantas, Iran menegaskan tidak menimbulkan bahaya terhadap warga sipil di Qatar. Pasalnya target serangan berada jauh dari pemukiman di Qatar. Bahkan Dewan Keamanan Nasional Iran mengklaim jumlah rudal yang ditembakkan sebanding dengan jumlah bom yang dijatuhkan Amerika Serikat. Taktik ini bukanlah hal yang baru, mengingat Iran juga melakukan serangan serupa usai kematian Jenderal Qasem Soleimani. Analis menyebut serangan ini sebagai cara Iran menjaga harga diri sekaligus mencari jalan keluar dari konflik yang kian memanas. Negara-negara Teluk berada dalam siaga tinggi menyusul pemboman Amerika Serikat terhadap Iran yang memicu kekhawatiran eskalasi konflik di Timur Tengah. Bahrain memerintahkan 70% pegawai pemerintah untuk bekerja dari rumah sebagai langkah antisipasi. Kementerian Dalam Negeri Bahrain juga mengimbau warga hanya menggunakan jalan utama jika mendesak demi keselamatan publik. Analis Timur Tengah Hasan Al-Hasan menyebut keterlibatan langsung Amerika Serikat membuka peluang meluasnya perang ke negara Teluk. Sementara itu, Iran meluncurkan serangan rudal langka di siang hari ke wilayah Israel pada Senin 23 Juni hingga menyebabkan pemadaman listrik di wilayah Israel Selatan. Mantan Menteri Kehakiman Israel Yossi Beilin mengatakan serangan ini merupakan gelombang terpanjang. Meskipun tak menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur cukup signifikan. Militer Israel mengklaim telah melumpuhkan sebagian besar drone Israel, namun mengakui musuh masih memiliki persenjataan yang cukup. Israel Electric Corporation melaporkan sekira 8.000 rumah kehilangan aliran listrik akibat serangan tersebut. Sirene serangan berbunyi selama 35 menit menjadi simbol serangan Iran menghantam pusat kota Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz.
Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Iran mengonfirmasi gencatan senjata dengan Israel mengakhiri perang selama 12 hari terakhir. Meski demikian, Teheran akan tetap siaga jika musuh sewaktu-waktu melakukan serangan. Hal ini diungkapkan oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran atas persetujuan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Meski demikian, Iran tetap menentang kekejian yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat. Respon Iran terhadap Israel Amerika Serikat berpuncak pada serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar pada Senin 23 Juni 2025 malam. Kemudian serangan rudal Fajar terhadap Israel sebelum gencatan senjata berlaku. Dewan tersebut menyatakan Iran menanggapi serangan terhadap wilayahnya secara proporsional dan tepat waktu. Musuh diminta untuk menghentikan agresi secara sepihak. Selain itu, Iran menegaskan mereka tidak sepenuhnya mempercayai musuh. Teheran akan selalu siap untuk merespon jika terjadi serangan lagi terhadap wilayah Iran. Diketahui Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata penuh dan menyeluruh antara Israel dan Iran yang berlaku pukul 4 pagi waktu setempat. Pernyataan Trump dilanjutkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran membantah keras tudingan Israel terhadap Teheran pada Selasa 24 Juni 2025 pagi ini. Sekretariat Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyebut bahwa mereka tidak pernah melanggar perjanjian sejak gencatan senjata dimulai hari ini. Dewan Keamanan Iran menilai bahwa agresi yang mereka lakukan itu berpuncak dalam serangan di pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar, tepatnya pada Senin 23 Juni 2025 malam, serta serangan Al-Fajar yang menyasar Israel sebelum gencatan senjata terlaksana. Lebih lanjut, Iran menegaskan bahwa mereka tak pernah mempercayai musuh sepenuhnya dan akan bersiap jika Israel terbukti melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Sementara itu, di sisi lain, otoritas Zionis menyebut tengah bersiap untuk mengirim serangan balasan terhadap Iran setelah gencatan senjata 12 jam terlaksana. Tindakan itu mereka ambil seusai menuding Iran menargetkan 2 rudal balistik ke wilayah Israel saat gencatan senjata terlaksana. Perlu diketahui sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran.
Iran dilaporkan melancarkan serangan rudal berjasar pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam. Hal itu diklaim sebagai balasan atas serangan Washington terhadap fasilitas nuklir Iran. Bahkan jumlah rudal yang ditembakkan setara dengan jumlah bom yang digunakan Amerika Serikat dalam serangan terhadap fasilitas nuklir di Teheran. Dikutip dari Tasnim News, pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian pada Selasa 24 Juni. Serangan itu dilakukan oleh Korps Garda Revolusi Islam menargetkan pangkalan udara Al-Udeid milik Amerika Serikat di Qatar dalam operasi bertajuk Janji Kemenangan. Sementara itu, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menegaskan bahwa serangan diarahkan ke pangkalan yang jauh dari kawasan pemukiman untuk menghindari korban sipil di Qatar. Iran pun menekankan bahwa tindakan ini tidak mengancam Qatar sebagai negara sahabat dan hubungan bilateral akan tetap dijaga. Selain itu, pemerintah Iran mengecam agresi Amerika Serikat yang disebut sebagai kelanjutan dari perang yang dilancarkan pasukan Zionis. Meski situasi kian memanas, Iran menyatakan komitmen terhadap prinsip pertahanan bukan agresi. Iran melancarkan serangan balasan besar-besaran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel. Serangan rudal Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar menjadi awal babak baru ketegangan antara Teheran dan Washington. Dilaporkan ratusan rudal Iran melesat hanya dalam waktu 20 menit. Iran mengklaim serangan kilat ini sebagai balasan atas pemboman Amerika Serikat yang menargetkan 3 fasilitas nuklirnya. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 24 Juni, beberapa pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah kini berada dalam status waspada tinggi. Bahkan jaringan rudal jarak pendek dan drone milik Iran disebut mampu menjangkau pangkalan tersebut. Selain itu, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz jika tekanan kian meningkat dapat memicu lonjakan harga minyak dunia. Iran dikabarkan bekerja sama dengan kelompok Houthi di Yaman untuk menyerang kapal militer Amerika Serikat dan Israel di Laut Merah. Lantas, rangkaian sinyal tersebut menunjukkan potensi eskalasi besar di kawasan Timur Tengah dalam waktu dekat. Serangan Iran terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Qatar menegaskan haknya mempertahankan kedaulatan sementara negara barat dan Teluk mendorong solusi diplomatik. Amerika Serikat menyatakan respon Iran masih terkendali, namun Gedung Putih dan Pentagon segera menggelar rapat darurat. Adapun Presiden Donald Trump menyebut serangan balasan Iran sebagai respon yang lemah dan membuka potensi gencatan senjata dalam 12 jam ke depan. Bahkan Qatar menutup sementara jalur lalu lintas udara sipil dan memperketat pengamanan di sekitar fasilitas strategis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengecam serangan Iran sebagai pelanggaran serius atas kedaulatan nasional. Negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain turut mengecam serangan tersebut dan menyerukan penahanan diri. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengimbau semua pihak untuk kembali ke jalur diplomatik guna mencegah eskalasi lebih lanjut. Selain itu, Rusia dan China mengecam keras tindakan militer Amerika Serikat terhadap Iran dan memperingatkan dampak konflik bagi stabilitas dunia. Meski demikian, Iran menegaskan serangan balasan ini lebih dahsyat dibanding gempuran sebelumnya. Sementara itu, sejumlah negara Eropa dan Teluk mendorong penyelesaian damai melalui dialog diplomatik. Yordania dikabarkan melindungi Israel secara diam-diam saat wilayah udaranya menjadi jalur pertempuran rudal dan drone. Puing-puing rudal dan serpihan pencegat menghujani beberapa wilayah hingga melukai warga sipil dan merusak bangunan. Dikutip dari The Times of Israel pada Selasa 24 Juni, Yordania tetap menjaga kerjasama keamanan dengan Israel secara tertutup. Hal itu dilakukan sembari berusaha menyeimbangkan hubungan diplomatik dengan Teheran yang menjadi pengaruh besar. Di tengah tekanan konflik, Yordania
Yordania berada dalam posisi diplomatik yang sulit menjalin hubungan dengan Israel dan Iran sekaligus. Meski menjalin kerjasama keamanan secara diam-diam dengan Israel, Yordania tetap menjaga komunikasi formal dengan Iran sebagai kekuatan regional. Di sisi lain, serangan drone Iran telah jatuh di wilayah timur laut Yordania hingga melukai warganya. Bahkan warga Yordania semakin resah lantaran langit mereka kini menjadi jalur lintasan rudal dan sistem pertahanan. Meski demikian, Yordania berupaya mempertahankan netralitas diplomatik sambil melindungi kepentingan sekutunya secara tersembunyi. Pemerintah Qatar mulai melakukan upaya diplomatik untuk merayu Iran agar menyetujui gencatan senjata dengan Israel. Hal itu dilakukan demi menghentikan eskalasi konflik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassin Al Thani pada Selasa 24 Juni. Perdana Menteri Qatar mengaku telah menghubungi pejabat tinggi Iran melalui sambungan telepon. Komunikasi tersebut dilakukan menyusul permintaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Emir Qatar untuk menjembatani pembicaraan antara Teheran dan Washington. Permintaan itu datang sesaat setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Sementara itu, Trump mengklaim bahwa Israel bersedia menghentikan serangan jika Iran melakukan langkah serupa. Menanggapi hal itu, Qatar langsung mengirimkan tim diplomatik tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh Perdana Menterinya. Langkah ini menunjukkan peran aktif Qatar sebagai mediator regional di tengah konflik yang kian memanas. Selain itu, Qatar berharap upaya ini membuahkan hasil berupa kesepakatan gencatan senjata yang mengakhiri kekerasan. Meski demikian, peran Qatar sebagai penengah dinilai penting di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Sebuah drone misterius menyerang pangkalan militer Taji di utara Baghdad, Irak pada Selasa 24 Juni. Media lokal melaporkan target serangan yaitu sistem radar buatan Prancis yang ditempatkan di pangkalan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, kabar itu dikonfirmasi oleh Kepala Komando Operasi Baghdad, Letnan Jenderal Walid Al-Tamimi. Menanggapi serangan itu, pemerintah Irak meningkatkan pengamanan di sekitar kedutaan besar Amerika Serikat dan misi diplomatik asing di Irak. Langkah ini diambil menyusul eskalasi ketegangan regional setelah serangan drone dan ancaman milisi pro-Iran terhadap fasilitas militer Amerika Serikat. Bahkan pasukan Irak dikerahkan secara ketat di zona hijau tempat kedutaan Amerika Serikat dan sejumlah kantor diplomatik penting. Pasalnya, milisi yang bersekutu dengan Iran mengancam akan menyerang kepentingan Amerika Serikat sebagai bentuk solidaritas terhadap Teheran. Dikabarkan serangan drone misterius ini juga menargetkan pangkalan militer Imam Ali di Irak Selatan dan fasilitas radar strategis. Namun militer Amerika Serikat menyebut insiden itu sebagai alarm palsu akibat jatuhnya puing rudal dari Iran. Di sisi lain, ribuan warga Irak turun ke jalan menuntut pemerintah melarang wilayah udaranya digunakan untuk operasi militer asing. Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani telah berdiskusi dengan Emir Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab guna meredakan ketegangan. Strategi serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar ternyata dirancang secara simbolis dan terukur. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa. Dikutip dari Serambi News pada Selasa 24 Juni, insiden ini sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat sekaligus menjaga wibawa Iran di mata publik domestik. Pangkalan Al-Udaid Qatar diketahui telah dievakuasi sebelumnya dengan pesawat dan personel Amerika Serikat ditarik dari lokasi. Iran sengaja memilih target yang tidak berpenghuni untuk menghindari eskalasi besar. Sementara itu, Qatar menutup wilayah udaranya 1 jam sebelum serangan, menandakan semua pihak telah diberi peringatan. Dilaporkan lebih dari 10 rudal jarak pendek diluncurkan dari wilayah Iran menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Qatar. Lantas, Iran menegaskan tidak menimbulkan bahaya terhadap warga sipil di Qatar. Pasalnya target serangan berada jauh dari pemukiman di Qatar. Bahkan Dewan Keamanan Nasional Iran mengklaim jumlah rudal yang ditembakkan sebanding dengan jumlah bom yang dijatuhkan Amerika Serikat. Taktik ini bukanlah hal yang baru, mengingat Iran juga melakukan serangan serupa usai kematian Jenderal Qasem Soleimani. Analis menyebut serangan ini sebagai cara Iran menjaga harga diri sekaligus mencari jalan keluar dari konflik yang kian memanas.
Negara-negara Teluk berada dalam siaga tinggi menyusul pemboman Amerika Serikat terhadap Iran yang memicu kekhawatiran eskalasi konflik di Timur Tengah. Bahrain memerintahkan 70% pegawai pemerintah untuk bekerja dari rumah sebagai langkah antisipasi. Kementerian Dalam Negeri Bahrain juga mengimbau warga hanya menggunakan jalan utama jika mendesak demi keselamatan publik. Analis Timur Tengah Hasan Al-Hasan menyebut keterlibatan langsung Amerika Serikat membuka peluang meluasnya perang ke negara Teluk. Sementara itu, Iran meluncurkan serangan rudal langka di siang hari ke wilayah Israel pada Senin 23 Juni hingga menyebabkan pemadaman listrik di wilayah Israel Selatan. Mantan Menteri Kehakiman Israel Yossi Beilin mengatakan serangan ini merupakan gelombang terpanjang. Meskipun tak menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur cukup signifikan. Militer Israel mengklaim telah melumpuhkan sebagian besar drone Israel, namun mengakui musuh masih memiliki persenjataan yang cukup. Israel Electric Corporation melaporkan sekira 8.000 rumah kehilangan aliran listrik akibat serangan tersebut. Sirene serangan berbunyi selama 35 menit menjadi simbol serangan Iran menghantam pusat kota Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Iran mengonfirmasi gencatan senjata dengan Israel mengakhiri perang selama 12 hari terakhir. Meski demikian, Teheran akan tetap siaga jika musuh sewaktu-waktu melakukan serangan. Hal ini diungkapkan oleh Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran atas persetujuan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Meski demikian, Iran tetap menentang kekejian yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat. Respon Iran terhadap Israel Amerika Serikat berpuncak pada serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar pada Senin 23 Juni 2025 malam. Kemudian serangan rudal Fajar terhadap Israel sebelum gencatan senjata berlaku. Dewan tersebut menyatakan Iran menanggapi serangan terhadap wilayahnya secara proporsional dan tepat waktu. Musuh diminta untuk menghentikan agresi secara sepihak. Selain itu, Iran menegaskan mereka tidak sepenuhnya mempercayai musuh. Teheran akan selalu siap untuk merespon jika terjadi serangan lagi terhadap wilayah Iran. Diketahui Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata penuh dan menyeluruh antara Israel dan Iran yang berlaku pukul 4 pagi waktu setempat. Pernyataan Trump dilanjutkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran.
Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran membantah keras tudingan Israel terhadap Teheran pada Selasa 24 Juni 2025 pagi ini. Sekretariat Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyebut bahwa mereka tidak pernah melanggar perjanjian sejak gencatan senjata dimulai hari ini. Dewan Keamanan Iran menilai bahwa agresi yang mereka lakukan itu berpuncak dalam serangan di pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar, tepatnya pada Senin 23 Juni 2025 malam, serta serangan Al-Fajr yang menyasar Israel sebelum gencatan senjata terlaksana. Lebih lanjut, Iran menegaskan bahwa mereka tak pernah mempercayai musuh sepenuhnya dan akan bersiap jika Israel terbukti melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Sementara itu, di sisi lain, otoritas Zionis menyebut tengah bersiap untuk mengirim serangan balasan terhadap Iran setelah gencatan senjata 12 jam terlaksana. Tindakan itu mereka ambil seusai menuding Iran menargetkan 2 rudal balistik ke wilayah Israel saat gencatan senjata terlaksana. Perlu diketahui sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Iran dilaporkan melancarkan serangan rudal berjasar pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam. Hal itu diklaim sebagai balasan atas serangan Washington terhadap fasilitas nuklir Iran. Bahkan jumlah rudal yang ditembakkan setara dengan jumlah bom yang digunakan Amerika Serikat dalam serangan terhadap fasilitas nuklir di Teheran. Dikutip dari Tasnim News, pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian pada Selasa 24 Juni. Serangan itu dilakukan oleh Korps Garda Revolusi Islam menargetkan pangkalan udara Al-Udeid milik Amerika Serikat di Qatar dalam operasi bertajuk Janji Kemenangan. Sementara itu, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menegaskan bahwa serangan diarahkan ke pangkalan yang jauh dari kawasan pemukiman untuk menghindari korban sipil di Qatar. Iran pun menekankan bahwa tindakan ini tidak mengancam Qatar sebagai negara sahabat dan hubungan bilateral akan tetap dijaga. Selain itu, pemerintah Iran mengecam agresi Amerika Serikat yang disebut sebagai kelanjutan dari perang yang dilancarkan pasukan Zionis. Meski situasi kian memanas, Iran menyatakan komitmen terhadap prinsip pertahanan bukan agresi. Iran melancarkan serangan balasan besar-besaran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel. Serangan rudal Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar menjadi awal babak baru ketegangan antara Teheran dan Washington. Dilaporkan ratusan rudal Iran melesat hanya dalam waktu 20 menit. Iran mengklaim serangan kilat ini sebagai balasan atas pemboman Amerika Serikat yang menargetkan 3 fasilitas nuklirnya. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 24 Juni, beberapa pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah kini berada dalam status waspada tinggi. Bahkan jaringan rudal jarak pendek dan drone milik Iran disebut mampu menjangkau pangkalan tersebut. Selain itu, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz jika tekanan kian meningkat dapat memicu lonjakan harga minyak dunia. Iran dikabarkan bekerja sama dengan kelompok Houthi di Yaman untuk menyerang kapal militer Amerika Serikat dan Israel di Laut Merah. Lantas, rangkaian sinyal tersebut menunjukkan potensi eskalasi besar di kawasan Timur Tengah dalam waktu dekat. Serangan Iran terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Qatar menegaskan haknya mempertahankan kedaulatan sementara negara barat dan Teluk mendorong solusi diplomatik. Amerika Serikat menyatakan respon Iran masih terkendali, namun Gedung Putih dan Pentagon segera menggelar rapat darurat. Adapun Presiden Donald Trump menyebut serangan balasan Iran sebagai respon yang lemah dan membuka potensi gencatan senjata dalam 12 jam ke depan.
Bahkan Qatar menutup sementara jalur lalu lintas udara sipil dan memperketat pengamanan di sekitar fasilitas strategis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengecam serangan Iran sebagai pelanggaran serius atas kedaulatan nasional. Negara teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain turut mengecam serangan tersebut dan menyerukan penahanan diri. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengimbau semua pihak untuk kembali ke jalur diplomatik guna mencegah eskalasi lebih lanjut. Selain itu, Rusia dan China mengecam keras tindakan militer Amerika Serikat terhadap Iran dan memperingatkan dampak konflik bagi stabilitas dunia. Meski demikian, Iran menegaskan serangan balasan ini lebih dahsyat dibanding gempuran sebelumnya. Sementara itu, sejumlah negara Eropa dan Teluk mendorong penyelesaian damai melalui dialog diplomatik. Yordania dikabarkan melindungi Israel secara diam-diam saat wilayah udaranya menjadi jalur pertempuran rudal dan drone. Puing-puing rudal dan serpihan pencegat menghujani beberapa wilayah hingga melukai warga sipil dan merusak bangunan. Dikutip dari The Times of Israel pada Selasa 24 Juni, Yordania tetap menjaga kerjasama keamanan dengan Israel secara tertutup. Hal itu dilakukan sembari berusaha menyeimbangkan hubungan diplomatik dengan Teheran yang menjadi pengaruh besar. Di tengah tekanan konflik, Yordania berada dalam posisi diplomatik yang sulit menjalin hubungan dengan Israel dan Iran sekaligus. Meski menjalin kerjasama keamanan secara diam-diam dengan Israel, Yordania tetap menjaga komunikasi formal dengan Iran sebagai kekuatan regional. Di sisi lain, serangan drone Iran telah jatuh di wilayah timur laut Yordania hingga melukai warganya. Bahkan warga Yordania semakin resah lantaran langit mereka kini menjadi jalur lintasan rudal dan sistem pertahanan. Meski demikian, Yordania berupaya mempertahankan netralitas diplomatik sambil melindungi kepentingan sekutunya secara tersembunyi. Pemerintah Qatar mulai melakukan upaya diplomatik untuk merayu Iran agar menyetujui gencatan senjata dengan Israel. Hal itu dilakukan demi menghentikan eskalasi konflik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassin Al Thani pada Selasa 24 Juni. Perdana Menteri Qatar mengaku telah menghubungi pejabat tinggi Iran melalui sambungan telepon. Komunikasi tersebut dilakukan menyusul permintaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Emir Qatar untuk menjembatani pembicaraan antara Teheran dan Washington. Permintaan itu datang sesaat setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Sementara itu, Trump mengklaim bahwa Israel bersedia menghentikan serangan jika Iran melakukan langkah serupa. Menanggapi hal itu, Qatar langsung mengirimkan tim diplomatik tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh Perdana Menterinya. Langkah ini menunjukkan peran aktif Qatar sebagai mediator regional di tengah konflik yang kian memanas. Selain itu, Qatar berharap upaya ini membuahkan hasil berupa kesepakatan gencatan senjata yang mengakhiri kekerasan. Meski demikian, peran Qatar sebagai penengah dinilai penting di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Sebuah drone misterius menyerang pangkalan militer Taji di utara Baghdad, Irak pada Selasa 24 Juni. Media lokal melaporkan target serangan yaitu sistem radar buatan Prancis yang ditempatkan di pangkalan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, kabar itu dikonfirmasi oleh Kepala Komando Operasi Baghdad, Letnan Jenderal Walid Al-Tamimi. Menanggapi serangan itu, pemerintah Irak meningkatkan pengamanan di sekitar kedutaan besar Amerika Serikat dan misi diplomatik asing di Irak. Langkah ini diambil menyusul eskalasi ketegangan regional setelah serangan drone dan ancaman milisi pro-Iran terhadap fasilitas militer Amerika Serikat. Bahkan pasukan Irak dikerahkan secara ketat di zona hijau tempat kedutaan Amerika Serikat dan sejumlah kantor diplomatik penting. Pasalnya, milisi yang bersekutu dengan Iran mengancam akan menyerang kepentingan Amerika Serikat sebagai bentuk solidaritas terhadap Teheran. Dikabarkan serangan drone misterius ini juga menargetkan pangkalan militer Imam Ali di Irak Selatan dan fasilitas radar strategis
strategis. Namun militer Amerika Serikat menyebut insiden itu sebagai alarm palsu akibat jatuhnya puing rudal dari Iran. Di sisi lain, ribuan warga Irak turun ke jalan menuntut pemerintah melarang wilayah udaranya digunakan untuk operasi militer asing. Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani telah berdiskusi dengan Emir Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab guna meredakan ketegangan. Strategi serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar ternyata dirancang secara simbolis dan terukur. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa. Dikutip dari Serambi News pada Selasa 24 Juni, insiden ini sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat sekaligus menjaga wibawa Iran di mata publik domestik. Pangkalan Al-Udaid Qatar diketahui telah dievakuasi sebelumnya dengan pesawat dan personel Amerika Serikat ditarik dari lokasi. Iran sengaja memilih target yang tidak berpenghuni untuk menghindari eskalasi besar. Sementara itu, Qatar menutup wilayah udaranya 1 jam sebelum serangan, menandakan semua pihak telah diberi peringatan. Dilaporkan lebih dari 10 rudal jarak pendek diluncurkan dari wilayah Iran menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Qatar. Lantas, Iran menegaskan tidak menimbulkan bahaya terhadap warga sipil di Qatar. Pasalnya target serangan berada jauh dari pemukiman di Qatar. Bahkan Dewan Keamanan Nasional Iran mengklaim jumlah rudal yang ditembakkan sebanding dengan jumlah bom yang dijatuhkan Amerika Serikat. Taktik ini bukanlah hal yang baru, mengingat Iran juga melakukan serangan serupa usai kematian Jenderal Qasem Soleimani. Analis menyebut serangan ini sebagai cara Iran menjaga harga diri sekaligus mencari jalan keluar dari konflik yang kian memanas. Negara-negara Teluk berada dalam siaga tinggi menyusul pemboman Amerika Serikat terhadap Iran yang memicu kekhawatiran eskalasi konflik di Timur Tengah. Bahrain memerintahkan 70% pegawai pemerintah untuk bekerja dari rumah sebagai langkah antisipasi. Kementerian Dalam Negeri Bahrain juga mengimbau warga hanya menggunakan jalan utama jika mendesak demi keselamatan publik. Analis Timur Tengah Hasan Al-Hasan menyebut keterlibatan langsung Amerika Serikat membuka peluang meluasnya perang ke negara Teluk. Sementara itu, Iran meluncurkan serangan rudal langka di siang hari ke wilayah Israel pada Senin 23 Juni hingga menyebabkan pemadaman listrik di wilayah Israel Selatan. Mantan Menteri Kehakiman Israel Yossi Beilin mengatakan serangan ini merupakan gelombang terpanjang. Meskipun tak menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur cukup signifikan. Militer Israel mengklaim telah melumpuhkan sebagian besar drone Israel, namun mengakui musuh masih memiliki persenjataan yang cukup. Israel Electric Corporation melaporkan sekira 8.000 rumah kehilangan aliran listrik akibat serangan tersebut. Sirene serangan berbunyi selama 35 menit menjadi simbol serangan Iran menghantam pusat kota Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Iran mengonfirmasi gencatan senjata dengan Israel mengakhiri perang selama 12 hari terakhir. Meski demikian, Teheran akan tetap siaga jika musuh sewaktu-waktu melakukan serangan. Hal ini diungkapkan oleh Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran atas persetujuan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Meski demikian, Iran tetap menentang kekejian yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat.
Respon Iran terhadap Israel Amerika Serikat berpuncak pada serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar pada Senin 23 Juni 2025 malam. Kemudian serangan rudal fajar terhadap Israel sebelum gencatan senjata berlaku. Dewan tersebut menyatakan Iran menanggapi serangan terhadap wilayahnya secara proporsional dan tepat waktu. Musuh diminta untuk menghentikan agresi secara sepihak. Selain itu, Iran menegaskan mereka tidak sepenuhnya mempercayai musuh. Teheran akan selalu siap untuk merespon jika terjadi serangan lagi terhadap wilayah Iran. Diketahui Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata penuh dan menyeluruh antara Israel dan Iran yang berlaku pukul 4 pagi waktu setempat. Pernyataan Trump dilanjutkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan, tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran membantah keras tudingan Israel terhadap Teheran pada Selasa 24 Juni 2025 pagi ini. Sekretariat Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran menyebut bahwa mereka tidak pernah melanggar perjanjian sejak gencatan senjata dimulai hari ini. Dewan Keamanan Iran menilai bahwa agresi yang mereka lakukan itu berpuncak dalam serangan di pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar, tepatnya pada Senin 23 Juni 2025 malam, serta serangan rudal fajar yang menyasar Israel sebelum gencatan senjata terlaksana. Lebih lanjut, Iran menegaskan bahwa mereka tak pernah mempercayai musuh sepenuhnya dan akan bersiap jika Israel terbukti melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Sementara itu, di sisi lain, otoritas Zionis menyebut tengah bersiap untuk mengirim serangan balasan terhadap Iran setelah gencatan senjata 12 jam terlaksana. Tindakan itu mereka ambil seusai menuding Iran menargetkan 2 rudal balistik ke wilayah Israel saat gencatan senjata terlaksana. Perlu diketahui sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Iran dilaporkan melancarkan serangan rudal berjasar pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam. Hal itu diklaim sebagai balasan atas serangan Washington terhadap fasilitas nuklir Iran. Bahkan jumlah rudal yang ditembakkan setara dengan jumlah bom yang digunakan Amerika Serikat dalam serangan terhadap fasilitas nuklir di Teheran. Dikutip dari Tasnim News, pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian pada Selasa 24 Juni. Serangan itu dilakukan oleh Korps Garda Revolusi Islam menargetkan pangkalan udara Al-Udeid milik Amerika Serikat di Qatar dalam operasi bertajuk Janji Kemenangan. Sementara itu, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menegaskan bahwa serangan diarahkan ke pangkalan yang jauh dari kawasan pemukiman untuk menghindari korban sipil di Qatar. Iran pun menekankan bahwa tindakan ini tidak mengancam Qatar sebagai negara sahabat dan hubungan bilateral akan tetap dijaga. Selain itu, pemerintah Iran mengecam agresi Amerika Serikat yang disebut sebagai kelanjutan dari perang yang dilancarkan pasukan Zionis. Meski situasi kian memanas, Iran menyatakan komitmennya terhadap prinsip pertahanan bukan agresi.
Iran melancarkan serangan balasan besar-besaran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel. Serangan rudal Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar menjadi awal babak baru ketegangan antara Teheran dan Washington. Dilaporkan ratusan rudal Iran melesat hanya dalam waktu 20 menit. Iran mengklaim serangan kilat ini sebagai balasan atas pemboman Amerika Serikat yang menargetkan 3 fasilitas nuklirnya. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 24 Juni, beberapa pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah kini berada dalam status waspada tinggi. Bahkan jaringan rudal jarak pendek dan drone milik Iran disebut mampu menjangkau pangkalan tersebut. Selain itu, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz jika tekanan kian meningkat dapat memicu lonjakan harga minyak dunia. Iran dikabarkan bekerja sama dengan kelompok Houthi di Yaman untuk menyerang kapal militer Amerika Serikat dan Israel di Laut Merah. Lantas, rangkaian sinyal tersebut menunjukkan potensi eskalasi besar di kawasan Timur Tengah dalam waktu dekat. Serangan Iran terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Qatar menegaskan haknya mempertahankan kedaulatan sementara negara barat dan Teluk mendorong solusi diplomatik. Amerika Serikat menyatakan respon Iran masih terkendali, namun Gedung Putih dan Pentagon segera menggelar rapat darurat. Adapun Presiden Donald Trump menyebut serangan balasan Iran sebagai respon yang lemah dan membuka potensi gencatan senjata dalam 12 jam ke depan. Bahkan Qatar menutup sementara jalur lalu lintas udara sipil dan memperketat pengamanan di sekitar fasilitas strategis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengecam serangan Iran sebagai pelanggaran serius atas kedaulatan nasional. Negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain turut mengecam serangan tersebut dan menyerukan penahanan diri. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengimbau semua pihak untuk kembali ke jalur diplomatik guna mencegah eskalasi lebih lanjut. Selain itu, Rusia dan China mengecam keras tindakan militer Amerika Serikat terhadap Iran dan memperingatkan dampak konflik bagi stabilitas dunia. Meski demikian, Iran menegaskan serangan balasan ini lebih dahsyat dibanding gempuran sebelumnya. Sementara itu, sejumlah negara Eropa dan Teluk mendorong penyelesaian damai melalui dialog diplomatik. Yordania dikabarkan melindungi Israel secara diam-diam saat wilayah udaranya menjadi jalur pertempuran rudal dan drone. Puing-puing rudal dan serpihan pencegat menghujani beberapa wilayah hingga melukai warga sipil dan merusak bangunan. Dikutip dari The Times of Israel pada Selasa 24 Juni, Yordania tetap menjaga kerjasama keamanan dengan Israel secara tertutup. Hal itu dilakukan sembari berusaha menyeimbangkan hubungan diplomatik dengan Teheran yang menjadi pengaruh besar. Di tengah tekanan konflik, Yordania berada dalam posisi diplomatik yang sulit menjalin hubungan dengan Israel dan Iran sekaligus. Meski menjalin kerjasama keamanan secara diam-diam dengan Israel, Yordania tetap menjaga komunikasi formal dengan Iran sebagai kekuatan regional. Di sisi lain, serangan drone Iran telah jatuh di wilayah timur laut Yordania hingga melukai warganya. Bahkan warga Yordania semakin resah lantaran langit mereka kini menjadi jalur lintasan rudal dan sistem pertahanan. Meski demikian, Yordania berupaya mempertahankan netralitas diplomatik sambil melindungi kepentingan sekutunya secara tersembunyi. Pemerintah Qatar mulai melakukan upaya diplomatik untuk merayu Iran agar menyetujui gencatan senjata dengan Israel. Hal itu dilakukan demi menghentikan eskalasi konflik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassin Al Thani pada Selasa 24 Juni. Perdana Menteri Qatar mengaku telah menghubungi pejabat tinggi Iran melalui sambungan telepon. Komunikasi tersebut dilakukan menyusul permintaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Emir Qatar untuk menjembatani pembicaraan antara Teheran dan Washington. Permintaan itu datang sesaat setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Sementara itu, Trump mengklaim bahwa Israel bersedia menghentikan serangan jika Iran melakukan langkah serupa. Menanggapi hal itu, Qatar langsung mengirimkan tim diplomatik tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh Perdana Menterinya. Langkah ini menunjukkan peran aktif Qatar sebagai mediator regional di tengah konflik yang kian memanas.
Selain itu, Qatar berharap upaya ini membuahkan hasil berupa kesepakatan gencatan senjata yang mengakhiri kekerasan. Meski demikian, peran Qatar sebagai penengah dinilai penting di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Sebuah drone misterius menyerang pangkalan militer Taji di utara Baghdad, Irak pada Selasa 24 Juni. Media lokal melaporkan target serangan yaitu sistem radar buatan Prancis yang ditempatkan di pangkalan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, kabar itu dikonfirmasi oleh Kepala Komando Operasi Baghdad, Letnan Jenderal Walid Al-Tamimi. Menanggapi serangan itu, pemerintah Irak meningkatkan pengamanan di sekitar kedutaan besar Amerika Serikat dan misi diplomatik asing di Irak. Langkah ini diambil menyusul eskalasi ketegangan regional setelah serangan drone dan ancaman milisi pro-Iran terhadap fasilitas militer Amerika Serikat. Bahkan pasukan Irak dikerahkan secara ketat di zona hijau tempat kedutaan Amerika Serikat dan sejumlah kantor diplomatik penting. Pasalnya milisi yang bersekutu dengan Iran mengancam akan menyerang kepentingan Amerika Serikat sebagai bentuk solidaritas terhadap Teheran. Dikabarkan serangan drone misterius ini juga menargetkan pangkalan militer Imam Ali di Irak Selatan dan fasilitas radar strategis. Namun militer Amerika Serikat menyebut insiden itu sebagai alarm palsu akibat jatuhnya puing rudal dari Iran. Di sisi lain, ribuan warga Irak turun ke jalan menuntut pemerintah melarang wilayah udaranya digunakan untuk operasi militer asing. Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani telah berdiskusi dengan Emir Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab guna meredakan ketegangan. Strategi serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar ternyata dirancang secara simbolis dan terukur. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa. Dikutip dari Serambi News pada Selasa 24 Juni, insiden ini sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat sekaligus menjaga wibawa Iran di mata publik domestik. Pangkalan Al-Udaid Qatar diketahui telah dievakuasi sebelumnya dengan pesawat dan personel Amerika Serikat ditarik dari lokasi. Iran sengaja memilih target yang tidak berpenghuni untuk menghindari eskalasi besar. Sementara itu, Qatar menutup wilayah udaranya 1 jam sebelum serangan, menandakan semua pihak telah diberi peringatan. Dilaporkan lebih dari 10 rudal jarak pendek diluncurkan dari wilayah Iran menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Qatar. Lantas, Iran menegaskan tidak menimbulkan bahaya terhadap warga sipil di Qatar. Pasalnya target serangan berada jauh dari pemukiman di Qatar. Bahkan Dewan Keamanan Nasional Iran mengklaim jumlah rudal yang ditembakkan sebanding dengan jumlah bom yang dijatuhkan Amerika Serikat. Taktik ini bukanlah hal yang baru, mengingat Iran juga melakukan serangan serupa usai kematian Jenderal Qasem Soleimani. Analis menyebut serangan ini sebagai cara Iran menjaga harga diri sekaligus mencari jalan keluar dari konflik yang kian memanas. Negara-negara Teluk berada dalam siaga tinggi menyusul pemboman Amerika Serikat terhadap Iran yang memicu kekhawatiran eskalasi konflik di Timur Tengah. Bahrain memerintahkan 70% pegawai pemerintah untuk bekerja dari rumah sebagai langkah antisipasi. Kementerian Dalam Negeri Bahrain juga mengimbau warga hanya menggunakan jalan utama jika mendesak demi keselamatan publik. Analis Timur Tengah Hasan Al-Hasan menyebut keterlibatan langsung Amerika Serikat membuka peluang meluasnya perang ke negara Teluk. Sementara itu, Iran meluncurkan serangan rudal langka di siang hari ke wilayah Israel pada Senin 23 Juni hingga menyebabkan pemadaman listrik di wilayah Israel Selatan. Mantan Menteri Kehakiman Israel Yossi Beilin mengatakan serangan ini merupakan gelombang terpanjang. Meskipun tak menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur cukup signifikan. Militer Israel mengklaim telah melumpuhkan sebagian besar drone Israel, namun mengakui musuh masih memiliki persenjataan yang cukup. Israel Electric Corporation melaporkan sekira 8.000 rumah kehilangan aliran listrik akibat serangan tersebut. Sirene serangan berbunyi selama 35 menit menjadi simbol serangan Iran menghantam pusat kota Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz.
Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Iran mengonfirmasi gencatan senjata dengan Israel mengakhiri perang selama 12 hari terakhir. Meski demikian, Teheran akan tetap siaga jika musuh sewaktu-waktu melakukan serangan. Hal ini diungkapkan oleh Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran atas persetujuan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Meski demikian, Iran tetap menentang kekejian yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat. Respon Iran terhadap Israel Amerika Serikat berpuncak pada serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar pada Senin 23 Juni 2025 malam. Kemudian serangan rudal Fajar terhadap Israel sebelum gencatan senjata berlaku. Dewan tersebut menyatakan Iran menanggapi serangan terhadap wilayahnya secara proporsional dan tepat waktu. Musuh diminta untuk menghentikan agresi secara sepihak. Selain itu, Iran menegaskan mereka tidak sepenuhnya mempercayai musuh. Teheran akan selalu siap untuk merespon jika terjadi serangan lagi terhadap wilayah Iran. Diketahui Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata penuh dan menyeluruh antara Israel dan Iran yang berlaku pukul 4 pagi waktu setempat. Pernyataan Trump dilanjutkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran membantah keras tudingan Israel terhadap Teheran pada Selasa 24 Juni 2025 pagi ini. Sekretariat Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran menyebut bahwa mereka tidak pernah melanggar perjanjian sejak gencatan senjata dimulai hari ini. Dewan Keamanan Iran menilai bahwa agresi yang mereka lakukan itu berpuncak dalam serangan di pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar, tepatnya pada Senin 23 Juni 2025 malam, serta serangan Al-Fajar yang menyasar Israel sebelum gencatan senjata terlaksana. Lebih lanjut, Iran menegaskan bahwa mereka tak pernah mempercayai musuh sepenuhnya dan akan bersiap jika Israel terbukti melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Sementara itu, di sisi lain, otoritas Zionis menyebut tengah bersiap untuk mengirim serangan balasan terhadap Iran setelah gencatan senjata 12 jam terlaksana. Tindakan itu mereka ambil seusai menuding Iran menargetkan 2 rudal balistik ke wilayah Israel saat gencatan senjata terlaksana. Perlu diketahui sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran.
Iran dilaporkan melancarkan serangan rudal berdasar pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam. Hal itu diklaim sebagai balasan atas serangan Washington terhadap fasilitas nuklir Iran. Bahkan jumlah rudal yang ditembakkan setara dengan jumlah bom yang digunakan Amerika Serikat dalam serangan terhadap fasilitas nuklir di Teheran. Dikutip dari Tasnim News, pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian pada Selasa 24 Juni. Serangan itu dilakukan oleh Korps Garda Revolusi Islam menargetkan pangkalan udara Al-Udeid milik Amerika Serikat di Qatar dalam operasi bertajuk Janji Kemenangan. Sementara itu, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menegaskan bahwa serangan diarahkan ke pangkalan yang jauh dari kawasan pemukiman untuk menghindari korban sipil di Qatar. Iran pun menekankan bahwa tindakan ini tidak mengancam Qatar sebagai negara sahabat dan hubungan bilateral akan tetap dijaga. Selain itu, pemerintah Iran mengecam agresi Amerika Serikat yang disebut sebagai kelanjutan dari perang yang dilancarkan pasukan Zionis. Meski situasi kian memanas, Iran menyatakan komitmen terhadap prinsip pertahanan bukan agresi. Iran melancarkan serangan balasan besar-besaran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel. Serangan rudal Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar menjadi awal babak baru ketegangan antara Teheran dan Washington. Dilaporkan ratusan rudal Iran melesat hanya dalam waktu 20 menit. Iran mengklaim serangan kilat ini sebagai balasan atas pemboman Amerika Serikat yang menargetkan 3 fasilitas nuklirnya. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 24 Juni, beberapa pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah kini berada dalam status waspada tinggi. Bahkan jaringan rudal jarak pendek dan drone milik Iran disebut mampu menjangkau pangkalan tersebut. Selain itu, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz jika tekanan kian meningkat dapat memicu lonjakan harga minyak dunia. Iran dikabarkan bekerja sama dengan kelompok Houthi di Yaman untuk menyerang kapal militer Amerika Serikat dan Israel di Laut Merah. Lantas, rangkaian sinyal tersebut menunjukkan potensi eskalasi besar di kawasan Timur Tengah dalam waktu dekat. Serangan Iran terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Qatar menegaskan haknya mempertahankan kedaulatan sementara negara barat dan Teluk mendorong solusi diplomatik. Amerika Serikat menyatakan respon Iran masih terkendali, namun Gedung Putih dan Pentagon segera menggelar rapat darurat. Adapun Presiden Donald Trump menyebut serangan balasan Iran sebagai respon yang lemah dan membuka potensi gencatan senjata dalam 12 jam ke depan. Bahkan Qatar menutup sementara jalur lalu lintas udara sipil dan memperketat pengamanan di sekitar fasilitas strategis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengecam serangan Iran sebagai pelanggaran serius atas kedaulatan nasional. Negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain turut mengecam serangan tersebut dan menyerukan penahanan diri. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengimbau semua pihak untuk kembali ke jalur diplomatik guna mencegah eskalasi lebih lanjut. Selain itu, Rusia dan China mengecam keras tindakan militer Amerika Serikat terhadap Iran dan memperingatkan dampak konflik bagi stabilitas dunia. Meski demikian, Iran menegaskan serangan balasan ini lebih dahsyat dibanding gempuran sebelumnya. Sementara itu, sejumlah negara Eropa dan Teluk mendorong penyelesaian damai melalui dialog diplomatik. Yordania dikabarkan melindungi Israel secara diam-diam saat wilayah udaranya menjadi jalur pertempuran rudal dan drone. Puing-puing rudal dan serpihan pencegat menghujani beberapa wilayah hingga melukai warga sipil dan merusak bangunan. Dikutip dari The Times of Israel pada Selasa 24 Juni, Yordania tetap menjaga kerjasama keamanan dengan Israel secara tertutup. Hal itu dilakukan sembari berusaha menyeimbangkan hubungan diplomatik dengan Teheran yang menjadi pengaruh besar. Di tengah tekanan konflik, Yordania
Yordania berada dalam posisi diplomatik yang sulit menjalin hubungan dengan Israel dan Iran sekaligus. Meski menjalin kerjasama keamanan secara diam-diam dengan Israel, Yordania tetap menjaga komunikasi formal dengan Iran sebagai kekuatan regional. Di sisi lain, serangan drone Iran telah jatuh di wilayah timur laut Yordania hingga melukai warganya. Bahkan warga Yordania semakin resah lantaran langit mereka kini menjadi jalur lintasan rudal dan sistem pertahanan. Meski demikian, Yordania berupaya mempertahankan netralitas diplomatik sambil melindungi kepentingan sekutunya secara tersembunyi. Pemerintah Qatar mulai melakukan upaya diplomatik untuk merayu Iran agar menyetujui gencatan senjata dengan Israel. Hal itu dilakukan demi menghentikan eskalasi konflik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassin Al Thani pada Selasa 24 Juni. Perdana Menteri Qatar mengaku telah menghubungi pejabat tinggi Iran melalui sambungan telepon. Komunikasi tersebut dilakukan menyusul permintaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Emir Qatar untuk menjembatani pembicaraan antara Teheran dan Washington. Permintaan itu datang sesaat setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Sementara itu, Trump mengklaim bahwa Israel bersedia menghentikan serangan jika Iran melakukan langkah serupa. Menanggapi hal itu, Qatar langsung mengirimkan tim diplomatik tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh Perdana Menterinya. Langkah ini menunjukkan peran aktif Qatar sebagai mediator regional di tengah konflik yang kian memanas. Selain itu, Qatar berharap upaya ini membuahkan hasil berupa kesepakatan gencatan senjata yang mengakhiri kekerasan. Meski demikian, peran Qatar sebagai penengah dinilai penting di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Sebuah drone misterius menyerang pangkalan militer Taji di utara Baghdad, Irak pada Selasa 24 Juni. Media lokal melaporkan target serangan yaitu sistem radar buatan Prancis yang ditempatkan di pangkalan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, kabar itu dikonfirmasi oleh Kepala Komando Operasi Baghdad, Letnan Jenderal Walid Al-Tamimi. Menanggapi serangan itu, pemerintah Irak meningkatkan pengamanan di sekitar kedutaan besar Amerika Serikat dan misi diplomatik asing di Irak. Langkah ini diambil menyusul eskalasi ketegangan regional setelah serangan drone dan ancaman milisi pro-Iran terhadap fasilitas militer Amerika Serikat. Bahkan pasukan Irak dikerahkan secara ketat di zona hijau tempat kedutaan Amerika Serikat dan sejumlah kantor diplomatik penting. Pasalnya, milisi yang bersekutu dengan Iran mengancam akan menyerang kepentingan Amerika Serikat sebagai bentuk solidaritas terhadap Teheran. Dikabarkan serangan drone misterius ini juga menargetkan pangkalan militer Imam Ali di Irak Selatan dan fasilitas radar strategis. Namun militer Amerika Serikat menyebut insiden itu sebagai alarm palsu akibat jatuhnya puing rudal dari Iran. Di sisi lain, ribuan warga Irak turun ke jalan menuntut pemerintah melarang wilayah udaranya digunakan untuk operasi militer asing. Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani telah berdiskusi dengan Emir Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab guna meredakan ketegangan. Strategi serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar ternyata dirancang secara simbolis dan terukur. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa. Dikutip dari Serambi News pada Selasa 24 Juni, insiden ini sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat sekaligus menjaga wibawa Iran di mata publik domestik. Pangkalan Al-Udaid Qatar diketahui telah dievakuasi sebelumnya dengan pesawat dan personel Amerika Serikat ditarik dari lokasi. Iran sengaja memilih target yang tidak berpenghuni untuk menghindari eskalasi besar. Sementara itu, Qatar menutup wilayah udaranya 1 jam sebelum serangan, menandakan semua pihak telah diberi peringatan. Dilaporkan lebih dari 10 rudal jarak pendek diluncurkan dari wilayah Iran menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Qatar. Lantas, Iran menegaskan tidak menimbulkan bahaya terhadap warga sipil di Qatar. Pasalnya, target serangan berada jauh dari pemukiman di Qatar. Bahkan Dewan Keamanan Nasional Iran mengklaim jumlah rudal yang ditembakkan sebanding dengan jumlah bom yang dijatuhkan Amerika Serikat. Taktik ini bukanlah hal yang baru, mengingat Iran juga melakukan serangan serupa usai kematian Jenderal Qasem Soleimani. Analis menyebut serangan ini sebagai cara Iran menjaga harga diri sekaligus mencari jalan keluar dari konflik yang kian memanas.
Negara-negara Teluk berada dalam siaga tinggi menyusul pemboman Amerika Serikat terhadap Iran yang memicu kekhawatiran eskalasi konflik di Timur Tengah. Bahrain memerintahkan 70% pegawai pemerintah untuk bekerja dari rumah sebagai langkah antisipasi. Kementerian Dalam Negeri Bahrain juga mengimbau warga hanya menggunakan jalan utama jika mendesak demi keselamatan publik. Analis Timur Tengah Hasan Al-Hasan menyebut keterlibatan langsung Amerika Serikat membuka peluang meluasnya perang ke negara Teluk. Sementara itu, Iran meluncurkan serangan rudal langka di siang hari ke wilayah Israel pada Senin 23 Juni hingga menyebabkan pemadaman listrik di wilayah Israel Selatan. Mantan Menteri Kehakiman Israel Yossi Beilin mengatakan serangan ini merupakan gelombang terpanjang. Meskipun tak menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur cukup signifikan. Militer Israel mengklaim telah melumpuhkan sebagian besar drone Israel, namun mengakui musuh masih memiliki persenjataan yang cukup. Israel Electric Corporation melaporkan sekira 8.000 rumah kehilangan aliran listrik akibat serangan tersebut. Sirene serangan berbunyi selama 35 menit menjadi simbol serangan Iran menghantam pusat kota Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Iran mengonfirmasi gencatan senjata dengan Israel mengakhiri perang selama 12 hari terakhir. Meski demikian, Teheran akan tetap siaga jika musuh sewaktu-waktu melakukan serangan. Hal ini diungkapkan oleh Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran atas persetujuan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Meski demikian, Iran tetap menentang kekejian yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat. Respon Iran terhadap Israel Amerika Serikat berpuncak pada serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar pada Senin 23 Juni 2025 malam. Kemudian serangan rudal Fajar terhadap Israel sebelum gencatan senjata berlaku. Dewan tersebut menyatakan Iran menanggapi serangan terhadap wilayahnya secara proporsional dan tepat waktu. Musuh diminta untuk menghentikan agresi secara sepihak. Selain itu, Iran menegaskan mereka tidak sepenuhnya mempercayai musuh. Teheran akan selalu siap untuk merespon jika terjadi serangan lagi terhadap wilayah Iran. Diketahui Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata penuh dan menyeluruh antara Israel dan Iran yang berlaku pukul 4 pagi waktu setempat. Pernyataan Trump dilanjutkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran.
Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran membantah keras tudingan Israel terhadap Teheran pada Selasa 24 Juni 2025 pagi ini. Sekretariat Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran menyebut bahwa mereka tidak pernah melanggar perjanjian sejak gencatan senjata dimulai hari ini. Dewan Keamanan Iran menilai bahwa agresi yang mereka lakukan itu berpuncak dalam serangan di pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar, tepatnya pada Senin 23 Juni 2025 malam, serta serangan Al-Fajr yang menyasar Israel sebelum gencatan senjata terlaksana. Lebih lanjut, Iran menegaskan bahwa mereka tak pernah mempercayai musuh sepenuhnya dan akan bersiap jika Israel terbukti melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Sementara itu, di sisi lain, otoritas Zionis menyebut tengah bersiap untuk mengirim serangan balasan terhadap Iran setelah gencatan senjata 12 jam terlaksana. Tindakan itu mereka ambil seusai menuding Iran menargetkan 2 rudal balistik ke wilayah Israel saat gencatan senjata terlaksana. Perlu diketahui sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Iran dilaporkan melancarkan serangan rudal berjasar pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam. Hal itu diklaim sebagai balasan atas serangan Washington terhadap fasilitas nuklir Iran. Bahkan jumlah rudal yang ditembakkan setara dengan jumlah bom yang digunakan Amerika Serikat dalam serangan terhadap fasilitas nuklir di Teheran. Dikutip dari Tasnim News, pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian pada Selasa 24 Juni. Serangan itu dilakukan oleh Korps Garda Revolusi Islam menargetkan pangkalan udara Al-Udeid milik Amerika Serikat di Qatar dalam operasi bertajuk Janji Kemenangan. Sementara itu, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menegaskan bahwa serangan diarahkan ke pangkalan yang jauh dari kawasan pemukiman untuk menghindari korban sipil di Qatar. Iran pun menekankan bahwa tindakan ini tidak mengancam Qatar sebagai negara sahabat dan hubungan bilateral akan tetap dijaga. Selain itu, pemerintah Iran mengecam agresi Amerika Serikat yang disebut sebagai kelanjutan dari perang yang dilancarkan pasukan Zionis. Meski situasi kian memanas, Iran menyatakan komitmen terhadap prinsip pertahanan bukan agresi. Iran melancarkan serangan balasan besar-besaran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel. Serangan rudal Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar menjadi awal babak baru ketegangan antara Teheran dan Washington. Dilaporkan ratusan rudal Iran melesat hanya dalam waktu 20 menit. Iran mengklaim serangan kilat ini sebagai balasan atas pemboman Amerika Serikat yang menargetkan 3 fasilitas nuklirnya. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 24 Juni, beberapa pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah kini berada dalam status waspada tinggi. Bahkan jaringan rudal jarak pendek dan drone milik Iran disebut mampu menjangkau pangkalan tersebut. Selain itu, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz jika tekanan kian meningkat dapat memicu lonjakan harga minyak dunia. Iran dikabarkan bekerja sama dengan kelompok Houthi di Yaman untuk mencereng kapal militer Amerika Serikat dan Israel di Laut Merah. Lantas, rangkaian sinyal tersebut menunjukkan potensi eskalasi besar di kawasan Timur Tengah dalam waktu dekat. Serangan Iran terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Qatar menegaskan haknya mempertahankan kedaulatan sementara negara barat dan Teluk mendorong solusi diplomatik. Amerika Serikat menyatakan respon Iran masih terkendali, namun Gedung Putih dan Pentagon segera menggelar rapat darurat. Adapun Presiden Donald Trump menyebut serangan balasan Iran sebagai respon yang lemah dan membuka potensi gencatan senjata dalam 12 jam ke depan.
Bahkan Qatar menutup sementara jalur lalu lintas udara sipil dan memperketat pengamanan di sekitar fasilitas strategis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengecam serangan Iran sebagai pelanggaran serius atas kedaulatan nasional. Negara teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain turut mengecam serangan tersebut dan menyerukan penahanan diri. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengimbau semua pihak untuk kembali ke jalur diplomatik guna mencegah eskalasi lebih lanjut. Selain itu, Rusia dan China mengecam keras tindakan militer Amerika Serikat terhadap Iran dan memperingatkan dampak konflik bagi stabilitas dunia. Meski demikian, Iran menegaskan serangan balasan ini lebih dahsyat dibanding gempuran sebelumnya. Sementara itu, sejumlah negara Eropa dan Teluk mendorong penyelesaian damai melalui dialog diplomatik. Yordania dikabarkan melindungi Israel secara diam-diam saat wilayah udaranya menjadi jalur pertempuran rudal dan drone. Puing-puing rudal dan serpihan pencegat menghujani beberapa wilayah hingga melukai warga sipil dan merusak bangunan. Dikutip dari The Times of Israel pada Selasa 24 Juni, Yordania tetap menjaga kerjasama keamanan dengan Israel secara tertutup. Hal itu dilakukan sembari berusaha menyeimbangkan hubungan diplomatik dengan Teheran yang menjadi pengaruh besar. Di tengah tekanan konflik, Yordania berada dalam posisi diplomatik yang sulit menjalin hubungan dengan Israel dan Iran sekaligus. Meski menjalin kerjasama keamanan secara diam-diam dengan Israel, Yordania tetap menjaga komunikasi formal dengan Iran sebagai kekuatan regional. Di sisi lain, serangan drone Iran telah jatuh di wilayah timur laut Yordania hingga melukai warganya. Bahkan warga Yordania semakin resah lantaran langit mereka kini menjadi jalur lintasan rudal dan sistem pertahanan. Meski demikian, Yordania berupaya mempertahankan netralitas diplomatik sambil melindungi kepentingan sekutunya secara tersembunyi. Pemerintah Qatar mulai melakukan upaya diplomatik untuk merayu Iran agar menyetujui gencatan senjata dengan Israel. Hal itu dilakukan demi menghentikan eskalasi konflik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassin Al Thani pada Selasa 24 Juni. Perdana Menteri Qatar mengaku telah menghubungi pejabat tinggi Iran melalui sambungan telepon. Komunikasi tersebut dilakukan menyusul permintaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Emir Qatar untuk menjembatani pembicaraan antara Teheran dan Washington. Permintaan itu datang sesaat setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Sementara itu, Trump mengklaim bahwa Israel bersedia menghentikan serangan jika Iran melakukan langkah serupa. Menanggapi hal itu, Qatar langsung mengirimkan tim diplomatik tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh Perdana Menterinya. Langkah ini menunjukkan peran aktif Qatar sebagai mediator regional di tengah konflik yang kian memanas. Selain itu, Qatar berharap upaya ini membuahkan hasil berupa kesepakatan gencatan senjata yang mengakhiri kekerasan. Meski demikian, peran Qatar sebagai penengah dinilai penting di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Sebuah drone misterius menyerang pangkalan militer Taji di utara Baghdad, Irak pada Selasa 24 Juni. Media lokal melaporkan target serangan yaitu sistem radar buatan Prancis yang ditempatkan di pangkalan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, kabar itu dikonfirmasi oleh Kepala Komando Operasi Baghdad, Letnan Jenderal Walid Al-Tamimi. Menanggapi serangan itu, pemerintah Irak meningkatkan pengamanan di sekitar kedutaan besar Amerika Serikat dan misi diplomatik asing di Irak. Langkah ini diambil menyusul eskalasi ketegangan regional setelah serangan drone dan ancaman milisi pro-Iran terhadap fasilitas militer Amerika Serikat. Bahkan pasukan Irak dikerahkan secara ketat di zona hijau tempat kedutaan Amerika Serikat dan sejumlah kantor diplomatik penting. Pasalnya, milisi yang bersekutu dengan Iran mengancam akan menyerang kepentingan Amerika Serikat sebagai bentuk solidaritas terhadap Teheran. Dikabarkan serangan drone misterius ini juga menargetkan pangkalan militer Imam Ali di Irak Selatan dan fasilitas radar strategis
strategis. Namun militer Amerika Serikat menyebut insiden itu sebagai alarm palsu akibat jatuhnya puing rudal dari Iran. Di sisi lain, ribuan warga Irak turun ke jalan menuntut pemerintah melarang wilayah udaranya digunakan untuk operasi militer asing. Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani telah berdiskusi dengan Emir Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab guna meredakan ketegangan. Strategi serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar ternyata dirancang secara simbolis dan terukur. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa. Dikutip dari Serambi News pada Selasa 24 Juni, insiden ini sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat sekaligus menjaga wibawa Iran di mata publik domestik. Pangkalan Al-Udaid Qatar diketahui telah dievakuasi sebelumnya dengan pesawat dan personel Amerika Serikat ditarik dari lokasi. Iran sengaja memilih target yang tidak berpenghuni untuk menghindari eskalasi besar. Sementara itu, Qatar menutup wilayah udaranya 1 jam sebelum serangan, menandakan semua pihak telah diberi peringatan. Dilaporkan lebih dari 10 rudal jarak pendek diluncurkan dari wilayah Iran menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Qatar. Lantas, Iran menegaskan tidak menimbulkan bahaya terhadap warga sipil di Qatar. Pasalnya target serangan berada jauh dari pemukiman di Qatar. Bahkan Dewan Keamanan Nasional Iran mengklaim jumlah rudal yang ditembakkan sebanding dengan jumlah bom yang dijatuhkan Amerika Serikat. Taktik ini bukanlah hal yang baru, mengingat Iran juga melakukan serangan serupa usai kematian Jenderal Qasem Soleimani. Analis menyebut serangan ini sebagai cara Iran menjaga harga diri sekaligus mencari jalan keluar dari konflik yang kian memanas. Negara-negara Teluk berada dalam siaga tinggi menyusul pemboman Amerika Serikat terhadap Iran yang memicu kekhawatiran eskalasi konflik di Timur Tengah. Bahrain memerintahkan 70% pegawai pemerintah untuk bekerja dari rumah sebagai langkah antisipasi. Kementerian Dalam Negeri Bahrain juga mengimbau warga hanya menggunakan jalan utama jika mendesak demi keselamatan publik. Analis Timur Tengah Hasan Al-Hasan menyebut keterlibatan langsung Amerika Serikat membuka peluang meluasnya perang ke negara Teluk. Sementara itu, Iran meluncurkan serangan rudal langka di siang hari ke wilayah Israel pada Senin 23 Juni hingga menyebabkan pemadaman listrik di wilayah Israel Selatan. Mantan Menteri Kehakiman Israel Yossi Beilin mengatakan serangan ini merupakan gelombang terpanjang. Meskipun tak menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur cukup signifikan. Militer Israel mengklaim telah melumpuhkan sebagian besar drone Israel, namun mengakui musuh masih memiliki persenjataan yang cukup. Israel Electric Corporation melaporkan sekira 8.000 rumah kehilangan aliran listrik akibat serangan tersebut. Sirene serangan berbunyi selama 35 menit menjadi simbol serangan Iran menghantam pusat kota Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Iran mengonfirmasi gencatan senjata dengan Israel mengakhiri perang selama 12 hari terakhir. Meski demikian, Teheran akan tetap siaga jika musuh sewaktu-waktu melakukan serangan. Hal ini diungkapkan oleh Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran atas persetujuan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Meski demikian, Iran tetap menentang kekejian yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat.
Respon Iran terhadap Israel Amerika Serikat berpuncak pada serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar pada Senin 23 Juni 2025 malam. Kemudian serangan rudal fajar terhadap Israel sebelum gencatan senjata berlaku. Dewan tersebut menyatakan Iran menanggapi serangan terhadap wilayahnya secara proporsional dan tepat waktu. Musuh diminta untuk menghentikan agresi secara sepihak. Selain itu, Iran menegaskan mereka tidak sepenuhnya mempercayai musuh. Teheran akan selalu siap untuk merespon jika terjadi serangan lagi terhadap wilayah Iran. Diketahui Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata penuh dan menyeluruh antara Israel dan Iran yang berlaku pukul 4 pagi waktu setempat. Pernyataan Trump dilanjutkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran membantah keras tudingan Israel terhadap Teheran pada Selasa 24 Juni 2025 pagi ini. Sekretariat Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyebut bahwa mereka tidak pernah melanggar perjanjian sejak gencatan senjata dimulai hari ini. Dewan Keamanan Iran menilai bahwa agresi yang mereka lakukan itu berpuncak dalam serangan di pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar, tepatnya pada Senin 23 Juni 2025 malam. Serta serangan rudal fajar yang menyasar Israel sebelum gencatan senjata terlaksana. Lebih lanjut, Iran menegaskan bahwa mereka tak pernah mempercayai musuh sepenuhnya dan akan bersiap jika Israel terbukti melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Sementara itu, di sisi lain, otoritas Zionis menyebut tengah bersiap untuk mengirim serangan balasan terhadap Iran setelah gencatan senjata 12 jam terlaksana. Tindakan itu mereka ambil seusai menuding Iran menargetkan 2 rudal balistik ke wilayah Israel saat gencatan senjata terlaksana. Perlu diketahui sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Iran dilaporkan melancarkan serangan rudal berdasar pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam. Hal itu diklaim sebagai balasan atas serangan Washington terhadap fasilitas nuklir Iran. Bahkan jumlah rudal yang ditembakkan setara dengan jumlah bom yang digunakan Amerika Serikat dalam serangan terhadap fasilitas nuklir di Teheran. Dikutip dari Tasnim News, pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian pada Selasa 24 Juni. Serangan itu dilakukan oleh Korps Garda Revolusi Islam menargetkan pangkalan udara Al-Udeid milik Amerika Serikat di Qatar dalam operasi bertajuk Janji Kemenangan. Sementara itu, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menegaskan bahwa serangan diarahkan ke pangkalan yang jauh dari kawasan pemukiman untuk menghindari korban sipil di Qatar. Iran pun menekankan bahwa tindakan ini tidak mengancam Qatar sebagai negara sahabat dan hubungan bilateral akan tetap dijaga. Selain itu, pemerintah Iran mengecam agresi Amerika Serikat yang disebut sebagai kelanjutan dari perang yang dilancarkan pasukan Zionis. Meski situasi kian memanas, Iran menyatakan komitmen terhadap prinsip pertahanan bukan agresi.
Iran melancarkan serangan balasan besar-besaran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel. Serangan rudal Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar menjadi awal babak baru ketegangan antara Teheran dan Washington. Dilaporkan ratusan rudal Iran melesat hanya dalam waktu 20 menit. Iran mengklaim serangan kilat ini sebagai balasan atas pemboman Amerika Serikat yang menargetkan 3 fasilitas nuklirnya. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 24 Juni, beberapa pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah kini berada dalam status waspada tinggi. Bahkan jaringan rudal jarak pendek dan drone milik Iran disebut mampu menjangkau pangkalan tersebut. Selain itu, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz jika tekanan kian meningkat dapat memicu lonjakan harga minyak dunia. Iran dikabarkan bekerja sama dengan kelompok Houthi di Yaman untuk menyerang kapal militer Amerika Serikat dan Israel di Laut Merah. Lantas, rangkaian sinyal tersebut menunjukkan potensi eskalasi besar di kawasan Timur Tengah dalam waktu dekat. Serangan Iran terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Qatar menegaskan haknya mempertahankan kedaulatan sementara negara barat dan Teluk mendorong solusi diplomatik. Amerika Serikat menyatakan respon Iran masih terkendali, namun Gedung Putih dan Pentagon segera menggelar rapat darurat. Adapun Presiden Donald Trump menyebut serangan balasan Iran sebagai respon yang lemah dan membuka potensi gencatan senjata dalam 12 jam ke depan. Bahkan Qatar menutup sementara jalur lalu lintas udara sipil dan memperketat pengamanan di sekitar fasilitas strategis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengecam serangan Iran sebagai pelanggaran serius atas kedaulatan nasional. Negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain turut mengecam serangan tersebut dan menyerukan penahanan diri. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengimbau semua pihak untuk kembali ke jalur diplomatik guna mencegah eskalasi lebih lanjut. Selain itu, Rusia dan China mengecam keras tindakan militer Amerika Serikat terhadap Iran dan memperingatkan dampak konflik bagi stabilitas dunia. Meski demikian, Iran menegaskan serangan balasan ini lebih dahsyat dibanding gempuran sebelumnya. Sementara itu, sejumlah negara Eropa dan Teluk mendorong penyelesaian damai melalui dialog diplomatik. Yordania dikabarkan melindungi Israel secara diam-diam saat wilayah udaranya menjadi jalur pertempuran rudal dan drone. Puing-puing rudal dan serpihan pencegat menghujani beberapa wilayah hingga melukai warga sipil dan merusak bangunan. Dikutip dari The Times of Israel pada Selasa 24 Juni, Yordania tetap menjaga kerjasama keamanan dengan Israel secara tertutup. Hal itu dilakukan sembari berusaha menyeimbangkan hubungan diplomatik dengan Teheran yang menjadi pengaruh besar. Di tengah tekanan konflik, Yordania berada dalam posisi diplomatik yang sulit menjalin hubungan dengan Israel dan Iran sekaligus. Meski menjalin kerjasama keamanan secara diam-diam dengan Israel, Yordania tetap menjaga komunikasi formal dengan Iran sebagai kekuatan regional. Di sisi lain, serangan drone Iran telah jatuh di wilayah timur laut Yordania hingga melukai warganya. Bahkan warga Yordania semakin resah lantaran langit mereka kini menjadi jalur lintasan rudal dan sistem pertahanan. Meski demikian, Yordania berupaya mempertahankan netralitas diplomatik sambil melindungi kepentingan sekutunya secara tersembunyi. Pemerintah Qatar mulai melakukan upaya diplomatik untuk merayu Iran agar menyetujui gencatan senjata dengan Israel. Hal itu dilakukan demi menghentikan eskalasi konflik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassin Al Thani pada Selasa 24 Juni. Perdana Menteri Qatar mengaku telah menghubungi pejabat tinggi Iran melalui sambungan telepon. Komunikasi tersebut dilakukan menyusul permintaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Emir Qatar untuk menjembatani pembicaraan antara Teheran dan Washington. Permintaan itu datang sesaat setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Sementara itu, Trump mengklaim bahwa Israel bersedia menghentikan serangan jika Iran melakukan langkah serupa. Menanggapi hal itu, Qatar langsung mengirimkan tim diplomatik tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh Perdana Menterinya. Langkah ini menunjukkan peran aktif Qatar sebagai mediator regional di tengah konflik yang kian memanas.
Selain itu, Qatar berharap upaya ini membuahkan hasil berupa kesepakatan gencatan senjata yang mengakhiri kekerasan. Meski demikian, peran Qatar sebagai penengah dinilai penting di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Sebuah drone misterius menyerang pangkalan militer Taji di utara Baghdad, Irak pada Selasa 24 Juni. Media lokal melaporkan target serangan yaitu sistem radar buatan Prancis yang ditempatkan di pangkalan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, kabar itu dikonfirmasi oleh Kepala Komando Operasi Baghdad, Letnan Jenderal Walid Al-Tamimi. Menanggapi serangan itu, pemerintah Irak meningkatkan pengamanan di sekitar kedutaan besar Amerika Serikat dan misi diplomatik asing di Irak. Langkah ini diambil menyusul eskalasi ketegangan regional setelah serangan drone dan ancaman milisi pro-Iran terhadap fasilitas militer Amerika Serikat. Bahkan pasukan Irak dikerahkan secara ketat di zona hijau tempat kedutaan Amerika Serikat dan sejumlah kantor diplomatik penting. Pasalnya, milisi yang bersekutu dengan Iran mengancam akan menyerang kepentingan Amerika Serikat sebagai bentuk solidaritas terhadap Teheran. Dikabarkan serangan drone misterius ini juga menargetkan pangkalan militer Imam Ali di Irak Selatan dan fasilitas radar strategis. Namun militer Amerika Serikat menyebut insiden itu sebagai alarm palsu akibat jatuhnya puing rudal dari Iran. Di sisi lain, ribuan warga Irak turun ke jalan menuntut pemerintah melarang wilayah udaranya digunakan untuk operasi militer asing. Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani telah berdiskusi dengan Emir Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab guna meredakan ketegangan. Strategi serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar ternyata dirancang secara simbolis dan terukur. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa. Dikutip dari Serambi News pada Selasa 24 Juni, insiden ini sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat sekaligus menjaga wibawa Iran di mata publik domestik. Pangkalan Al-Udaid Qatar diketahui telah dievakuasi sebelumnya dengan pesawat dan personel Amerika Serikat ditarik dari lokasi. Iran sengaja memilih target yang tidak berpenghuni untuk menghindari eskalasi besar. Sementara itu, Qatar menutup wilayah udaranya 1 jam sebelum serangan, menandakan semua pihak telah diberi peringatan. Dilaporkan lebih dari 10 rudal jarak pendek diluncurkan dari wilayah Iran menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Qatar. Lantas, Iran menegaskan tidak menimbulkan bahaya terhadap warga sipil di Qatar. Pasalnya target serangan berada jauh dari pemukiman di Qatar. Bahkan Dewan Keamanan Nasional Iran mengklaim jumlah rudal yang ditembakkan sebanding dengan jumlah bom yang dijatuhkan Amerika Serikat. Taktik ini bukanlah hal yang baru, mengingat Iran juga melakukan serangan serupa usai kematian Jenderal Qasem Soleimani. Analis menyebut serangan ini sebagai cara Iran menjaga harga diri sekaligus mencari jalan keluar dari konflik yang kian memanas. Negara-negara Teluk berada dalam siaga tinggi menyusul pemboman Amerika Serikat terhadap Iran yang memicu kekhawatiran eskalasi konflik di Timur Tengah. Bahrain memerintahkan 70% pegawai pemerintah untuk bekerja dari rumah sebagai langkah antisipasi. Kementerian Dalam Negeri Bahrain juga mengimbau warga hanya menggunakan jalan utama jika mendesak demi keselamatan publik. Analis Timur Tengah Hasan Al-Hasan menyebut keterlibatan langsung Amerika Serikat membuka peluang meluasnya perang ke negara Teluk. Sementara itu, Iran meluncurkan serangan rudal langka di siang hari ke wilayah Israel pada Senin 23 Juni hingga menyebabkan pemadaman listrik di wilayah Israel Selatan. Mantan Menteri Kehakiman Israel Yossi Beilin mengatakan serangan ini merupakan gelombang terpanjang. Meskipun tak menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur cukup signifikan. Militer Israel mengklaim telah melumpuhkan sebagian besar drone Israel, namun mengakui musuh masih memiliki persenjataan yang cukup. Israel Electric Corporation melaporkan sekira 8.000 rumah kehilangan aliran listrik akibat serangan tersebut. Sirene serangan berbunyi selama 35 menit menjadi simbol serangan Iran menghantam pusat kota Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz.
Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Iran mengonfirmasi gencatan senjata dengan Israel mengakhiri perang selama 12 hari terakhir. Meski demikian, Teheran akan tetap siaga jika musuh sewaktu-waktu melakukan serangan. Hal ini diungkapkan oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran atas persetujuan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Meski demikian, Iran tetap menentang kekejian yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat. Respon Iran terhadap Israel Amerika Serikat berpuncak pada serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar pada Senin 23 Juni 2025 malam. Kemudian serangan rudal Fajar terhadap Israel sebelum gencatan senjata berlaku. Dewan tersebut menyatakan Iran menanggapi serangan terhadap wilayahnya secara proporsional dan tepat waktu. Musuh diminta untuk menghentikan agresi secara sepihak. Selain itu, Iran menegaskan mereka tidak sepenuhnya mempercayai musuh. Teheran akan selalu siap untuk merespon jika terjadi serangan lagi terhadap wilayah Iran. Diketahui Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata penuh dan menyeluruh antara Israel dan Iran yang berlaku pukul 4 pagi waktu setempat. Pernyataan Trump dilanjutkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran membantah keras tudingan Israel terhadap Teheran pada Selasa 24 Juni 2025 pagi ini. Sekretariat Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyebut bahwa mereka tidak pernah melanggar perjanjian sejak gencatan senjata dimulai hari ini. Dewan Keamanan Iran menilai bahwa agresi yang mereka lakukan itu berpuncak dalam serangan di pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar, tepatnya pada Senin 23 Juni 2025 malam, serta serangan Al-Fajar yang menyasar Israel sebelum gencatan senjata terlaksana. Lebih lanjut, Iran menegaskan bahwa mereka tak pernah mempercayai musuh sepenuhnya dan akan bersiap jika Israel terbukti melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Sementara itu, di sisi lain, otoritas Zionis menyebut tengah bersiap untuk mengirim serangan balasan terhadap Iran setelah gencatan senjata 12 jam terlaksana. Tindakan itu mereka ambil seusai menuding Iran menargetkan 2 rudal balistik ke wilayah Israel saat gencatan senjata terlaksana. Perlu diketahui sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran.
Iran dilaporkan melancarkan serangan rudal berjasar pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam. Hal itu diklaim sebagai balasan atas serangan Washington terhadap fasilitas nuklir Iran. Bahkan jumlah rudal yang ditembakkan setara dengan jumlah bom yang digunakan Amerika Serikat dalam serangan terhadap fasilitas nuklir di Teheran. Dikutip dari Tasnim News, pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian pada Selasa 24 Juni. Serangan itu dilakukan oleh Korps Garda Revolusi Islam menargetkan pangkalan udara Al-Udeid milik Amerika Serikat di Qatar dalam operasi bertajuk Janji Kemenangan. Sementara itu, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menegaskan bahwa serangan diarahkan ke pangkalan yang jauh dari kawasan pemukiman untuk menghindari korban sipil di Qatar. Iran pun menekankan bahwa tindakan ini tidak mengancam Qatar sebagai negara sahabat dan hubungan bilateral akan tetap dijaga. Selain itu, pemerintah Iran mengecam agresi Amerika Serikat yang disebut sebagai kelanjutan dari perang yang dilancarkan pasukan Zionis. Meski situasi kian memanas, Iran menyatakan komitmen terhadap prinsip pertahanan bukan agresi. Iran melancarkan serangan balasan besar-besaran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel. Serangan rudal Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar menjadi awal babak baru ketegangan antara Teheran dan Washington. Dilaporkan ratusan rudal Iran melesat hanya dalam waktu 20 menit. Iran mengklaim serangan kilat ini sebagai balasan atas pemboman Amerika Serikat yang menargetkan 3 fasilitas nuklirnya. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 24 Juni, beberapa pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah kini berada dalam status waspada tinggi. Bahkan jaringan rudal jarak pendek dan drone milik Iran disebut mampu menjangkau pangkalan tersebut. Selain itu, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz jika tekanan kian meningkat dapat memicu lonjakan harga minyak dunia. Iran dikabarkan bekerja sama dengan kelompok Houthi di Yaman untuk menyerang kapal militer Amerika Serikat dan Israel di Laut Merah. Lantas, rangkaian sinyal tersebut menunjukkan potensi eskalasi besar di kawasan Timur Tengah dalam waktu dekat. Serangan Iran terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Qatar menegaskan haknya mempertahankan kedaulatan sementara negara barat dan Teluk mendorong solusi diplomatik. Amerika Serikat menyatakan respon Iran masih terkendali, namun Gedung Putih dan Pentagon segera menggelar rapat darurat. Adapun Presiden Donald Trump menyebut serangan balasan Iran sebagai respon yang lemah dan membuka potensi gencatan senjata dalam 12 jam ke depan. Bahkan Qatar menutup sementara jalur lalu lintas udara sipil dan memperketat pengamanan di sekitar fasilitas strategis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengecam serangan Iran sebagai pelanggaran serius atas kedaulatan nasional. Negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain turut mengecam serangan tersebut dan menyerukan penahanan diri. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengimbau semua pihak untuk kembali ke jalur diplomatik guna mencegah eskalasi lebih lanjut. Selain itu, Rusia dan China mengecam keras tindakan militer Amerika Serikat terhadap Iran dan memperingatkan dampak konflik bagi stabilitas dunia. Meski demikian, Iran menegaskan serangan balasan ini lebih dahsyat dibanding gempuran sebelumnya. Sementara itu, sejumlah negara Eropa dan Teluk mendorong penyelesaian damai melalui dialog diplomatik. Yordania dikabarkan melindungi Israel secara diam-diam saat wilayah udaranya menjadi jalur pertempuran rudal dan drone. Puing-puing rudal dan serpihan pencegat menghujani beberapa wilayah hingga melukai warga sipil dan merusak bangunan. Dikutip dari The Times of Israel pada Selasa 24 Juni, Yordania tetap menjaga kerjasama keamanan dengan Israel secara tertutup. Hal itu dilakukan sembari berusaha menyeimbangkan hubungan diplomatik dengan Teheran yang menjadi pengaruh besar. Di tengah tekanan konflik,
Yordania berada dalam posisi diplomatik yang sulit menjalin hubungan dengan Israel dan Iran sekaligus. Meski menjalin kerjasama keamanan secara diam-diam dengan Israel, Yordania tetap menjaga komunikasi formal dengan Iran sebagai kekuatan regional. Di sisi lain, serangan drone Iran telah jatuh di wilayah timur laut Yordania hingga melukai warganya. Bahkan warga Yordania semakin resah lantaran langit mereka kini menjadi jalur lintasan rudal dan sistem pertahanan. Meski demikian, Yordania berupaya mempertahankan netralitas diplomatik sambil melindungi kepentingan sekutunya secara tersembunyi. Pemerintah Qatar mulai melakukan upaya diplomatik untuk merayu Iran agar menyetujui gencatan senjata dengan Israel. Hal itu dilakukan demi menghentikan eskalasi konflik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassin Al Thani pada Selasa 24 Juni. Perdana Menteri Qatar mengaku telah menghubungi pejabat tinggi Iran melalui sambungan telepon. Komunikasi tersebut dilakukan menyusul permintaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Emir Qatar untuk menjembatani pembicaraan antara Teheran dan Washington. Permintaan itu datang sesaat setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Sementara itu, Trump mengklaim bahwa Israel bersedia menghentikan serangan jika Iran melakukan langkah serupa. Menanggapi hal itu, Qatar langsung mengirimkan tim diplomatik tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh Perdana Menterinya. Langkah ini menunjukkan peran aktif Qatar sebagai mediator regional di tengah konflik yang kian memanas. Selain itu, Qatar berharap upaya ini membuahkan hasil berupa kesepakatan gencatan senjata yang mengakhiri kekerasan. Meski demikian, peran Qatar sebagai penengah dinilai penting di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Sebuah drone misterius menyerang pangkalan militer Taji di utara Baghdad, Irak pada Selasa 24 Juni. Media lokal melaporkan target serangan yaitu sistem radar buatan Prancis yang ditempatkan di pangkalan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, kabar itu dikonfirmasi oleh Kepala Komando Operasi Baghdad, Letnan Jenderal Walid Al-Tamimi. Menanggapi serangan itu, pemerintah Irak meningkatkan pengamanan di sekitar kedutaan besar Amerika Serikat dan misi diplomatik asing di Irak. Langkah ini diambil menyusul eskalasi ketegangan regional setelah serangan drone dan ancaman milisi pro-Iran terhadap fasilitas militer Amerika Serikat. Bahkan pasukan Irak dikerahkan secara ketat di zona hijau tempat kedutaan Amerika Serikat dan sejumlah kantor diplomatik penting. Pasalnya, milisi yang bersekutu dengan Iran mengancam akan menyerang kepentingan Amerika Serikat sebagai bentuk solidaritas terhadap Teheran. Dikabarkan serangan drone misterius ini juga menargetkan pangkalan militer Imam Ali di Irak Selatan dan fasilitas radar strategis. Namun militer Amerika Serikat menyebut insiden itu sebagai alarm palsu akibat jatuhnya puing rudal dari Iran. Di sisi lain, ribuan warga Irak turun ke jalan menuntut pemerintah melarang wilayah udaranya digunakan untuk operasi militer asing. Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani telah berdiskusi dengan Emir Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab guna meredakan ketegangan. Strategi serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar ternyata dirancang secara simbolis dan terukur. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa. Dikutip dari Serambi News pada Selasa 24 Juni, insiden ini sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat sekaligus menjaga wibawa Iran di mata publik domestik. Pangkalan Al-Udaid Qatar diketahui telah dievakuasi sebelumnya dengan pesawat dan personel Amerika Serikat ditarik dari lokasi. Iran sengaja memilih target yang tidak berpenghuni untuk menghindari eskalasi besar. Sementara itu, Qatar menutup wilayah udaranya 1 jam sebelum serangan, menandakan semua pihak telah diberi peringatan. Dilaporkan lebih dari 10 rudal jarak pendek diluncurkan dari wilayah Iran menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Qatar. Lantas, Iran menegaskan tidak menimbulkan bahaya terhadap warga sipil di Qatar. Pasalnya target serangan berada jauh dari pemukiman di Qatar. Bahkan Dewan Keamanan Nasional Iran mengklaim jumlah rudal yang ditembakkan sebanding dengan jumlah bom yang dijatuhkan Amerika Serikat. Taktik ini bukanlah hal yang baru, mengingat Iran juga melakukan serangan serupa usai kematian Jenderal Qasem Soleimani. Analis menyebut serangan ini sebagai cara Iran menjaga harga diri sekaligus mencari jalan keluar dari konflik yang kian memanas.
Negara-negara Teluk berada dalam siaga tinggi menyusul pemboman Amerika Serikat terhadap Iran yang memicu kekhawatiran eskalasi konflik di Timur Tengah. Bahrain memerintahkan 70% pegawai pemerintah untuk bekerja dari rumah sebagai langkah antisipasi. Kementerian Dalam Negeri Bahrain juga mengimbau warga hanya menggunakan jalan utama jika mendesak demi keselamatan publik. Analis Timur Tengah Hasan Al-Hasan menyebut keterlibatan langsung Amerika Serikat membuka peluang meluasnya perang ke negara Teluk. Sementara itu, Iran meluncurkan serangan rudal langka di siang hari ke wilayah Israel pada Senin 23 Juni hingga menyebabkan pemadaman listrik di wilayah Israel Selatan. Mantan Menteri Kehakiman Israel Yossi Beilin mengatakan serangan ini merupakan gelombang terpanjang. Meskipun tak menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur cukup signifikan. Militer Israel mengklaim telah melumpuhkan sebagian besar drone Israel, namun mengakui musuh masih memiliki persenjataan yang cukup. Israel Electric Corporation melaporkan sekira 8.000 rumah kehilangan aliran listrik akibat serangan tersebut. Sirene serangan berbunyi selama 35 menit menjadi simbol serangan Iran menghantam pusat kota Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Iran mengonfirmasi gencatan senjata dengan Israel mengakhiri perang selama 12 hari terakhir. Meski demikian, Teheran akan tetap siaga jika musuh sewaktu-waktu melakukan serangan. Hal ini diungkapkan oleh Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran atas persetujuan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Meski demikian, Iran tetap menentang kekejian yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat. Respon Iran terhadap Israel Amerika Serikat berpuncak pada serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar pada Senin 23 Juni 2025 malam. Kemudian serangan rudal fajar terhadap Israel sebelum gencatan senjata berlaku. Dewan tersebut menyatakan Iran menanggapi serangan terhadap wilayahnya secara proporsional dan tepat waktu. Musuh diminta untuk menghentikan agresi secara sepihak. Selain itu, Iran menegaskan mereka tidak sepenuhnya mempercayai musuh. Teheran akan selalu siap untuk merespon jika terjadi serangan lagi terhadap wilayah Iran. Diketahui Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata penuh dan menyeluruh antara Israel dan Iran yang berlaku pukul 4 pagi waktu setempat. Pernyataan Trump dilanjutkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran.
Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran membantah keras tudingan Israel terhadap Teheran pada Selasa 24 Juni 2025 pagi ini. Sekretariat Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyebut bahwa mereka tidak pernah melanggar perjanjian sejak gencatan senjata dimulai hari ini. Dewan Keamanan Iran menilai bahwa agresi yang mereka lakukan itu berpuncak dalam serangan di pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar, tepatnya pada Senin 23 Juni 2025 malam, serta serangan Al-Fajr yang menyasar Israel sebelum gencatan senjata terlaksana. Lebih lanjut, Iran menegaskan bahwa mereka tak pernah mempercayai musuh sepenuhnya dan akan bersiap jika Israel terbukti melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Sementara itu, di sisi lain, otoritas Zionis menyebut tengah bersiap untuk mengirim serangan balasan terhadap Iran setelah gencatan senjata 12 jam terlaksana. Tindakan itu mereka ambil seusai menuding Iran menargetkan 2 rudal balistik ke wilayah Israel saat gencatan senjata terlaksana. Perlu diketahui sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Iran dilaporkan melancarkan serangan rudal berjasar pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam. Hal itu diklaim sebagai balasan atas serangan Washington terhadap fasilitas nuklir Iran. Bahkan jumlah rudal yang ditembakkan setara dengan jumlah bom yang digunakan Amerika Serikat dalam serangan terhadap fasilitas nuklir di Teheran. Dikutip dari Tasnim News, pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian pada Selasa 24 Juni. Serangan itu dilakukan oleh Korps Garda Revolusi Islam menargetkan pangkalan udara Al-Udeid milik Amerika Serikat di Qatar dalam operasi bertajuk Janji Kemenangan. Sementara itu, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menegaskan bahwa serangan diarahkan ke pangkalan yang jauh dari kawasan pemukiman untuk menghindari korban sipil di Qatar. Iran pun menekankan bahwa tindakan ini tidak mengancam Qatar sebagai negara sahabat dan hubungan bilateral akan tetap dijaga. Selain itu, pemerintah Iran mengecam agresi Amerika Serikat yang disebut sebagai kelanjutan dari perang yang dilancarkan pasukan Zionis. Meski situasi kian memanas, Iran menyatakan komitmen terhadap prinsip pertahanan bukan agresi. Iran melancarkan serangan balasan besar-besaran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel. Serangan rudal Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar menjadi awal babak baru ketegangan antara Teheran dan Washington. Dilaporkan ratusan rudal Iran melesat hanya dalam waktu 20 menit. Iran mengklaim serangan kilat ini sebagai balasan atas pemboman Amerika Serikat yang menargetkan 3 fasilitas nuklirnya. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 24 Juni, beberapa pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah kini berada dalam status waspada tinggi. Bahkan jaringan rudal jarak pendek dan drone milik Iran disebut mampu menjangkau pangkalan tersebut. Selain itu, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz jika tekanan kian meningkat dapat memicu lonjakan harga minyak dunia. Iran dikabarkan bekerja sama dengan kelompok Houthi di Yaman untuk menyerang kapal militer Amerika Serikat dan Israel di Laut Merah. Lantas, rangkaian sinyal tersebut menunjukkan potensi eskalasi besar di kawasan Timur Tengah dalam waktu dekat. Serangan Iran terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Qatar menegaskan haknya mempertahankan kedaulatan sementara negara barat dan Teluk mendorong solusi diplomatik. Amerika Serikat menyatakan respon Iran masih terkendali, namun Gedung Putih dan Pentagon segera menggelar rapat darurat. Adapun Presiden Donald Trump menyebut serangan balasan Iran sebagai respon yang lemah dan membuka potensi gencatan senjata dalam 12 jam ke depan.
Bahkan Qatar menutup sementara jalur lalu lintas udara sipil dan memperketat pengamanan di sekitar fasilitas strategis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengecam serangan Iran sebagai pelanggaran serius atas kedaulatan nasional. Negara teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain turut mengecam serangan tersebut dan menyerukan penahanan diri. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengimbau semua pihak untuk kembali ke jalur diplomatik guna mencegah eskalasi lebih lanjut. Selain itu, Rusia dan China mengecam keras tindakan militer Amerika Serikat terhadap Iran dan memperingatkan dampak konflik bagi stabilitas dunia. Meski demikian, Iran menegaskan serangan balasan ini lebih dahsyat dibanding gempuran sebelumnya. Sementara itu, sejumlah negara Eropa dan Teluk mendorong penyelesaian damai melalui dialog diplomatik. Yordania dikabarkan melindungi Israel secara diam-diam saat wilayah udaranya menjadi jalur pertempuran rudal dan drone. Puing-puing rudal dan serpihan pencegat menghujani beberapa wilayah hingga melukai warga sipil dan merusak bangunan. Dikutip dari The Times of Israel pada Selasa 24 Juni, Yordania tetap menjaga kerjasama keamanan dengan Israel secara tertutup. Hal itu dilakukan sembari berusaha menyeimbangkan hubungan diplomatik dengan Teheran yang menjadi pengaruh besar. Di tengah tekanan konflik, Yordania berada dalam posisi diplomatik yang sulit menjalin hubungan dengan Israel dan Iran sekaligus. Meski menjalin kerjasama keamanan secara diam-diam dengan Israel, Yordania tetap menjaga komunikasi formal dengan Iran sebagai kekuatan regional. Di sisi lain, serangan drone Iran telah jatuh di wilayah timur laut Yordania hingga melukai warganya. Bahkan warga Yordania semakin resah lantaran langit mereka kini menjadi jalur lintasan rudal dan sistem pertahanan. Meski demikian, Yordania berupaya mempertahankan netralitas diplomatik sambil melindungi kepentingan sekutunya secara tersembunyi. Pemerintah Qatar mulai melakukan upaya diplomatik untuk merayu Iran agar menyetujui gencatan senjata dengan Israel. Hal itu dilakukan demi menghentikan eskalasi konflik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassin Al Thani pada Selasa 24 Juni. Perdana Menteri Qatar mengaku telah menghubungi pejabat tinggi Iran melalui sambungan telepon. Komunikasi tersebut dilakukan menyusul permintaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Emir Qatar untuk menjembatani pembicaraan antara Teheran dan Washington. Permintaan itu datang sesaat setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Sementara itu, Trump mengklaim bahwa Israel bersedia menghentikan serangan jika Iran melakukan langkah serupa. Menanggapi hal itu, Qatar langsung mengirimkan tim diplomatik tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh Perdana Menterinya. Langkah ini menunjukkan peran aktif Qatar sebagai mediator regional di tengah konflik yang kian memanas. Selain itu, Qatar berharap upaya ini membuahkan hasil berupa kesepakatan gencatan senjata yang mengakhiri kekerasan. Meski demikian, peran Qatar sebagai penengah dinilai penting di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Sebuah drone misterius menyerang pangkalan militer Taji di utara Baghdad, Irak pada Selasa 24 Juni. Media lokal melaporkan target serangan yaitu sistem radar buatan Prancis yang ditempatkan di pangkalan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, kabar itu dikonfirmasi oleh Kepala Komando Operasi Baghdad, Letnan Jenderal Walid Al-Tamimi. Menanggapi serangan itu, pemerintah Irak meningkatkan pengamanan di sekitar kedutaan besar Amerika Serikat dan misi diplomatik asing di Irak. Langkah ini diambil menyusul eskalasi ketegangan regional setelah serangan drone dan ancaman milisi pro-Iran terhadap fasilitas militer Amerika Serikat. Bahkan pasukan Irak dikerahkan secara ketat di zona hijau tempat kedutaan Amerika Serikat dan sejumlah kantor diplomatik penting. Pasalnya, milisi yang bersekutu dengan Iran mengancam akan menyerang kepentingan Amerika Serikat sebagai bentuk solidaritas terhadap Teheran. Dikabarkan serangan drone misterius ini juga menargetkan pangkalan militer Imam Ali di Irak Selatan dan fasilitas radar
strategis. Namun militer Amerika Serikat menyebut insiden itu sebagai alarm palsu akibat jatuhnya puing rudal dari Iran. Di sisi lain, ribuan warga Irak turun ke jalan menuntut pemerintah melarang wilayah udaranya digunakan untuk operasi militer asing. Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani telah berdiskusi dengan Emir Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab guna meredakan ketegangan. Strategi serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar ternyata dirancang secara simbolis dan terukur. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa. Dikutip dari Serambi News pada Selasa 24 Juni, insiden ini sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat sekaligus menjaga wibawa Iran di mata publik domestik. Pangkalan Al-Udaid Qatar diketahui telah dievakuasi sebelumnya dengan pesawat dan personel Amerika Serikat ditarik dari lokasi. Iran sengaja memilih target yang tidak berpenghuni untuk menghindari eskalasi besar. Sementara itu, Qatar menutup wilayah udaranya 1 jam sebelum serangan, menandakan semua pihak telah diberi peringatan. Dilaporkan lebih dari 10 rudal jarak pendek diluncurkan dari wilayah Iran menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Qatar. Lantas, Iran menegaskan tidak menimbulkan bahaya terhadap warga sipil di Qatar. Pasalnya target serangan berada jauh dari pemukiman di Qatar. Bahkan Dewan Keamanan Nasional Iran mengklaim jumlah rudal yang ditembakkan sebanding dengan jumlah bom yang dijatuhkan Amerika Serikat. Taktik ini bukanlah hal yang baru, mengingat Iran juga melakukan serangan serupa usai kematian Jenderal Qasem Soleimani. Analis menyebut serangan ini sebagai cara Iran menjaga harga diri sekaligus mencari jalan keluar dari konflik yang kian memanas. Negara-negara Teluk berada dalam siaga tinggi menyusul pemboman Amerika Serikat terhadap Iran yang memicu kekhawatiran eskalasi konflik di Timur Tengah. Bahrain memerintahkan 70% pegawai pemerintah untuk bekerja dari rumah sebagai langkah antisipasi. Kementerian Dalam Negeri Bahrain juga mengimbau warga hanya menggunakan jalan utama jika mendesak demi keselamatan publik. Analis Timur Tengah Hasan Al-Hasan menyebut keterlibatan langsung Amerika Serikat membuka peluang meluasnya perang ke negara Teluk. Sementara itu, Iran meluncurkan serangan rudal langka di siang hari ke wilayah Israel pada Senin 23 Juni hingga menyebabkan pemadaman listrik di wilayah Israel Selatan. Mantan Menteri Kehakiman Israel Yossi Beilin mengatakan serangan ini merupakan gelombang terpanjang. Meskipun tak menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur cukup signifikan. Militer Israel mengklaim telah melumpuhkan sebagian besar drone Israel, namun mengakui musuh masih memiliki persenjataan yang cukup. Israel Electric Corporation melaporkan sekira 8.000 rumah kehilangan aliran listrik akibat serangan tersebut. Sirene serangan berbunyi selama 35 menit menjadi simbol serangan Iran menghantam pusat kota Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Iran mengonfirmasi gencatan senjata dengan Israel mengakhiri perang selama 12 hari terakhir. Meski demikian, Teheran akan tetap siaga jika musuh sewaktu-waktu melakukan serangan. Hal ini diungkapkan oleh Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran atas persetujuan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Meski demikian, Iran tetap menentang kekejian yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat.
Respon Iran terhadap Israel Amerika Serikat berpuncak pada serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar pada Senin 23 Juni 2025 malam. Kemudian serangan rudal fajar terhadap Israel sebelum gencatan senjata berlaku. Dewan tersebut menyatakan Iran menanggapi serangan terhadap wilayahnya secara proporsional dan tepat waktu. Musuh diminta untuk menghentikan agresi secara sepihak. Selain itu, Iran menegaskan mereka tidak sepenuhnya mempercayai musuh. Teheran akan selalu siap untuk merespon jika terjadi serangan lagi terhadap wilayah Iran. Diketahui Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata penuh dan menyeluruh antara Israel dan Iran yang berlaku pukul 4 pagi waktu setempat. Pernyataan Trump dilanjutkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran membantah keras tudingan Israel terhadap Teheran pada Selasa 24 Juni 2025 pagi ini. Sekretariat Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyebut bahwa mereka tidak pernah melanggar perjanjian sejak gencatan senjata dimulai hari ini. Dewan Keamanan Iran menilai bahwa agresi yang mereka lakukan itu berpuncak dalam serangan di pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar, tepatnya pada Senin 23 Juni 2025 malam. Serta serangan Al-Fajar yang menyasar Israel sebelum gencatan senjata terlaksana. Lebih lanjut, Iran menegaskan bahwa mereka tak pernah mempercayai musuh sepenuhnya dan akan bersiap jika Israel terbukti melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Sementara itu, di sisi lain, otoritas Zionis menyebut tengah bersiap untuk mengirim serangan balasan terhadap Iran setelah gencatan senjata 12 jam terlaksana. Tindakan itu mereka ambil seusai menuding Iran menargetkan 2 rudal balistik ke wilayah Israel saat gencatan senjata terlaksana. Perlu diketahui sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Iran dilaporkan melancarkan serangan rudal berdasar pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam. Hal itu diklaim sebagai balasan atas serangan Washington terhadap fasilitas nuklir Iran. Bahkan jumlah rudal yang ditembakkan setara dengan jumlah bom yang digunakan Amerika Serikat dalam serangan terhadap fasilitas nuklir di Teheran. Dikutip dari Tasnim News, pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian pada Selasa 24 Juni. Serangan itu dilakukan oleh Korps Garda Revolusi Islam menargetkan pangkalan udara Al-Udeid milik Amerika Serikat di Qatar dalam operasi bertajuk Janji Kemenangan. Sementara itu, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menegaskan bahwa serangan diarahkan ke pangkalan yang jauh dari kawasan pemukiman untuk menghindari korban sipil di Qatar. Iran pun menekankan bahwa tindakan ini tidak mengancam Qatar sebagai negara sahabat dan hubungan bilateral akan tetap dijaga. Selain itu, pemerintah Iran mengecam agresi Amerika Serikat yang disebut sebagai kelanjutan dari perang yang dilancarkan pasukan Zionis. Meski situasi kian memanas, Iran menyatakan komitmen terhadap prinsip pertahanan bukan agresi.
Iran melancarkan serangan balasan besar-besaran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel. Serangan rudal Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar menjadi awal babak baru ketegangan antara Teheran dan Washington. Dilaporkan ratusan rudal Iran melesat hanya dalam waktu 20 menit. Iran mengklaim serangan kilat ini sebagai balasan atas pemboman Amerika Serikat yang menargetkan 3 fasilitas nuklirnya. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 24 Juni, beberapa pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah kini berada dalam status waspada tinggi. Bahkan jaringan rudal jarak pendek dan drone milik Iran disebut mampu menjangkau pangkalan tersebut. Selain itu, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz jika tekanan kian meningkat dapat memicu lonjakan harga minyak dunia. Iran dikabarkan bekerja sama dengan kelompok Houthi di Yaman untuk menyerang kapal militer Amerika Serikat dan Israel di Laut Merah. Lantas, rangkaian sinyal tersebut menunjukkan potensi eskalasi besar di kawasan Timur Tengah dalam waktu dekat. Serangan Iran terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Qatar menegaskan haknya mempertahankan kedaulatan sementara negara barat dan Teluk mendorong solusi diplomatik. Amerika Serikat menyatakan respon Iran masih terkendali, namun Gedung Putih dan Pentagon segera menggelar rapat darurat. Adapun Presiden Donald Trump menyebut serangan balasan Iran sebagai respon yang lemah dan membuka potensi gencatan senjata dalam 12 jam ke depan. Bahkan Qatar menutup sementara jalur lalu lintas udara sipil dan memperketat pengamanan di sekitar fasilitas strategis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengecam serangan Iran sebagai pelanggaran serius atas kedaulatan nasional. Negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain turut mengecam serangan tersebut dan menyerukan penahanan diri. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengimbau semua pihak untuk kembali ke jalur diplomatik guna mencegah eskalasi lebih lanjut. Selain itu, Rusia dan China mengecam keras tindakan militer Amerika Serikat terhadap Iran dan memperingatkan dampak konflik bagi stabilitas dunia. Meski demikian, Iran menegaskan serangan balasan ini lebih dahsyat dibanding gempuran sebelumnya. Sementara itu, sejumlah negara Eropa dan Teluk mendorong penyelesaian damai melalui dialog diplomatik. Yordania dikabarkan melindungi Israel secara diam-diam saat wilayah udaranya menjadi jalur pertempuran rudal dan drone. Puing-puing rudal dan serpihan pencegat menghujani beberapa wilayah hingga melukai warga sipil dan merusak bangunan. Dikutip dari The Times of Israel pada Selasa 24 Juni, Yordania tetap menjaga kerjasama keamanan dengan Israel secara tertutup. Hal itu dilakukan sembari berusaha menyeimbangkan hubungan diplomatik dengan Teheran yang menjadi pengaruh besar. Di tengah tekanan konflik, Yordania berada dalam posisi diplomatik yang sulit menjalin hubungan dengan Israel dan Iran sekaligus. Meski menjalin kerjasama keamanan secara diam-diam dengan Israel, Yordania tetap menjaga komunikasi formal dengan Iran sebagai kekuatan regional. Di sisi lain, serangan drone Iran telah jatuh di wilayah timur laut Yordania hingga melukai warganya. Bahkan warga Yordania semakin resah lantaran langit mereka kini menjadi jalur lintasan rudal dan sistem pertahanan. Meski demikian, Yordania berupaya mempertahankan netralitas diplomatik sambil melindungi kepentingan sekutunya secara tersembunyi. Pemerintah Qatar mulai melakukan upaya diplomatik untuk merayu Iran agar menyetujui gencatan senjata dengan Israel. Hal itu dilakukan demi menghentikan eskalasi konflik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassin Al Thani pada Selasa 24 Juni. Perdana Menteri Qatar mengaku telah menghubungi pejabat tinggi Iran melalui sambungan telepon. Komunikasi tersebut dilakukan menyusul permintaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Emir Qatar untuk menjembatani pembicaraan antara Teheran dan Washington. Permintaan itu datang sesaat setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Sementara itu, Trump mengklaim bahwa Israel bersedia menghentikan serangan jika Iran melakukan langkah serupa. Menanggapi hal itu, Qatar langsung mengirimkan tim diplomatik tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh Perdana Menterinya. Langkah ini menunjukkan peran aktif Qatar sebagai mediator regional di tengah konflik yang kian memanas.
Selain itu, Qatar berharap upaya ini membuahkan hasil berupa kesepakatan gencatan senjata yang mengakhiri kekerasan. Meski demikian, peran Qatar sebagai penengah dinilai penting di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Sebuah drone misterius menyerang pangkalan militer Taji di utara Baghdad, Irak pada Selasa 24 Juni. Media lokal melaporkan target serangan yaitu sistem radar buatan Prancis yang ditempatkan di pangkalan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, kabar itu dikonfirmasi oleh Kepala Komando Operasi Baghdad, Letnan Jenderal Walid Al-Tamimi. Menanggapi serangan itu, pemerintah Irak meningkatkan pengamanan di sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat dan misi diplomatik asing di Irak. Langkah ini diambil menyusul eskalasi ketegangan regional setelah serangan drone dan ancaman milisi pro-Iran terhadap fasilitas militer Amerika Serikat. Bahkan pasukan Irak dikerahkan secara ketat di zona hijau tempat kedutaan Amerika Serikat dan sejumlah kantor diplomatik penting. Pasalnya milisi yang bersekutu dengan Iran mengancam akan menyerang kepentingan Amerika Serikat sebagai bentuk solidaritas terhadap Teheran. Dikabarkan serangan drone misterius ini juga menargetkan pangkalan militer Imam Ali di Irak Selatan dan fasilitas radar strategis. Namun militer Amerika Serikat menyebut insiden itu sebagai alarm palsu akibat jatuhnya puing rudal dari Iran. Di sisi lain, ribuan warga Irak turun ke jalan menuntut pemerintah melarang wilayah udaranya digunakan untuk operasi militer asing. Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani telah berdiskusi dengan Emir Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab guna meredakan ketegangan. Strategi serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar ternyata dirancang secara simbolis dan terukur. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa. Dikutip dari Serambi News pada Selasa 24 Juni, insiden ini sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat sekaligus menjaga wibawa Iran di mata publik domestik. Pangkalan Al-Udaid Qatar diketahui telah dievakuasi sebelumnya dengan pesawat dan personel Amerika Serikat ditarik dari lokasi. Iran sengaja memilih target yang tidak berpenghuni untuk menghindari eskalasi besar. Sementara itu, Qatar menutup wilayah udaranya 1 jam sebelum serangan, menandakan semua pihak telah diberi peringatan. Dilaporkan lebih dari 10 rudal jarak pendek diluncurkan dari wilayah Iran menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Qatar. Lantas, Iran menegaskan tidak menimbulkan bahaya terhadap warga sipil di Qatar. Pasalnya target serangan berada jauh dari pemukiman di Qatar. Bahkan Dewan Keamanan Nasional Iran mengklaim jumlah rudal yang ditembakkan sebanding dengan jumlah bom yang dijatuhkan Amerika Serikat. Taktik ini bukanlah hal yang baru, mengingat Iran juga melakukan serangan serupa usai kematian Jenderal Qasem Soleimani. Analis menyebut serangan ini sebagai cara Iran menjaga harga diri sekaligus mencari jalan keluar dari konflik yang kian memanas. Negara-negara Teluk berada dalam siaga tinggi menyusul pemboman Amerika Serikat terhadap Iran yang memicu kekhawatiran eskalasi konflik di Timur Tengah. Bahrain memerintahkan 70% pegawai pemerintah untuk bekerja dari rumah sebagai langkah antisipasi. Kementerian Dalam Negeri Bahrain juga mengimbau warga hanya menggunakan jalan utama jika mendesak demi keselamatan publik. Analis Timur Tengah Hasan Al-Hasan menyebut keterlibatan langsung Amerika Serikat membuka peluang meluasnya perang ke negara Teluk. Sementara itu, Iran meluncurkan serangan rudal langka di siang hari ke wilayah Israel pada Senin 23 Juni hingga menyebabkan pemadaman listrik di wilayah Israel Selatan. Mantan Menteri Kehakiman Israel Yossi Beilin mengatakan serangan ini merupakan gelombang terpanjang. Meskipun tak menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur cukup signifikan. Militer Israel mengklaim telah melumpuhkan sebagian besar drone Israel, namun mengakui musuh masih memiliki persenjataan yang cukup. Israel Electric Corporation melaporkan sekira 8.000 rumah kehilangan aliran listrik akibat serangan tersebut. Sirene serangan berbunyi selama 35 menit menjadi simbol serangan Iran menghantam pusat kota Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz.
Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Iran mengonfirmasi gencatan senjata dengan Israel mengakhiri perang selama 12 hari terakhir. Meski demikian, Teheran akan tetap siaga jika musuh sewaktu-waktu melakukan serangan. Hal ini diungkapkan oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran atas persetujuan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Meski demikian, Iran tetap menentang kekejian yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat. Respon Iran terhadap Israel Amerika Serikat berpuncak pada serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar pada Senin 23 Juni 2025 malam. Kemudian serangan rudal Fajar terhadap Israel sebelum gencatan senjata berlaku. Dewan tersebut menyatakan Iran menanggapi serangan terhadap wilayahnya secara proporsional dan tepat waktu. Musuh diminta untuk menghentikan agresi secara sepihak. Selain itu, Iran menegaskan mereka tidak sepenuhnya mempercayai musuh. Teheran akan selalu siap untuk merespon jika terjadi serangan lagi terhadap wilayah Iran. Diketahui Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata penuh dan menyeluruh antara Israel dan Iran yang berlaku pukul 4 pagi waktu setempat. Pernyataan Trump dilanjutkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran membantah keras tudingan Israel terhadap Teheran pada Selasa 24 Juni 2025 pagi ini. Sekretariat Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyebut bahwa mereka tidak pernah melanggar perjanjian sejak gencatan senjata dimulai hari ini. Dewan Keamanan Iran menilai bahwa agresi yang mereka lakukan itu berpuncak dalam serangan di pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar, tepatnya pada Senin 23 Juni 2025 malam, serta serangan Al-Fajar yang menyasar Israel sebelum gencatan senjata terlaksana. Lebih lanjut, Iran menegaskan bahwa mereka tak pernah mempercayai musuh sepenuhnya dan akan bersiap jika Israel terbukti melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Sementara itu, di sisi lain, otoritas Zionis menyebut tengah bersiap untuk mengirim serangan balasan terhadap Iran setelah gencatan senjata 12 jam terlaksana. Tindakan itu mereka ambil seusai menuding Iran menargetkan 2 rudal balistik ke wilayah Israel saat gencatan senjata terlaksana. Perlu diketahui sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran.
Iran dilaporkan melancarkan serangan rudal berdasar pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam. Hal itu diklaim sebagai balasan atas serangan Washington terhadap fasilitas nuklir Iran. Bahkan jumlah rudal yang ditembakkan setara dengan jumlah bom yang digunakan Amerika Serikat dalam serangan terhadap fasilitas nuklir di Teheran. Dikutip dari Tasnim News, pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian pada Selasa 24 Juni. Serangan itu dilakukan oleh Korps Garda Revolusi Islam menargetkan pangkalan udara Al-Udeid milik Amerika Serikat di Qatar dalam operasi bertajuk Janji Kemenangan. Sementara itu, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menegaskan bahwa serangan diarahkan ke pangkalan yang jauh dari kawasan pemukiman untuk menghindari korban sipil di Qatar. Iran pun menekankan bahwa tindakan ini tidak mengancam Qatar sebagai negara sahabat dan hubungan bilateral akan tetap dijaga. Selain itu, pemerintah Iran mengecam agresi Amerika Serikat yang disebut sebagai kelanjutan dari perang yang dilancarkan pasukan Zionis. Meski situasi kian memanas, Iran menyatakan komitmen terhadap prinsip pertahanan bukan agresi. Iran melancarkan serangan balasan besar-besaran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel. Serangan rudal Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar menjadi awal babak baru ketegangan antara Teheran dan Washington. Dilaporkan ratusan rudal Iran melesat hanya dalam waktu 20 menit. Iran mengklaim serangan kilat ini sebagai balasan atas pemboman Amerika Serikat yang menargetkan 3 fasilitas nuklirnya. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 24 Juni, beberapa pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah kini berada dalam status waspada tinggi. Bahkan jaringan rudal jarak pendek dan drone milik Iran disebut mampu menjangkau pangkalan tersebut. Selain itu, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz jika tekanan kian meningkat dapat memicu lonjakan harga minyak dunia. Iran dikabarkan bekerja sama dengan kelompok Houthi di Yaman untuk menyerang kapal militer Amerika Serikat dan Israel di Laut Merah. Lantas, rangkaian sinyal tersebut menunjukkan potensi eskalasi besar di kawasan Timur Tengah dalam waktu dekat. Serangan Iran terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Qatar menegaskan haknya mempertahankan kedaulatan sementara negara barat dan Teluk mendorong solusi diplomatik. Amerika Serikat menyatakan respon Iran masih terkendali, namun Gedung Putih dan Pentagon segera menggelar rapat darurat. Adapun Presiden Donald Trump menyebut serangan balasan Iran sebagai respon yang lemah dan membuka potensi gencatan senjata dalam 12 jam ke depan. Bahkan Qatar menutup sementara jalur lalu lintas udara sipil dan memperketat pengamanan di sekitar fasilitas strategis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengecam serangan Iran sebagai pelanggaran serius atas kedaulatan nasional. Negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain turut mengecam serangan tersebut dan menyerukan penahanan diri. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengimbau semua pihak untuk kembali ke jalur diplomatik guna mencegah eskalasi lebih lanjut. Selain itu, Rusia dan China mengecam keras tindakan militer Amerika Serikat terhadap Iran dan memperingatkan dampak konflik bagi stabilitas dunia. Meski demikian, Iran menegaskan serangan balasan ini lebih dahsyat dibanding gempuran sebelumnya. Sementara itu, sejumlah negara Eropa dan Teluk mendorong penyelesaian damai melalui dialog diplomatik. Yordania dikabarkan melindungi Israel secara diam-diam saat wilayah udaranya menjadi jalur pertempuran rudal dan drone. Puing-puing rudal dan serpihan pencegat menghujani beberapa wilayah hingga melukai warga sipil dan merusak bangunan. Dikutip dari The Times of Israel pada Selasa 24 Juni, Yordania tetap menjaga kerjasama keamanan dengan Israel secara tertutup. Hal itu dilakukan sembari berusaha menyeimbangkan hubungan diplomatik dengan Teheran yang menjadi pengaruh besar. Di tengah tekanan konflik, Yordania
Yordania berada dalam posisi diplomatik yang sulit menjalin hubungan dengan Israel dan Iran sekaligus. Meski menjalin kerjasama keamanan secara diam-diam dengan Israel, Yordania tetap menjaga komunikasi formal dengan Iran sebagai kekuatan regional. Di sisi lain, serangan drone Iran telah jatuh di wilayah timur laut Yordania hingga melukai warganya. Bahkan warga Yordania semakin resah lantaran langit mereka kini menjadi jalur lintasan rudal dan sistem pertahanan. Meski demikian, Yordania berupaya mempertahankan netralitas diplomatik sambil melindungi kepentingan sekutunya secara tersembunyi. Pemerintah Qatar mulai melakukan upaya diplomatik untuk merayu Iran agar menyetujui gencatan senjata dengan Israel. Hal itu dilakukan demi menghentikan eskalasi konflik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassin Al Thani pada Selasa 24 Juni. Perdana Menteri Qatar mengaku telah menghubungi pejabat tinggi Iran melalui sambungan telepon. Komunikasi tersebut dilakukan menyusul permintaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Emir Qatar untuk menjembatani pembicaraan antara Teheran dan Washington. Permintaan itu datang sesaat setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Sementara itu, Trump mengklaim bahwa Israel bersedia menghentikan serangan jika Iran melakukan langkah serupa. Menanggapi hal itu, Qatar langsung mengirimkan tim diplomatik tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh Perdana Menterinya. Langkah ini menunjukkan peran aktif Qatar sebagai mediator regional di tengah konflik yang kian memanas. Selain itu, Qatar berharap upaya ini membuahkan hasil berupa kesepakatan gencatan senjata yang mengakhiri kekerasan. Meski demikian, peran Qatar sebagai penengah dinilai penting di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Sebuah drone misterius menyerang pangkalan militer Taji di utara Baghdad, Irak pada Selasa 24 Juni. Media lokal melaporkan target serangan yaitu sistem radar buatan Prancis yang ditempatkan di pangkalan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, kabar itu dikonfirmasi oleh Kepala Komando Operasi Baghdad, Letnan Jenderal Walid Al-Tamimi. Menanggapi serangan itu, pemerintah Irak meningkatkan pengamanan di sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat dan misi diplomatik asing di Irak. Langkah ini diambil menyusul eskalasi ketegangan regional setelah serangan drone dan ancaman milisi pro-Iran terhadap fasilitas militer Amerika Serikat. Bahkan pasukan Irak dikerahkan secara ketat di zona hijau tempat kedutaan Amerika Serikat dan sejumlah kantor diplomatik penting. Pasalnya, milisi yang bersekutu dengan Iran mengancam akan menyerang kepentingan Amerika Serikat sebagai bentuk solidaritas terhadap Teheran. Dikabarkan serangan drone misterius ini juga menargetkan pangkalan militer Imam Ali di Irak Selatan dan fasilitas radar strategis. Namun militer Amerika Serikat menyebut insiden itu sebagai alarm palsu akibat jatuhnya puing rudal dari Iran. Di sisi lain, ribuan warga Irak turun ke jalan menuntut pemerintah melarang wilayah udaranya digunakan untuk operasi militer asing. Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani telah berdiskusi dengan Emir Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab guna meredakan ketegangan. Strategi serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar ternyata dirancang secara simbolis dan terukur. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa. Dikutip dari Serambi News pada Selasa 24 Juni, insiden ini sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat sekaligus menjaga wibawa Iran di mata publik domestik. Pangkalan Al-Udeid Qatar diketahui telah dievakuasi sebelumnya dengan pesawat dan personel Amerika Serikat ditarik dari lokasi. Iran sengaja memilih target yang tidak berpenghuni untuk menghindari eskalasi besar. Sementara itu, Qatar menutup wilayah udaranya 1 jam sebelum serangan, menandakan semua pihak telah diberi peringatan. Dilaporkan lebih dari 10 rudal jarak pendek diluncurkan dari wilayah Iran menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Qatar. Lantas, Iran menegaskan tidak menimbulkan bahaya terhadap warga sipil di Qatar. Pasalnya target serangan berada jauh dari pemukiman di Qatar. Bahkan Dewan Keamanan Nasional Iran mengklaim jumlah rudal yang ditembakkan sebanding dengan jumlah bom yang dijatuhkan Amerika Serikat. Taktik ini bukanlah hal yang baru, mengingat Iran juga melakukan serangan serupa usai kematian Jenderal Qasem Soleimani. Analis menyebut serangan ini sebagai cara Iran menjaga harga diri sekaligus mencari jalan keluar dari konflik yang kian memanas.
Negara-negara Teluk berada dalam siaga tinggi menyusul pemboman Amerika Serikat terhadap Iran yang memicu kekhawatiran eskalasi konflik di Timur Tengah. Bahrain memerintahkan 70% pegawai pemerintah untuk bekerja dari rumah sebagai langkah antisipasi. Kementerian Dalam Negeri Bahrain juga mengimbau warga hanya menggunakan jalan utama jika mendesak demi keselamatan publik. Analis Timur Tengah Hasan Al-Hasan menyebut keterlibatan langsung Amerika Serikat membuka peluang meluasnya perang ke negara Teluk. Sementara itu, Iran meluncurkan serangan rudal langka di siang hari ke wilayah Israel pada Senin 23 Juni hingga menyebabkan pemadaman listrik di wilayah Israel Selatan. Mantan Menteri Kehakiman Israel Yossi Beilin mengatakan serangan ini merupakan gelombang terpanjang. Meskipun tak menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur cukup signifikan. Militer Israel mengklaim telah melumpuhkan sebagian besar drone Israel, namun mengakui musuh masih memiliki persenjataan yang cukup. Israel Electric Corporation melaporkan sekira 8.000 rumah kehilangan aliran listrik akibat serangan tersebut. Sirene serangan berbunyi selama 35 menit menjadi simbol serangan Iran menghantam pusat kota Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Iran mengonfirmasi gencatan senjata dengan Israel mengakhiri perang selama 12 hari terakhir. Meski demikian, Teheran akan tetap siaga jika musuh sewaktu-waktu melakukan serangan. Hal ini diungkapkan oleh Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran atas persetujuan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Meski demikian, Iran tetap menentang kekejian yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat. Respon Iran terhadap Israel Amerika Serikat berpuncak pada serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar pada Senin 23 Juni 2025 malam. Kemudian serangan rudal Fajar terhadap Israel sebelum gencatan senjata berlaku. Dewan tersebut menyatakan Iran menanggapi serangan terhadap wilayahnya secara proporsional dan tepat waktu. Musuh diminta untuk menghentikan agresi secara sepihak. Selain itu, Iran menegaskan mereka tidak sepenuhnya mempercayai musuh. Teheran akan selalu siap untuk merespon jika terjadi serangan lagi terhadap wilayah Iran. Diketahui Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata penuh dan menyeluruh antara Israel dan Iran yang berlaku pukul 4 pagi waktu setempat. Pernyataan Trump dilanjutkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran.
Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran membantah keras tudingan Israel terhadap Teheran pada Selasa 24 Juni 2025 pagi ini. Sekretariat Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyebut bahwa mereka tidak pernah melanggar perjanjian sejak gencatan senjata dimulai hari ini. Dewan Keamanan Iran menilai bahwa agresi yang mereka lakukan itu berpuncak dalam serangan di pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar, tepatnya pada Senin 23 Juni 2025 malam, serta serangan Al-Fajr yang menyasar Israel sebelum gencatan senjata terlaksana. Lebih lanjut, Iran menegaskan bahwa mereka tak pernah mempercayai musuh sepenuhnya dan akan bersiap jika Israel terbukti melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Sementara itu, di sisi lain, otoritas Zionis menyebut tengah bersiap untuk mengirim serangan balasan terhadap Iran setelah gencatan senjata 12 jam terlaksana. Tindakan itu mereka ambil seusai menuding Iran menargetkan 2 rudal balistik ke wilayah Israel saat gencatan senjata terlaksana. Perlu diketahui sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Iran dilaporkan melancarkan serangan rudal berjasar pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam. Hal itu diklaim sebagai balasan atas serangan Washington terhadap fasilitas nuklir Iran. Bahkan jumlah rudal yang ditembakkan setara dengan jumlah bom yang digunakan Amerika Serikat dalam serangan terhadap fasilitas nuklir di Teheran. Dikutip dari Tasnim News, pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian pada Selasa 24 Juni. Serangan itu dilakukan oleh Korps Garda Revolusi Islam menargetkan pangkalan udara Al-Udeid milik Amerika Serikat di Qatar dalam operasi bertajuk Janji Kemenangan. Sementara itu, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menegaskan bahwa serangan diarahkan ke pangkalan yang jauh dari kawasan pemukiman untuk menghindari korban sipil di Qatar. Iran pun menekankan bahwa tindakan ini tidak mengancam Qatar sebagai negara sahabat dan hubungan bilateral akan tetap dijaga. Selain itu, pemerintah Iran mengecam agresi Amerika Serikat yang disebut sebagai kelanjutan dari perang yang dilancarkan pasukan Zionis. Meski situasi kian memanas, Iran menyatakan komitmen terhadap prinsip pertahanan bukan agresi. Iran melancarkan serangan balasan besar-besaran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel. Serangan rudal Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar menjadi awal babak baru ketegangan antara Teheran dan Washington. Dilaporkan ratusan rudal Iran melesat hanya dalam waktu 20 menit. Iran mengklaim serangan kilat ini sebagai balasan atas pemboman Amerika Serikat yang menargetkan 3 fasilitas nuklirnya. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 24 Juni, beberapa pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah kini berada dalam status waspada tinggi. Bahkan jaringan rudal jarak pendek dan drone milik Iran disebut mampu menjangkau pangkalan tersebut. Selain itu, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz jika tekanan kian meningkat dapat memicu lonjakan harga minyak dunia. Iran dikabarkan bekerja sama dengan kelompok Houthi di Yaman untuk menyerang kapal militer Amerika Serikat dan Israel di Laut Merah. Lantas, rangkaian sinyal tersebut menunjukkan potensi eskalasi besar di kawasan Timur Tengah dalam waktu dekat. Serangan Iran terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Qatar menegaskan haknya mempertahankan kedaulatan sementara negara barat dan Teluk mendorong solusi diplomatik. Amerika Serikat menyatakan respon Iran masih terkendali, namun Gedung Putih dan Pentagon segera menggelar rapat darurat. Adapun Presiden Donald Trump menyebut serangan balasan Iran sebagai respon yang lemah dan membuka potensi gencatan senjata dalam 12 jam ke depan.
Bahkan Qatar menutup sementara jalur lalu lintas udara sipil dan memperketat pengamanan di sekitar fasilitas strategis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengecam serangan Iran sebagai pelanggaran serius atas kedaulatan nasional. Negara teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain turut mengecam serangan tersebut dan menyerukan penahanan diri. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengimbau semua pihak untuk kembali ke jalur diplomatik guna mencegah eskalasi lebih lanjut. Selain itu, Rusia dan China mengecam keras tindakan militer Amerika Serikat terhadap Iran dan memperingatkan dampak konflik bagi stabilitas dunia. Meski demikian, Iran menegaskan serangan balasan ini lebih dahsyat dibanding gempuran sebelumnya. Sementara itu, sejumlah negara Eropa dan Teluk mendorong penyelesaian damai melalui dialog diplomatik. Yordania dikabarkan melindungi Israel secara diam-diam saat wilayah udaranya menjadi jalur pertempuran rudal dan drone. Puing-puing rudal dan serpihan pencegat menghujani beberapa wilayah hingga melukai warga sipil dan merusak bangunan. Dikutip dari The Times of Israel pada Selasa 24 Juni, Yordania tetap menjaga kerjasama keamanan dengan Israel secara tertutup. Hal itu dilakukan sembari berusaha menyeimbangkan hubungan diplomatik dengan Teheran yang menjadi pengaruh besar. Di tengah tekanan konflik, Yordania berada dalam posisi diplomatik yang sulit menjalin hubungan dengan Israel dan Iran sekaligus. Meski menjalin kerjasama keamanan secara diam-diam dengan Israel, Yordania tetap menjaga komunikasi formal dengan Iran sebagai kekuatan regional. Di sisi lain, serangan drone Iran telah jatuh di wilayah timur laut Yordania hingga melukai warganya. Bahkan warga Yordania semakin resah lantaran langit mereka kini menjadi jalur lintasan rudal dan sistem pertahanan. Meski demikian, Yordania berupaya mempertahankan netralitas diplomatik sambil melindungi kepentingan sekutunya secara tersembunyi. Pemerintah Qatar mulai melakukan upaya diplomatik untuk merayu Iran agar menyetujui gencatan senjata dengan Israel. Hal itu dilakukan demi menghentikan eskalasi konflik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassin Al Thani pada Selasa 24 Juni. Perdana Menteri Qatar mengaku telah menghubungi pejabat tinggi Iran melalui sambungan telepon. Komunikasi tersebut dilakukan menyusul permintaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Emir Qatar untuk menjembatani pembicaraan antara Teheran dan Washington. Permintaan itu datang sesaat setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Sementara itu, Trump mengklaim bahwa Israel bersedia menghentikan serangan jika Iran melakukan langkah serupa. Menanggapi hal itu, Qatar langsung mengirimkan tim diplomatik tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh Perdana Menterinya. Langkah ini menunjukkan peran aktif Qatar sebagai mediator regional di tengah konflik yang kian memanas. Selain itu, Qatar berharap upaya ini membuahkan hasil berupa kesepakatan gencatan senjata yang mengakhiri kekerasan. Meski demikian, peran Qatar sebagai penengah dinilai penting di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Sebuah drone misterius menyerang pangkalan militer Taji di utara Baghdad, Irak pada Selasa 24 Juni. Media lokal melaporkan target serangan yaitu sistem radar buatan Prancis yang ditempatkan di pangkalan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, kabar itu dikonfirmasi oleh Kepala Komando Operasi Baghdad, Letnan Jenderal Walid Al-Tamimi. Menanggapi serangan itu, pemerintah Irak meningkatkan pengamanan di sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat dan misi diplomatik asing di Irak. Langkah ini diambil menyusul eskalasi ketegangan regional setelah serangan drone dan ancaman milisi pro-Iran terhadap fasilitas militer Amerika Serikat. Bahkan pasukan Irak dikerahkan secara ketat di zona hijau tempat kedutaan Amerika Serikat dan sejumlah kantor diplomatik penting. Pasalnya, milisi yang bersekutu dengan Iran mengancam akan menyerang kepentingan Amerika Serikat sebagai bentuk solidaritas terhadap Teheran. Dikabarkan serangan drone misterius ini juga menargetkan pangkalan militer Imam Ali di Irak Selatan dan fasilitas radar strategis
strategis. Namun militer Amerika Serikat menyebut insiden itu sebagai alarm palsu akibat jatuhnya puing rudal dari Iran. Di sisi lain, ribuan warga Irak turun ke jalan menuntut pemerintah melarang wilayah udaranya digunakan untuk operasi militer asing. Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani telah berdiskusi dengan Emir Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab guna meredakan ketegangan. Strategi serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar ternyata dirancang secara simbolis dan terukur. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa. Dikutip dari Serambi News pada Selasa 24 Juni, insiden ini sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat sekaligus menjaga wibawa Iran di mata publik domestik. Pangkalan Al-Udeid Qatar diketahui telah dievakuasi sebelumnya dengan pesawat dan personel Amerika Serikat ditarik dari lokasi. Iran sengaja memilih target yang tidak berpenghuni untuk menghindari eskalasi besar. Sementara itu, Qatar menutup wilayah udaranya 1 jam sebelum serangan, menandakan semua pihak telah diberi peringatan. Dilaporkan lebih dari 10 rudal jarak pendek diluncurkan dari wilayah Iran menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Qatar. Lantas, Iran menegaskan tidak menimbulkan bahaya terhadap warga sipil di Qatar. Pasalnya target serangan berada jauh dari pemukiman di Qatar. Bahkan Dewan Keamanan Nasional Iran mengklaim jumlah rudal yang ditembakkan sebanding dengan jumlah bom yang dijatuhkan Amerika Serikat. Taktik ini bukanlah hal yang baru, mengingat Iran juga melakukan serangan serupa usai kematian Jenderal Qasem Soleimani. Analis menyebut serangan ini sebagai cara Iran menjaga harga diri sekaligus mencari jalan keluar dari konflik yang kian memanas. Negara-negara Teluk berada dalam siaga tinggi menyusul pemboman Amerika Serikat terhadap Iran yang memicu kekhawatiran eskalasi konflik di Timur Tengah. Bahrain memerintahkan 70% pegawai pemerintah untuk bekerja dari rumah sebagai langkah antisipasi. Kementerian Dalam Negeri Bahrain juga mengimbau warga hanya menggunakan jalan utama jika mendesak demi keselamatan publik. Analis Timur Tengah Hasan Al-Hasan menyebut keterlibatan langsung Amerika Serikat membuka peluang meluasnya perang ke negara Teluk. Sementara itu, Iran meluncurkan serangan rudal langka di siang hari ke wilayah Israel pada Senin 23 Juni hingga menyebabkan pemadaman listrik di wilayah Israel Selatan. Mantan Menteri Kehakiman Israel Yossi Beilin mengatakan serangan ini merupakan gelombang terpanjang. Meskipun tak menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur cukup signifikan. Militer Israel mengklaim telah melumpuhkan sebagian besar drone Israel, namun mengakui musuh masih memiliki persenjataan yang cukup. Israel Electric Corporation melaporkan sekira 8.000 rumah kehilangan aliran listrik akibat serangan tersebut. Sirene serangan berbunyi selama 35 menit menjadi simbol serangan Iran menghantam pusat kota Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Iran mengonfirmasi gencatan senjata dengan Israel mengakhiri perang selama 12 hari terakhir. Meski demikian, Teheran akan tetap siaga jika musuh sewaktu-waktu melakukan serangan. Hal ini diungkapkan oleh Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran atas persetujuan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Meski demikian, Iran tetap menentang kekejian yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat.
Respon Iran terhadap Israel Amerika Serikat berpuncak pada serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar pada Senin 23 Juni 2025 malam. Kemudian serangan rudal fajar terhadap Israel sebelum gencatan senjata berlaku. Dewan tersebut menyatakan Iran menanggapi serangan terhadap wilayahnya secara proporsional dan tepat waktu. Musuh diminta untuk menghentikan agresi secara sepihak. Selain itu, Iran menegaskan mereka tidak sepenuhnya mempercayai musuh. Teheran akan selalu siap untuk merespon jika terjadi serangan lagi terhadap wilayah Iran. Diketahui Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata penuh dan menyeluruh antara Israel dan Iran yang berlaku pukul 4 pagi waktu setempat. Pernyataan Trump dilanjutkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran membantah keras tudingan Israel terhadap Teheran pada Selasa 24 Juni 2025 pagi ini. Sekretariat Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyebut bahwa mereka tidak pernah melanggar perjanjian sejak gencatan senjata dimulai hari ini. Dewan Keamanan Iran menilai bahwa agresi yang mereka lakukan itu berpuncak dalam serangan di pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar, tepatnya pada Senin 23 Juni 2025 malam. Serta serangan rudal fajar yang menyasar Israel sebelum gencatan senjata terlaksana. Lebih lanjut, Iran menegaskan bahwa mereka tak pernah mempercayai musuh sepenuhnya dan akan bersiap jika Israel terbukti melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Sementara itu, di sisi lain, otoritas Zionis menyebut tengah bersiap untuk mengirim serangan balasan terhadap Iran setelah gencatan senjata 12 jam terlaksana. Tindakan itu mereka ambil seusai menuding Iran menargetkan 2 rudal balistik ke wilayah Israel saat gencatan senjata terlaksana. Perlu diketahui sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Iran dilaporkan melancarkan serangan rudal berdasar pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam. Hal itu diklaim sebagai balasan atas serangan Washington terhadap fasilitas nuklir Iran. Bahkan jumlah rudal yang ditembakkan setara dengan jumlah bom yang digunakan Amerika Serikat dalam serangan terhadap fasilitas nuklir di Teheran. Dikutip dari Tasnim News, pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian pada Selasa 24 Juni. Serangan itu dilakukan oleh Korps Garda Revolusi Islam menargetkan pangkalan udara Al-Udeid milik Amerika Serikat di Qatar dalam operasi bertajuk Janji Kemenangan. Sementara itu, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menegaskan bahwa serangan diarahkan ke pangkalan yang jauh dari kawasan pemukiman untuk menghindari korban sipil di Qatar. Iran pun menekankan bahwa tindakan ini tidak mengancam Qatar sebagai negara sahabat dan hubungan bilateral akan tetap dijaga. Selain itu, pemerintah Iran mengecam agresi Amerika Serikat yang disebut sebagai kelanjutan dari perang yang dilancarkan pasukan Zionis. Meski situasi kian memanas, Iran menyatakan komitmen terhadap prinsip pertahanan bukan agresi.
Iran melancarkan serangan balasan besar-besaran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel. Serangan rudal Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar menjadi awal babak baru ketegangan antara Teheran dan Washington. Dilaporkan ratusan rudal Iran melesat hanya dalam waktu 20 menit. Iran mengklaim serangan kilat ini sebagai balasan atas pemboman Amerika Serikat yang menargetkan 3 fasilitas nuklirnya. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 24 Juni, beberapa pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah kini berada dalam status waspada tinggi. Bahkan jaringan rudal jarak pendek dan drone milik Iran disebut mampu menjangkau pangkalan tersebut. Selain itu, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz jika tekanan kian meningkat dapat memicu lonjakan harga minyak dunia. Iran dikabarkan bekerja sama dengan kelompok Houthi di Yaman untuk menyerang kapal militer Amerika Serikat dan Israel di Laut Merah. Lantas, rangkaian sinyal tersebut menunjukkan potensi eskalasi besar di kawasan Timur Tengah dalam waktu dekat. Serangan Iran terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Qatar menegaskan haknya mempertahankan kedaulatan sementara negara barat dan Teluk mendorong solusi diplomatik. Amerika Serikat menyatakan respon Iran masih terkendali, namun Gedung Putih dan Pentagon segera menggelar rapat darurat. Adapun Presiden Donald Trump menyebut serangan balasan Iran sebagai respon yang lemah dan membuka potensi gencatan senjata dalam 12 jam ke depan. Bahkan Qatar menutup sementara jalur lalu lintas udara sipil dan memperketat pengamanan di sekitar fasilitas strategis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengecam serangan Iran sebagai pelanggaran serius atas kedaulatan nasional. Negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain turut mengecam serangan tersebut dan menyerukan penahanan diri. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengimbau semua pihak untuk kembali ke jalur diplomatik guna mencegah eskalasi lebih lanjut. Selain itu, Rusia dan China mengecam keras tindakan militer Amerika Serikat terhadap Iran dan memperingatkan dampak konflik bagi stabilitas dunia. Meski demikian, Iran menegaskan serangan balasan ini lebih dahsyat dibanding gempuran sebelumnya. Sementara itu, sejumlah negara Eropa dan Teluk mendorong penyelesaian damai melalui dialog diplomatik. Yordania dikabarkan melindungi Israel secara diam-diam saat wilayah udaranya menjadi jalur pertempuran rudal dan drone. Puing-puing rudal dan serpihan pencegat menghujani beberapa wilayah hingga melukai warga sipil dan merusak bangunan. Dikutip dari The Times of Israel pada Selasa 24 Juni, Yordania tetap menjaga kerjasama keamanan dengan Israel secara tertutup. Hal itu dilakukan sembari berusaha menyeimbangkan hubungan diplomatik dengan Teheran yang menjadi pengaruh besar. Di tengah tekanan konflik, Yordania berada dalam posisi diplomatik yang sulit menjalin hubungan dengan Israel dan Iran sekaligus. Meski menjalin kerjasama keamanan secara diam-diam dengan Israel, Yordania tetap menjaga komunikasi formal dengan Iran sebagai kekuatan regional. Di sisi lain, serangan drone Iran telah jatuh di wilayah timur laut Yordania hingga melukai warganya. Bahkan warga Yordania semakin resah lantaran langit mereka kini menjadi jalur lintasan rudal dan sistem pertahanan. Meski demikian, Yordania berupaya mempertahankan netralitas diplomatik sambil melindungi kepentingan sekutunya secara tersembunyi. Pemerintah Qatar mulai melakukan upaya diplomatik untuk merayu Iran agar menyetujui gencatan senjata dengan Israel. Hal itu dilakukan demi menghentikan eskalasi konflik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassin Al Thani pada Selasa 24 Juni. Perdana Menteri Qatar mengaku telah menghubungi pejabat tinggi Iran melalui sambungan telepon. Komunikasi tersebut dilakukan menyusul permintaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Emir Qatar untuk menjembatani pembicaraan antara Teheran dan Washington. Permintaan itu datang sesaat setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Sementara itu, Trump mengklaim bahwa Israel bersedia menghentikan serangan jika Iran melakukan langkah serupa. Menanggapi hal itu, Qatar langsung mengirimkan tim diplomatik tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh Perdana Menterinya. Langkah ini menunjukkan peran aktif Qatar sebagai mediator regional di tengah konflik yang kian memanas.
Selain itu, Qatar berharap upaya ini membuahkan hasil berupa kesepakatan gencatan senjata yang mengakhiri kekerasan. Meski demikian, peran Qatar sebagai penengah dinilai penting di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Sebuah drone misterius menyerang pangkalan militer Taji di utara Baghdad, Irak pada Selasa 24 Juni. Media lokal melaporkan target serangan yaitu sistem radar buatan Prancis yang ditempatkan di pangkalan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, kabar itu dikonfirmasi oleh Kepala Komando Operasi Baghdad, Letnan Jenderal Walid Al-Tamimi. Menanggapi serangan itu, pemerintah Irak meningkatkan pengamanan di sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat dan misi diplomatik asing di Irak. Langkah ini diambil menyusul eskalasi ketegangan regional setelah serangan drone dan ancaman milisi pro-Iran terhadap fasilitas militer Amerika Serikat. Bahkan pasukan Irak dikerahkan secara ketat di zona hijau tempat kedutaan Amerika Serikat dan sejumlah kantor diplomatik penting. Pasalnya, milisi yang bersekutu dengan Iran mengancam akan menyerang kepentingan Amerika Serikat sebagai bentuk solidaritas terhadap Teheran. Dikabarkan serangan drone misterius ini juga menargetkan pangkalan militer Imam Ali di Irak Selatan dan fasilitas radar strategis. Namun militer Amerika Serikat menyebut insiden itu sebagai alarm palsu akibat jatuhnya puing rudal dari Iran. Di sisi lain, ribuan warga Irak turun ke jalan menuntut pemerintah melarang wilayah udaranya digunakan untuk operasi militer asing. Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani telah berdiskusi dengan Emir Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab guna meredakan ketegangan. Strategi serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar ternyata dirancang secara simbolis dan terukur. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa. Dikutip dari Serambi News pada Selasa 24 Juni, insiden ini sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat sekaligus menjaga wibawa Iran di mata publik domestik. Pangkalan Al-Udaid Qatar diketahui telah dievakuasi sebelumnya dengan pesawat dan personel Amerika Serikat ditarik dari lokasi. Iran sengaja memilih target yang tidak berpenghuni untuk menghindari eskalasi besar. Sementara itu, Qatar menutup wilayah udaranya 1 jam sebelum serangan, menandakan semua pihak telah diberi peringatan. Dilaporkan lebih dari 10 rudal jarak pendek diluncurkan dari wilayah Iran menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Qatar. Lantas, Iran menegaskan tidak menimbulkan bahaya terhadap warga sipil di Qatar. Pasalnya target serangan berada jauh dari pemukiman di Qatar. Bahkan Dewan Keamanan Nasional Iran mengklaim jumlah rudal yang ditembakkan sebanding dengan jumlah bom yang dijatuhkan Amerika Serikat. Taktik ini bukanlah hal yang baru, mengingat Iran juga melakukan serangan serupa usai kematian Jenderal Qasem Soleimani. Analis menyebut serangan ini sebagai cara Iran menjaga harga diri sekaligus mencari jalan keluar dari konflik yang kian memanas. Negara-negara Teluk berada dalam siaga tinggi menyusul pemboman Amerika Serikat terhadap Iran yang memicu kekhawatiran eskalasi konflik di Timur Tengah. Bahrain memerintahkan 70% pegawai pemerintah untuk bekerja dari rumah sebagai langkah antisipasi. Kementerian Dalam Negeri Bahrain juga mengimbau warga hanya menggunakan jalan utama jika mendesak demi keselamatan publik. Analis Timur Tengah Hasan Al-Hasan menyebut keterlibatan langsung Amerika Serikat membuka peluang meluasnya perang ke negara Teluk. Sementara itu, Iran meluncurkan serangan rudal langka di siang hari ke wilayah Israel pada Senin 23 Juni hingga menyebabkan pemadaman listrik di wilayah Israel Selatan. Mantan Menteri Kehakiman Israel Yossi Beilin mengatakan serangan ini merupakan gelombang terpanjang. Meskipun tak menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur cukup signifikan. Militer Israel mengklaim telah melumpuhkan sebagian besar drone Israel, namun mengakui musuh masih memiliki persenjataan yang cukup. Israel Electric Corporation melaporkan sekira 8.000 rumah kehilangan aliran listrik akibat serangan tersebut. Sirene serangan berbunyi selama 35 menit menjadi simbol serangan Iran menghantam pusat kota Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz.
Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu melakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Iran mengonfirmasi gencatan senjata dengan Israel mengakhiri perang selama 12 hari terakhir. Meski demikian, Teheran akan tetap siaga jika musuh sewaktu-waktu melakukan serangan. Hal ini diungkapkan oleh Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran atas persetujuan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Meski demikian, Iran tetap menentang kekejian yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat. Respon Iran terhadap Israel Amerika Serikat berpuncak pada serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar pada Senin 23 Juni 2025 malam. Kemudian serangan rudal Fajar terhadap Israel sebelum gencatan senjata berlaku. Dewan tersebut menyatakan Iran menanggapi serangan terhadap wilayahnya secara proporsional dan tepat waktu. Musuh diminta untuk menghentikan agresi secara sepihak. Selain itu, Iran menegaskan mereka tidak sepenuhnya mempercayai musuh. Teheran akan selalu siap untuk merespon jika terjadi serangan lagi terhadap wilayah Iran. Diketahui Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata penuh dan menyeluruh antara Israel dan Iran yang berlaku pukul 4 pagi waktu setempat. Pernyataan Trump dilanjutkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu melakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran membantah keras tudingan Israel terhadap Teheran pada Selasa 24 Juni 2025 pagi ini. Sekretariat Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran menyebut bahwa mereka tidak pernah melanggar perjanjian sejak gencatan senjata dimulai hari ini. Dewan Keamanan Iran menilai bahwa agresi yang mereka lakukan itu berpuncak dalam serangan di pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar, tepatnya pada Senin 23 Juni 2025 malam, serta serangan Al-Fajar yang menyasar Israel sebelum gencatan senjata terlaksana. Lebih lanjut, Iran menegaskan bahwa mereka tak pernah mempercayai musuh sepenuhnya dan akan bersiap jika Israel terbukti melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Sementara itu, di sisi lain, otoritas Zionis menyebut tengah bersiap untuk mengirim serangan balasan terhadap Iran setelah gencatan senjata 12 jam terlaksana. Tindakan itu mereka ambil seusai menuding Iran menargetkan 2 rudal balistik ke wilayah Israel saat gencatan senjata terlaksana. Perlu diketahui sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran.
Iran dilaporkan melancarkan serangan rudal berdasar pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam. Hal itu diklaim sebagai balasan atas serangan Washington terhadap fasilitas nuklir Iran. Bahkan jumlah rudal yang ditembakkan setara dengan jumlah bom yang digunakan Amerika Serikat dalam serangan terhadap fasilitas nuklir di Teheran. Dikutip dari Tasnim News, pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian pada Selasa 24 Juni. Serangan itu dilakukan oleh Korps Garda Revolusi Islam menargetkan pangkalan udara Al-Udeid milik Amerika Serikat di Qatar dalam operasi bertajuk Janji Kemenangan. Sementara itu, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menegaskan bahwa serangan diarahkan ke pangkalan yang jauh dari kawasan pemukiman untuk menghindari korban sipil di Qatar. Iran pun menekankan bahwa tindakan ini tidak mengancam Qatar sebagai negara sahabat dan hubungan bilateral akan tetap dijaga. Selain itu, pemerintah Iran mengecam agresi Amerika Serikat yang disebut sebagai kelanjutan dari perang yang dilancarkan pasukan Zionis. Meski situasi kian memanas, Iran menyatakan komitmen terhadap prinsip pertahanan bukan agresi. Iran melancarkan serangan balasan besar-besaran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel. Serangan rudal Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar menjadi awal babak baru ketegangan antara Teheran dan Washington. Dilaporkan ratusan rudal Iran melesat hanya dalam waktu 20 menit. Iran mengklaim serangan kilat ini sebagai balasan atas pemboman Amerika Serikat yang menargetkan 3 fasilitas nuklirnya. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 24 Juni, beberapa pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah kini berada dalam status waspada tinggi. Bahkan jaringan rudal jarak pendek dan drone milik Iran disebut mampu menjangkau pangkalan tersebut. Selain itu, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz jika tekanan kian meningkat dapat memicu lonjakan harga minyak dunia. Iran dikabarkan bekerja sama dengan kelompok Houthi di Yaman untuk menyerang kapal militer Amerika Serikat dan Israel di Laut Merah. Lantas, rangkaian sinyal tersebut menunjukkan potensi eskalasi besar di kawasan Timur Tengah dalam waktu dekat. Serangan Iran terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Qatar menegaskan haknya mempertahankan kedaulatan sementara negara barat dan Teluk mendorong solusi diplomatik. Amerika Serikat menyatakan respon Iran masih terkendali, namun Gedung Putih dan Pentagon segera menggelar rapat darurat. Adapun Presiden Donald Trump menyebut serangan balasan Iran sebagai respon yang lemah dan membuka potensi gencatan senjata dalam 12 jam ke depan. Bahkan Qatar menutup sementara jalur lalu lintas udara sipil dan memperketat pengamanan di sekitar fasilitas strategis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengecam serangan Iran sebagai pelanggaran serius atas kedaulatan nasional. Negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain turut mengecam serangan tersebut dan menyerukan penahanan diri. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengimbau semua pihak untuk kembali ke jalur diplomatik guna mencegah eskalasi lebih lanjut. Selain itu, Rusia dan China mengecam keras tindakan militer Amerika Serikat terhadap Iran dan memperingatkan dampak konflik bagi stabilitas dunia. Meski demikian, Iran menegaskan serangan balasan ini lebih dahsyat dibanding gempuran sebelumnya. Sementara itu, sejumlah negara Eropa dan Teluk mendorong penyelesaian damai melalui dialog diplomatik. Yordania dikabarkan melindungi Israel secara diam-diam saat wilayah udaranya menjadi jalur pertempuran rudal dan drone. Puing-puing rudal dan serpihan pencegat menghujani beberapa wilayah hingga melukai warga sipil dan merusak bangunan. Dikutip dari The Times of Israel pada Selasa 24 Juni, Yordania tetap menjaga kerjasama keamanan dengan Israel secara tertutup. Hal itu dilakukan sembari berusaha menyeimbangkan hubungan diplomatik dengan Teheran yang menjadi pengaruh besar. Di tengah tekanan konflik, Yordania
Yordania berada dalam posisi diplomatik yang sulit menjalin hubungan dengan Israel dan Iran sekaligus. Meski menjalin kerjasama keamanan secara diam-diam dengan Israel, Yordania tetap menjaga komunikasi formal dengan Iran sebagai kekuatan regional. Di sisi lain, serangan drone Iran telah jatuh di wilayah timur laut Yordania hingga melukai warganya. Bahkan warga Yordania semakin resah lantaran langit mereka kini menjadi jalur lintasan rudal dan sistem pertahanan. Meski demikian, Yordania berupaya mempertahankan netralitas diplomatik sambil melindungi kepentingan sekutunya secara tersembunyi. Pemerintah Qatar mulai melakukan upaya diplomatik untuk merayu Iran agar menyetujui gencatan senjata dengan Israel. Hal itu dilakukan demi menghentikan eskalasi konflik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassin Al Thani pada Selasa 24 Juni. Perdana Menteri Qatar mengaku telah menghubungi pejabat tinggi Iran melalui sambungan telepon. Komunikasi tersebut dilakukan menyusul permintaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Emir Qatar untuk menjembatani pembicaraan antara Teheran dan Washington. Permintaan itu datang sesaat setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Sementara itu, Trump mengklaim bahwa Israel bersedia menghentikan serangan jika Iran melakukan langkah serupa. Menanggapi hal itu, Qatar langsung mengirimkan tim diplomatik tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh Perdana Menterinya. Langkah ini menunjukkan peran aktif Qatar sebagai mediator regional di tengah konflik yang kian memanas. Selain itu, Qatar berharap upaya ini membuahkan hasil berupa kesepakatan gencatan senjata yang mengakhiri kekerasan. Meski demikian, peran Qatar sebagai penengah dinilai penting di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Sebuah drone misterius menyerang pangkalan militer Taji di utara Baghdad, Irak pada Selasa 24 Juni. Media lokal melaporkan target serangan yaitu sistem radar buatan Prancis yang ditempatkan di pangkalan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, kabar itu dikonfirmasi oleh Kepala Komando Operasi Baghdad, Letnan Jenderal Walid Al-Tamimi. Menanggapi serangan itu, pemerintah Irak meningkatkan pengamanan di sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat dan misi diplomatik asing di Irak. Langkah ini diambil menyusul eskalasi ketegangan regional setelah serangan drone dan ancaman milisi pro-Iran terhadap fasilitas militer Amerika Serikat. Bahkan pasukan Irak dikerahkan secara ketat di zona hijau tempat kedutaan Amerika Serikat dan sejumlah kantor diplomatik penting. Pasalnya, milisi yang bersekutu dengan Iran mengancam akan menyerang kepentingan Amerika Serikat sebagai bentuk solidaritas terhadap Teheran. Dikabarkan serangan drone misterius ini juga menargetkan pangkalan militer Imam Ali di Irak Selatan dan fasilitas radar strategis. Namun militer Amerika Serikat menyebut insiden itu sebagai alarm palsu akibat jatuhnya puing rudal dari Iran. Di sisi lain, ribuan warga Irak turun ke jalan menuntut pemerintah melarang wilayah udaranya digunakan untuk operasi militer asing. Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani telah berdiskusi dengan Emir Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab guna meredakan ketegangan. Strategi serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar ternyata dirancang secara simbolis dan terukur. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa. Dikutip dari Serambi News pada Selasa 24 Juni, insiden ini sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat sekaligus menjaga wibawa Iran di mata publik domestik. Pangkalan Al-Udeid Qatar diketahui telah dievakuasi sebelumnya dengan pesawat dan personel Amerika Serikat ditarik dari lokasi. Iran sengaja memilih target yang tidak berpenghuni untuk menghindari eskalasi besar. Sementara itu, Qatar menutup wilayah udaranya 1 jam sebelum serangan, menandakan semua pihak telah diberi peringatan. Dilaporkan lebih dari 10 rudal jarak pendek diluncurkan dari wilayah Iran menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Qatar. Lantas, Iran menegaskan tidak menimbulkan bahaya terhadap warga sipil di Qatar. Pasalnya target serangan berada jauh dari pemukiman di Qatar. Bahkan Dewan Keamanan Nasional Iran mengklaim jumlah rudal yang ditembakkan sebanding dengan jumlah bom yang dijatuhkan Amerika Serikat. Taktik ini bukanlah hal yang baru, mengingat Iran juga melakukan serangan serupa usai kematian Jenderal Qasem Soleimani. Analis menyebut serangan ini sebagai cara Iran menjaga harga diri sekaligus mencari jalan keluar dari konflik yang kian memanas.
Negara-negara Teluk berada dalam siaga tinggi menyusul pemboman Amerika Serikat terhadap Iran yang memicu kekhawatiran eskalasi konflik di Timur Tengah. Bahrain memerintahkan 70% pegawai pemerintah untuk bekerja dari rumah sebagai langkah antisipasi. Kementerian Dalam Negeri Bahrain juga mengimbau warga hanya menggunakan jalan utama jika mendesak demi keselamatan publik. Analis Timur Tengah Hasan Al-Hasan menyebut keterlibatan langsung Amerika Serikat membuka peluang meluasnya perang ke negara Teluk. Sementara itu, Iran meluncurkan serangan rudal langka di siang hari ke wilayah Israel pada Senin 23 Juni hingga menyebabkan pemadaman listrik di wilayah Israel Selatan. Mantan Menteri Kehakiman Israel Yossi Beilin mengatakan serangan ini merupakan gelombang terpanjang. Meskipun tak menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur cukup signifikan. Militer Israel mengklaim telah melumpuhkan sebagian besar drone Israel, namun mengakui musuh masih memiliki persenjataan yang cukup. Israel Electric Corporation melaporkan sekira 8.000 rumah kehilangan aliran listrik akibat serangan tersebut. Sirene serangan berbunyi selama 35 menit menjadi simbol serangan Iran menghantam pusat kota Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Iran mengonfirmasi gencatan senjata dengan Israel mengakhiri perang selama 12 hari terakhir. Meski demikian, Teheran akan tetap siaga jika musuh sewaktu-waktu melakukan serangan. Hal ini diungkapkan oleh Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran atas persetujuan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Meski demikian, Iran tetap menentang kekejian yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat. Respon Iran terhadap Israel Amerika Serikat berpuncak pada serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar pada Senin 23 Juni 2025 malam. Kemudian serangan rudal Fajar terhadap Israel sebelum gencatan senjata berlaku. Dewan tersebut menyatakan Iran menanggapi serangan terhadap wilayahnya secara proporsional dan tepat waktu. Musuh diminta untuk menghentikan agresi secara sepihak. Selain itu, Iran menegaskan mereka tidak sepenuhnya mempercayai musuh. Teheran akan selalu siap untuk merespon jika terjadi serangan lagi terhadap wilayah Iran. Diketahui Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata penuh dan menyeluruh antara Israel dan Iran yang berlaku pukul 4 pagi waktu setempat. Pernyataan Trump dilanjutkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran.
Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran membantah keras tudingan Israel terhadap Teheran pada Selasa 24 Juni 2025 pagi ini. Sekretariat Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyebut bahwa mereka tidak pernah melanggar perjanjian sejak gencatan senjata dimulai hari ini. Dewan Keamanan Iran menilai bahwa agresi yang mereka lakukan itu berpuncak dalam serangan di pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar, tepatnya pada Senin 23 Juni 2025 malam, serta serangan Al-Fajr yang menyasar Israel sebelum gencatan senjata terlaksana. Lebih lanjut, Iran menegaskan bahwa mereka tak pernah mempercayai musuh sepenuhnya dan akan bersiap jika Israel terbukti melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Sementara itu, di sisi lain, otoritas Zionis menyebut tengah bersiap untuk mengirim serangan balasan terhadap Iran setelah gencatan senjata 12 jam terlaksana. Tindakan itu mereka ambil seusai menuding Iran menargetkan 2 rudal balistik ke wilayah Israel saat gencatan senjata terlaksana. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Iran dilaporkan melancarkan serangan rudal berjasar pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam. Hal itu diklaim sebagai balasan atas serangan Washington terhadap fasilitas nuklir Iran. Bahkan jumlah rudal yang ditembakkan setara dengan jumlah bom yang digunakan Amerika Serikat dalam serangan terhadap fasilitas nuklir di Teheran. Dikutip dari Tasnim News, pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian pada Selasa 24 Juni. Serangan itu dilakukan oleh Korps Garda Revolusi Islam menargetkan pangkalan udara Al-Udeid milik Amerika Serikat di Qatar dalam operasi bertajuk Janji Kemenangan. Sementara itu, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menegaskan bahwa serangan diarahkan ke pangkalan yang jauh dari kawasan pemukiman untuk menghindari korban sipil di Qatar. Iran pun menekankan bahwa tindakan ini tidak mengancam Qatar sebagai negara sahabat dan hubungan bilateral akan tetap dijaga. Selain itu, pemerintah Iran mengecam agresi Amerika Serikat yang disebut sebagai kelanjutan dari perang yang dilancarkan pasukan Zionis. Meski situasi kian memanas, Iran menyatakan komitmen terhadap prinsip pertahanan bukan agresi. Iran melancarkan serangan balasan besar-besaran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel. Serangan rudal Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar menjadi awal babak baru ketegangan antara Teheran dan Washington. Dilaporkan ratusan rudal Iran melesat hanya dalam waktu 20 menit. Iran mengklaim serangan kilat ini sebagai balasan atas pemboman Amerika Serikat yang menargetkan 3 fasilitas nuklirnya. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 24 Juni, beberapa pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah kini berada dalam status waspada tinggi. Bahkan jaringan rudal jarak pendek dan drone milik Iran disebut mampu menjangkau pangkalan tersebut. Selain itu, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz jika tekanan kian meningkat dapat memicu lonjakan harga minyak dunia. Iran dikabarkan bekerja sama dengan kelompok Houthi di Yaman untuk menyerang kapal militer Amerika Serikat dan Israel di Laut Merah. Lantas, rangkaian sinyal tersebut menunjukkan potensi eskalasi besar di kawasan Timur Tengah dalam waktu dekat. Serangan Iran terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Qatar menegaskan haknya mempertahankan kedaulatan sementara negara barat dan Teluk mendorong solusi diplomatik. Amerika Serikat menyatakan respon Iran masih terkendali, namun Gedung Putih dan Pentagon segera menggelar rapat darurat. Adapun Presiden Donald Trump menyebut serangan balasan Iran sebagai respon yang lemah dan membuka potensi gencatan senjata dalam 12 jam ke depan.
Bahkan Qatar menutup sementara jalur lalu lintas udara sipil dan memperketat pengamanan di sekitar fasilitas strategis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengecam serangan Iran sebagai pelanggaran serius atas kedaulatan nasional. Negara teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain turut mengecam serangan tersebut dan menyerukan penahanan diri. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengimbau semua pihak untuk kembali ke jalur diplomatik guna mencegah eskalasi lebih lanjut. Selain itu, Rusia dan China mengecam keras tindakan militer Amerika Serikat terhadap Iran dan memperingatkan dampak konflik bagi stabilitas dunia. Meski demikian, Iran menegaskan serangan balasan ini lebih dahsyat dibanding gempuran sebelumnya. Sementara itu, sejumlah negara Eropa dan Teluk mendorong penyelesaian damai melalui dialog diplomatik. Yordania dikabarkan melindungi Israel secara diam-diam saat wilayah udaranya menjadi jalur pertempuran rudal dan drone. Puing-puing rudal dan serpihan pencegat menghujani beberapa wilayah hingga melukai warga sipil dan merusak bangunan. Dikutip dari The Times of Israel pada Selasa 24 Juni, Yordania tetap menjaga kerjasama keamanan dengan Israel secara tertutup. Hal itu dilakukan sembari berusaha menyeimbangkan hubungan diplomatik dengan Teheran yang menjadi pengaruh besar. Di tengah tekanan konflik, Yordania berada dalam posisi diplomatik yang sulit menjalin hubungan dengan Israel dan Iran sekaligus. Meski menjalin kerjasama keamanan secara diam-diam dengan Israel, Yordania tetap menjaga komunikasi formal dengan Iran sebagai kekuatan regional. Di sisi lain, serangan drone Iran telah jatuh di wilayah timur laut Yordania hingga melukai warganya. Bahkan warga Yordania semakin resah lantaran langit mereka kini menjadi jalur lintasan rudal dan sistem pertahanan. Meski demikian, Yordania berupaya mempertahankan netralitas diplomatik sambil melindungi kepentingan sekutunya secara tersembunyi. Pemerintah Qatar mulai melakukan upaya diplomatik untuk merayu Iran agar menyetujui gencatan senjata dengan Israel. Hal itu dilakukan demi menghentikan eskalasi konflik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassin Al Thani pada Selasa 24 Juni. Perdana Menteri Qatar mengaku telah menghubungi pejabat tinggi Iran melalui sambungan telepon. Komunikasi tersebut dilakukan menyusul permintaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Emir Qatar untuk menjembatani pembicaraan antara Teheran dan Washington. Permintaan itu datang sesaat setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Sementara itu, Trump mengklaim bahwa Israel bersedia menghentikan serangan jika Iran melakukan langkah serupa. Menanggapi hal itu, Qatar langsung mengirimkan tim diplomatik tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh Perdana Menterinya. Langkah ini menunjukkan peran aktif Qatar sebagai mediator regional di tengah konflik yang kian memanas. Selain itu, Qatar berharap upaya ini membuahkan hasil berupa kesepakatan gencatan senjata yang mengakhiri kekerasan. Meski demikian, peran Qatar sebagai penengah dinilai penting di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Sebuah drone misterius menyerang pangkalan militer Taji di utara Baghdad, Irak pada Selasa 24 Juni. Media lokal melaporkan target serangan yaitu sistem radar buatan Prancis yang ditempatkan di pangkalan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, kabar itu dikonfirmasi oleh Kepala Komando Operasi Baghdad, Letnan Jenderal Walid Al-Tamimi. Menanggapi serangan itu, pemerintah Irak meningkatkan pengamanan di sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat dan misi diplomatik asing di Irak. Langkah ini diambil menyusul eskalasi ketegangan regional setelah serangan drone dan ancaman milisi pro-Iran terhadap fasilitas militer Amerika Serikat. Bahkan pasukan Irak dikerahkan secara ketat di zona hijau tempat kedutaan Amerika Serikat dan sejumlah kantor diplomatik penting. Pasalnya, milisi yang bersekutu dengan Iran mengancam akan menyerang kepentingan Amerika Serikat sebagai bentuk solidaritas terhadap Teheran. Dikabarkan serangan drone misterius ini juga menargetkan pangkalan militer Imam Ali di Irak Selatan dan fasilitas radar
strategis. Namun militer Amerika Serikat menyebut insiden itu sebagai alarm palsu akibat jatuhnya puing rudal dari Iran. Di sisi lain, ribuan warga Irak turun ke jalan menuntut pemerintah melarang wilayah udaranya digunakan untuk operasi militer asing. Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani telah berdiskusi dengan Emir Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab guna meredakan ketegangan. Strategi serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar ternyata dirancang secara simbolis dan terukur. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa. Dikutip dari Serambi News pada Selasa 24 Juni, insiden ini sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat sekaligus menjaga wibawa Iran di mata publik domestik. Pangkalan Al-Udaid Qatar diketahui telah dievakuasi sebelumnya dengan pesawat dan personel Amerika Serikat ditarik dari lokasi. Iran sengaja memilih target yang tidak berpenghuni untuk menghindari eskalasi besar. Sementara itu, Qatar menutup wilayah udaranya 1 jam sebelum serangan, menandakan semua pihak telah diberi peringatan. Dilaporkan lebih dari 10 rudal jarak pendek diluncurkan dari wilayah Iran menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Qatar. Lantas, Iran menegaskan tidak menimbulkan bahaya terhadap warga sipil di Qatar. Pasalnya target serangan berada jauh dari pemukiman di Qatar. Bahkan Dewan Keamanan Nasional Iran mengklaim jumlah rudal yang ditembakkan sebanding dengan jumlah bom yang dijatuhkan Amerika Serikat. Taktik ini bukanlah hal yang baru, mengingat Iran juga melakukan serangan serupa usai kematian Jenderal Qasem Soleimani. Analis menyebut serangan ini sebagai cara Iran menjaga harga diri sekaligus mencari jalan keluar dari konflik yang kian memanas. Negara-negara Teluk berada dalam siaga tinggi menyusul pemboman Amerika Serikat terhadap Iran yang memicu kekhawatiran eskalasi konflik di Timur Tengah. Bahrain memerintahkan 70% pegawai pemerintah untuk bekerja dari rumah sebagai langkah antisipasi. Kementerian Dalam Negeri Bahrain juga mengimbau warga hanya menggunakan jalan utama jika mendesak demi keselamatan publik. Analis Timur Tengah Hasan Al-Hasan menyebut keterlibatan langsung Amerika Serikat membuka peluang meluasnya perang ke negara Teluk. Sementara itu, Iran meluncurkan serangan rudal langka di siang hari ke wilayah Israel pada Senin 23 Juni hingga menyebabkan pemadaman listrik di wilayah Israel Selatan. Mantan Menteri Kehakiman Israel Yossi Beilin mengatakan serangan ini merupakan gelombang terpanjang. Meskipun tak menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur cukup signifikan. Militer Israel mengklaim telah melumpuhkan sebagian besar drone Israel, namun mengakui musuh masih memiliki persenjataan yang cukup. Israel Electric Corporation melaporkan sekira 8.000 rumah kehilangan aliran listrik akibat serangan tersebut. Sirene serangan berbunyi selama 35 menit menjadi simbol serangan Iran menghantam pusat kota Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Iran mengonfirmasi gencatan senjata dengan Israel mengakhiri perang selama 12 hari terakhir. Meski demikian, Teheran akan tetap siaga jika musuh sewaktu-waktu melakukan serangan. Hal ini diungkapkan oleh Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran atas persetujuan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Meski demikian, Iran tetap menentang kekejian yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat.
Respon Iran terhadap Israel Amerika Serikat berpuncak pada serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar pada Senin 23 Juni 2025 malam. Kemudian serangan rudal fajar terhadap Israel sebelum gencatan senjata berlaku. Dewan tersebut menyatakan Iran menanggapi serangan terhadap wilayahnya secara proporsional dan tepat waktu. Musuh diminta untuk menghentikan agresi secara sepihak. Selain itu, Iran menegaskan mereka tidak sepenuhnya mempercayai musuh. Teheran akan selalu siap untuk merespon jika terjadi serangan lagi terhadap wilayah Iran. Diketahui Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata penuh dan menyeluruh antara Israel dan Iran yang berlaku pukul 4 pagi waktu setempat. Pernyataan Trump dilanjutkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu melakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran membantah keras tudingan Israel terhadap Teheran pada Selasa 24 Juni 2025 pagi ini. Sekretariat Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyebut bahwa mereka tidak pernah melanggar perjanjian sejak gencatan senjata dimulai hari ini. Dewan Keamanan Iran menilai bahwa agresi yang mereka lakukan itu berpuncak dalam serangan di pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar, tepatnya pada Senin 23 Juni 2025 malam. Serta serangan Al-Fajar yang menyasar Israel sebelum gencatan senjata terlaksana. Lebih lanjut, Iran menegaskan bahwa mereka tak pernah mempercayai musuh sepenuhnya dan akan bersiap jika Israel terbukti melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Sementara itu, di sisi lain, otoritas Zionis menyebut tengah bersiap untuk mengirim serangan balasan terhadap Iran setelah gencatan senjata 12 jam terlaksana. Tindakan itu mereka ambil seusai menuding Iran menargetkan 2 rudal balistik ke wilayah Israel saat gencatan senjata terlaksana. Perlu diketahui sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Iran dilaporkan melancarkan serangan rudal berdasar pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam. Hal itu diklaim sebagai balasan atas serangan Washington terhadap fasilitas nuklir Iran. Bahkan jumlah rudal yang ditembakkan setara dengan jumlah bom yang digunakan Amerika Serikat dalam serangan terhadap fasilitas nuklir di Teheran. Dikutip dari Tasnim News, pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian pada Selasa 24 Juni. Serangan itu dilakukan oleh Korps Garda Revolusi Islam menargetkan pangkalan udara Al-Udeid milik Amerika Serikat di Qatar dalam operasi bertajuk Janji Kemenangan. Sementara itu, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menegaskan bahwa serangan diarahkan ke pangkalan yang jauh dari kawasan pemukiman untuk menghindari korban sipil di Qatar. Iran pun menekankan bahwa tindakan ini tidak mengancam Qatar sebagai negara sahabat dan hubungan bilateral akan tetap dijaga. Selain itu, pemerintah Iran mengecam agresi Amerika Serikat yang disebut sebagai kelanjutan dari perang yang dilancarkan pasukan Zionis. Meski situasi kian memanas, Iran menyatakan komitmen terhadap prinsip pertahanan bukan agresi.
Iran melancarkan serangan balasan besar-besaran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel. Serangan rudal Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar menjadi awal babak baru ketegangan antara Teheran dan Washington. Dilaporkan ratusan rudal Iran melesat hanya dalam waktu 20 menit. Iran mengklaim serangan kilat ini sebagai balasan atas pemboman Amerika Serikat yang menargetkan 3 fasilitas nuklirnya. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 24 Juni, beberapa pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah kini berada dalam status waspada tinggi. Bahkan jaringan rudal jarak pendek dan drone milik Iran disebut mampu menjangkau pangkalan tersebut. Selain itu, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz jika tekanan kian meningkat dapat memicu lonjakan harga minyak dunia. Iran dikabarkan bekerja sama dengan kelompok Houthi di Yaman untuk menyerang kapal militer Amerika Serikat dan Israel di Laut Merah. Lantas, rangkaian sinyal tersebut menunjukkan potensi eskalasi besar di kawasan Timur Tengah dalam waktu dekat. Serangan Iran terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Qatar menegaskan haknya mempertahankan kedaulatan sementara negara barat dan Teluk mendorong solusi diplomatik. Amerika Serikat menyatakan respon Iran masih terkendali, namun Gedung Putih dan Pentagon segera menggelar rapat darurat. Adapun Presiden Donald Trump menyebut serangan balasan Iran sebagai respon yang lemah dan membuka potensi gencatan senjata dalam 12 jam ke depan. Bahkan Qatar menutup sementara jalur lalu lintas udara sipil dan memperketat pengamanan di sekitar fasilitas strategis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengecam serangan Iran sebagai pelanggaran serius atas kedaulatan nasional. Negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain turut mengecam serangan tersebut dan menyerukan penahanan diri. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengimbau semua pihak untuk kembali ke jalur diplomatik guna mencegah eskalasi lebih lanjut. Selain itu, Rusia dan China mengecam keras tindakan militer Amerika Serikat terhadap Iran dan memperingatkan dampak konflik bagi stabilitas dunia. Meski demikian, Iran menegaskan serangan balasan ini lebih dahsyat dibanding gempuran sebelumnya. Sementara itu, sejumlah negara Eropa dan Teluk mendorong penyelesaian damai melalui dialog diplomatik. Yordania dikabarkan melindungi Israel secara diam-diam saat wilayah udaranya menjadi jalur pertempuran rudal dan drone. Puing-puing rudal dan serpihan pencegat menghujani beberapa wilayah hingga melukai warga sipil dan merusak bangunan. Dikutip dari The Times of Israel pada Selasa 24 Juni, Yordania tetap menjaga kerjasama keamanan dengan Israel secara tertutup. Hal itu dilakukan sembari berusaha menyeimbangkan hubungan diplomatik dengan Teheran yang menjadi pengaruh besar. Di tengah tekanan konflik, Yordania berada dalam posisi diplomatik yang sulit menjalin hubungan dengan Israel dan Iran sekaligus. Meski menjalin kerjasama keamanan secara diam-diam dengan Israel, Yordania tetap menjaga komunikasi formal dengan Iran sebagai kekuatan regional. Di sisi lain, serangan drone Iran telah jatuh di wilayah timur laut Yordania hingga melukai warganya. Bahkan warga Yordania semakin resah lantaran langit mereka kini menjadi jalur lintasan rudal dan sistem pertahanan. Meski demikian, Yordania berupaya mempertahankan netralitas diplomatik sambil melindungi kepentingan sekutunya secara tersembunyi. Pemerintah Qatar mulai melakukan upaya diplomatik untuk merayu Iran agar menyetujui gencatan senjata dengan Israel. Hal itu dilakukan demi menghentikan eskalasi konflik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassin Al Thani pada Selasa 24 Juni. Perdana Menteri Qatar mengaku telah menghubungi pejabat tinggi Iran melalui sambungan telepon. Komunikasi tersebut dilakukan menyusul permintaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Emir Qatar untuk menjembatani pembicaraan antara Teheran dan Washington. Permintaan itu datang sesaat setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Sementara itu, Trump mengklaim bahwa Israel bersedia menghentikan serangan jika Iran melakukan langkah serupa. Menanggapi hal itu, Qatar langsung mengirimkan tim diplomatik tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh Perdana Menterinya. Langkah ini menunjukkan peran aktif Qatar sebagai mediator regional di tengah konflik yang kian memanas.
Selain itu, Qatar berharap upaya ini membuahkan hasil berupa kesepakatan gencatan senjata yang mengakhiri kekerasan. Meski demikian, peran Qatar sebagai penengah dinilai penting di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Sebuah drone misterius menyerang pangkalan militer Taji di utara Baghdad, Irak pada Selasa 24 Juni. Media lokal melaporkan target serangan yaitu sistem radar buatan Prancis yang ditempatkan di pangkalan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, kabar itu dikonfirmasi oleh Kepala Komando Operasi Baghdad, Letnan Jenderal Walid Al-Tamimi. Menanggapi serangan itu, pemerintah Irak meningkatkan pengamanan di sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat dan misi diplomatik asing di Irak. Langkah ini diambil menyusul eskalasi ketegangan regional setelah serangan drone dan ancaman milisi pro-Iran terhadap fasilitas militer Amerika Serikat. Bahkan pasukan Irak dikerahkan secara ketat di zona hijau tempat kedutaan Amerika Serikat dan sejumlah kantor diplomatik penting. Pasalnya milisi yang bersekutu dengan Iran mengancam akan menyerang kepentingan Amerika Serikat sebagai bentuk solidaritas terhadap Teheran. Dikabarkan serangan drone misterius ini juga menargetkan pangkalan militer Imam Ali di Irak Selatan dan fasilitas radar strategis. Namun militer Amerika Serikat menyebut insiden itu sebagai alarm palsu akibat jatuhnya puing rudal dari Iran. Di sisi lain, ribuan warga Irak turun ke jalan menuntut pemerintah melarang wilayah udaranya digunakan untuk operasi militer asing. Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani telah berdiskusi dengan Emir Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab guna meredakan ketegangan. Strategi serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar ternyata dirancang secara simbolis dan terukur. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa. Dikutip dari Serambi News pada Selasa 24 Juni, insiden ini sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat sekaligus menjaga wibawa Iran di mata publik domestik. Pangkalan Al-Udaid Qatar diketahui telah dievakuasi sebelumnya dengan pesawat dan personel Amerika Serikat ditarik dari lokasi. Iran sengaja memilih target yang tidak berpenghuni untuk menghindari eskalasi besar. Sementara itu, Qatar menutup wilayah udaranya 1 jam sebelum serangan, menandakan semua pihak telah diberi peringatan. Dilaporkan lebih dari 10 rudal jarak pendek diluncurkan dari wilayah Iran menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Qatar. Lantas, Iran menegaskan tidak menimbulkan bahaya terhadap warga sipil di Qatar. Pasalnya target serangan berada jauh dari pemukiman di Qatar. Bahkan Dewan Keamanan Nasional Iran mengklaim jumlah rudal yang ditembakkan sebanding dengan jumlah bom yang dijatuhkan Amerika Serikat. Taktik ini bukanlah hal yang baru, mengingat Iran juga melakukan serangan serupa usai kematian Jenderal Qasem Soleimani. Analis menyebut serangan ini sebagai cara Iran menjaga harga diri sekaligus mencari jalan keluar dari konflik yang kian memanas. Negara-negara Teluk berada dalam siaga tinggi menyusul pemboman Amerika Serikat terhadap Iran yang memicu kekhawatiran eskalasi konflik di Timur Tengah. Bahrain memerintahkan 70% pegawai pemerintah untuk bekerja dari rumah sebagai langkah antisipasi. Kementerian Dalam Negeri Bahrain juga mengimbau warga hanya menggunakan jalan utama jika mendesak demi keselamatan publik. Analis Timur Tengah Hasan Al-Hasan menyebut keterlibatan langsung Amerika Serikat membuka peluang meluasnya perang ke negara Teluk. Sementara itu, Iran meluncurkan serangan rudal langka di siang hari ke wilayah Israel pada Senin 23 Juni hingga menyebabkan pemadaman listrik di wilayah Israel Selatan. Mantan Menteri Kehakiman Israel Yossi Beilin mengatakan serangan ini merupakan gelombang terpanjang. Meskipun tak menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur cukup signifikan. Militer Israel mengklaim telah melumpuhkan sebagian besar drone Israel, namun mengakui musuh masih memiliki persenjataan yang cukup. Israel Electric Corporation melaporkan sekira 8.000 rumah kehilangan aliran listrik akibat serangan tersebut. Sirene serangan berbunyi selama 35 menit menjadi simbol serangan Iran menghantam pusat kota Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz.
Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu melakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Iran mengonfirmasi gencatan senjata dengan Israel mengakhiri perang selama 12 hari terakhir. Meski demikian, Teheran akan tetap siaga jika musuh sewaktu-waktu melakukan serangan. Hal ini diungkapkan oleh Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran atas persetujuan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Meski demikian, Iran tetap menentang kekejian yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat. Respon Iran terhadap Israel Amerika Serikat berpuncak pada serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar pada Senin 23 Juni 2025 malam. Kemudian serangan rudal Fajar terhadap Israel sebelum gencatan senjata berlaku. Dewan tersebut menyatakan Iran menanggapi serangan terhadap wilayahnya secara proporsional dan tepat waktu. Musuh diminta untuk menghentikan agresi secara sepihak. Selain itu, Iran menegaskan mereka tidak sepenuhnya mempercayai musuh. Teheran akan selalu siap untuk merespon jika terjadi serangan lagi terhadap wilayah Iran. Diketahui Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata penuh dan menyeluruh antara Israel dan Iran yang berlaku pukul 4 pagi waktu setempat. Pernyataan Trump dilanjutkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu melakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran membantah keras tudingan Israel terhadap Teheran pada Selasa 24 Juni 2025 pagi ini. Sekretariat Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran menyebut bahwa mereka tidak pernah melanggar perjanjian sejak gencatan senjata dimulai hari ini. Dewan Keamanan Iran menilai bahwa agresi yang mereka lakukan itu berpuncak dalam serangan di pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar, tepatnya pada Senin 23 Juni 2025 malam, serta serangan Al-Fajar yang menyasar Israel sebelum gencatan senjata terlaksana. Lebih lanjut, Iran menegaskan bahwa mereka tak pernah mempercayai musuh sepenuhnya dan akan bersiap jika Israel terbukti melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Sementara itu, di sisi lain, otoritas Zionis menyebut tengah bersiap untuk mengirim serangan balasan terhadap Iran setelah gencatan senjata 12 jam terlaksana. Tindakan itu mereka ambil seusai menuding Iran menargetkan 2 rudal balistik ke wilayah Israel saat gencatan senjata terlaksana. Perlu diketahui sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran.
Iran dilaporkan melancarkan serangan rudal berdasar pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam. Hal itu diklaim sebagai balasan atas serangan Washington terhadap fasilitas nuklir Iran. Bahkan jumlah rudal yang ditembakkan setara dengan jumlah bom yang digunakan Amerika Serikat dalam serangan terhadap fasilitas nuklir di Teheran. Dikutip dari Tasnim News, pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian pada Selasa 24 Juni. Serangan itu dilakukan oleh Korps Garda Revolusi Islam menargetkan pangkalan udara Al-Udeid milik Amerika Serikat di Qatar dalam operasi bertajuk Janji Kemenangan. Sementara itu, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menegaskan bahwa serangan diarahkan ke pangkalan yang jauh dari kawasan pemukiman untuk menghindari korban sipil di Qatar. Iran pun menekankan bahwa tindakan ini tidak mengancam Qatar sebagai negara sahabat dan hubungan bilateral akan tetap dijaga. Selain itu, pemerintah Iran mengecam agresi Amerika Serikat yang disebut sebagai kelanjutan dari perang yang dilancarkan pasukan Zionis. Meski situasi kian memanas, Iran menyatakan komitmennya terhadap prinsip pertahanan bukan agresi. Iran melancarkan serangan balasan besar-besaran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel. Serangan rudal Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar menjadi awal babak baru ketegangan antara Teheran dan Washington. Dilaporkan ratusan rudal Iran melesat hanya dalam waktu 20 menit. Iran mengklaim serangan kilat ini sebagai balasan atas pemboman Amerika Serikat yang menargetkan 3 fasilitas nuklirnya. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 24 Juni, beberapa pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah kini berada dalam status waspada tinggi. Bahkan jaringan rudal jarak pendek dan drone milik Iran disebut mampu menjangkau pangkalan tersebut. Selain itu, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz jika tekanan kian meningkat dapat memicu lonjakan harga minyak dunia. Iran dikabarkan bekerja sama dengan kelompok Houthi di Yaman untuk menyerang kapal militer Amerika Serikat dan Israel di Laut Merah. Lantas, rangkaian sinyal tersebut menunjukkan potensi eskalasi besar di kawasan Timur Tengah dalam waktu dekat. Serangan Iran terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Qatar menegaskan haknya mempertahankan kedaulatan sementara negara barat dan Teluk mendorong solusi diplomatik. Amerika Serikat menyatakan respon Iran masih terkendali, namun Gedung Putih dan Pentagon segera menggelar rapat darurat. Adapun Presiden Donald Trump menyebut serangan balasan Iran sebagai respon yang lemah dan membuka potensi gencatan senjata dalam 12 jam ke depan. Bahkan Qatar menutup sementara jalur lalu lintas udara sipil dan memperketat pengamanan di sekitar fasilitas strategis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengecam serangan Iran sebagai pelanggaran serius atas kedaulatan nasional. Negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain turut mengecam serangan tersebut dan menyerukan penahanan diri. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengimbau semua pihak untuk kembali ke jalur diplomatik guna mencegah eskalasi lebih lanjut. Selain itu, Rusia dan China mengecam keras tindakan militer Amerika Serikat terhadap Iran dan memperingatkan dampak konflik bagi stabilitas dunia. Meski demikian, Iran menegaskan serangan balasan ini lebih dahsyat dibanding gempuran sebelumnya. Sementara itu, sejumlah negara Eropa dan Teluk mendorong penyelesaian damai melalui dialog diplomatik. Yordania dikabarkan melindungi Israel secara diam-diam saat wilayah udaranya menjadi jalur pertempuran rudal dan drone. Puing-puing rudal dan serpihan pencegat menghujani beberapa wilayah hingga melukai warga sipil dan merusak bangunan. Dikutip dari The Times of Israel pada Selasa 24 Juni, Yordania tetap menjaga kerjasama keamanan dengan Israel secara tertutup. Hal itu dilakukan sembari berusaha menyeimbangkan hubungan diplomatik dengan Teheran yang menjadi pengaruh besar. Di tengah tekanan konflik,
Yordania berada dalam posisi diplomatik yang sulit menjalin hubungan dengan Israel dan Iran sekaligus. Meski menjalin kerjasama keamanan secara diam-diam dengan Israel, Yordania tetap menjaga komunikasi formal dengan Iran sebagai kekuatan regional. Di sisi lain, serangan drone Iran telah jatuh di wilayah timur laut Yordania hingga melukai warganya. Bahkan warga Yordania semakin resah lantaran langit mereka kini menjadi jalur lintasan rudal dan sistem pertahanan. Meski demikian, Yordania berupaya mempertahankan netralitas diplomatik sambil melindungi kepentingan sekutunya secara tersembunyi. Pemerintah Qatar mulai melakukan upaya diplomatik untuk merayu Iran agar menyetujui gencatan senjata dengan Israel. Hal itu dilakukan demi menghentikan eskalasi konflik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassin Al Thani pada Selasa 24 Juni. Perdana Menteri Qatar mengaku telah menghubungi pejabat tinggi Iran melalui sambungan telepon. Komunikasi tersebut dilakukan menyusul permintaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Emir Qatar untuk menjembatani pembicaraan antara Teheran dan Washington. Permintaan itu datang sesaat setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Sementara itu, Trump mengklaim bahwa Israel bersedia menghentikan serangan jika Iran melakukan langkah serupa. Menanggapi hal itu, Qatar langsung mengirimkan tim diplomatik tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh Perdana Menterinya. Langkah ini menunjukkan peran aktif Qatar sebagai mediator regional di tengah konflik yang kian memanas. Selain itu, Qatar berharap upaya ini membuahkan hasil berupa kesepakatan gencatan senjata yang mengakhiri kekerasan. Meski demikian, peran Qatar sebagai penengah dinilai penting di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Sebuah drone misterius menyerang pangkalan militer Taji di utara Baghdad, Irak pada Selasa 24 Juni. Media lokal melaporkan target serangan yaitu sistem radar buatan Prancis yang ditempatkan di pangkalan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, kabar itu dikonfirmasi oleh Kepala Komando Operasi Baghdad, Letnan Jenderal Walid Al-Tamimi. Menanggapi serangan itu, pemerintah Irak meningkatkan pengamanan di sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat dan misi diplomatik asing di Irak. Langkah ini diambil menyusul eskalasi ketegangan regional setelah serangan drone dan ancaman milisi pro-Iran terhadap fasilitas militer Amerika Serikat. Bahkan pasukan Irak dikerahkan secara ketat di zona hijau tempat kedutaan Amerika Serikat dan sejumlah kantor diplomatik penting. Pasalnya, milisi yang bersekutu dengan Iran mengancam akan menyerang kepentingan Amerika Serikat sebagai bentuk solidaritas terhadap Teheran. Dikabarkan serangan drone misterius ini juga menargetkan pangkalan militer Imam Ali di Irak Selatan dan fasilitas radar strategis. Namun militer Amerika Serikat menyebut insiden itu sebagai alarm palsu akibat jatuhnya puing rudal dari Iran. Di sisi lain, ribuan warga Irak turun ke jalan menuntut pemerintah melarang wilayah udaranya digunakan untuk operasi militer asing. Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani telah berdiskusi dengan Emir Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab guna meredakan ketegangan. Strategi serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar ternyata dirancang secara simbolis dan terukur. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa. Dikutip dari Serambi News pada Selasa 24 Juni, insiden ini sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat sekaligus menjaga wibawa Iran di mata publik domestik. Pangkalan Al-Udaid Qatar diketahui telah dievakuasi sebelumnya dengan pesawat dan personel Amerika Serikat ditarik dari lokasi. Iran sengaja memilih target yang tidak berpenghuni untuk menghindari eskalasi besar. Sementara itu, Qatar menutup wilayah udaranya 1 jam sebelum serangan, menandakan semua pihak telah diberi peringatan. Dilaporkan lebih dari 10 rudal jarak pendek diluncurkan dari wilayah Iran menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Qatar. Lantas, Iran menegaskan tidak menimbulkan bahaya terhadap warga sipil di Qatar. Pasalnya, target serangan berada jauh dari pemukiman di Qatar. Bahkan Dewan Keamanan Nasional Iran mengklaim jumlah rudal yang ditembakkan sebanding dengan jumlah bom yang dijatuhkan Amerika Serikat. Taktik ini bukanlah hal yang baru, mengingat Iran juga melakukan serangan serupa usai kematian Jenderal Qasem Soleimani. Analis menyebut serangan ini sebagai cara Iran menjaga harga diri sekaligus mencari jalan keluar dari konflik yang kian memanas.
Negara-negara Teluk berada dalam siaga tinggi menyusul pemboman Amerika Serikat terhadap Iran yang memicu kekhawatiran eskalasi konflik di Timur Tengah. Bahrain memerintahkan 70% pegawai pemerintah untuk bekerja dari rumah sebagai langkah antisipasi. Kementerian Dalam Negeri Bahrain juga mengimbau warga hanya menggunakan jalan utama jika mendesak demi keselamatan publik. Analis Timur Tengah Hasan Al-Hasan menyebut keterlibatan langsung Amerika Serikat membuka peluang meluasnya perang ke negara Teluk. Sementara itu Iran meluncurkan serangan rudal langka di siang hari ke wilayah Israel pada Senin 23 Juni hingga menyebabkan pemadaman listrik di wilayah Israel Selatan. Mantan Menteri Kehakiman Israel Yossi Beilin mengatakan serangan ini merupakan gelombang terpanjang. Meskipun tak menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur cukup signifikan. Militer Israel mengklaim telah melumpuhkan sebagian besar drone Israel, namun mengakui musuh masih memiliki persenjataan yang cukup. Israel Electric Corporation melaporkan sekira 8.000 rumah kehilangan aliran listrik akibat serangan tersebut. Sirene serangan berbunyi selama 35 menit menjadi simbol serangan Iran menghantam pusat kota Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Iran mengonfirmasi gencatan senjata selama 12 hari terakhir. Meski demikian, Teheran akan tetap siaga jika musuh sewaktu-waktu melakukan serangan. Hal ini diungkapkan oleh Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran atas persetujuan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Meski demikian, Iran tetap menentang kekejian yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat. Respon Iran terhadap Israel Amerika Serikat berpuncak pada serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar pada Senin 23 Juni 2025 malam. Kemudian serangan rudal Fajar terhadap Israel sebelum gencatan senjata berlaku. Dewan tersebut menyatakan Iran menanggapi serangan terhadap wilayahnya secara proporsional dan tepat waktu. Musuh diminta untuk menghentikan agresi secara sepihak. Selain itu, Iran menegaskan mereka tidak sepenuhnya mempercayai musuh. Teheran akan selalu siap untuk merespon jika terjadi serangan lagi terhadap wilayah Iran. Diketahui Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata penuh dan menyeluruh antara Israel dan Iran yang berlaku pukul 4 pagi waktu setempat. Pernyataan Trump dilanjutkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran.
Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran membantah keras tudingan Israel terhadap Teheran pada Selasa 24 Juni 2025 pagi ini. Sekretariat Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyebut bahwa mereka tidak pernah melanggar perjanjian sejak gencatan senjata dimulai hari ini. Dewan Keamanan Iran menilai bahwa agresi yang mereka lakukan itu berpuncak dalam serangan di pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar, tepatnya pada Senin 23 Juni 2025 malam, serta serangan Al-Fajr yang menyasar Israel sebelum gencatan senjata terlaksana. Lebih lanjut, Iran menegaskan bahwa mereka tak pernah mempercayai musuh sepenuhnya dan akan bersiap jika Israel terbukti melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Sementara itu, di sisi lain, otoritas Zionis menyebut tengah bersiap untuk mengirim serangan balasan terhadap Iran setelah gencatan senjata 12 jam terlaksana. Tindakan itu mereka ambil seusai menuding Iran menargetkan 2 rudal balistik ke wilayah Israel saat gencatan senjata terlaksana. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Iran dilaporkan melancarkan serangan rudal berjasar pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam. Hal itu diklaim sebagai balasan atas serangan Washington terhadap fasilitas nuklir Iran. Bahkan jumlah rudal yang ditembakkan setara dengan jumlah bom yang digunakan Amerika Serikat dalam serangan terhadap fasilitas nuklir di Teheran. Dikutip dari Tasnim News, pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian pada Selasa 24 Juni. Serangan itu dilakukan oleh Korps Garda Revolusi Islam menargetkan pangkalan udara Al-Udeid milik Amerika Serikat di Qatar dalam operasi bertajuk Janji Kemenangan. Sementara itu, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menegaskan bahwa serangan diarahkan ke pangkalan yang jauh dari kawasan pemukiman untuk menghindari korban sipil di Qatar. Iran pun menekankan bahwa tindakan ini tidak mengancam Qatar sebagai negara sahabat dan hubungan bilateral akan tetap dijaga. Selain itu, pemerintah Iran mengecam agresi Amerika Serikat yang disebut sebagai kelanjutan dari perang yang dilancarkan pasukan Zionis. Meski situasi kian memanas, Iran menyatakan komitmen terhadap prinsip pertahanan bukan agresi. Iran melancarkan serangan balasan besar-besaran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel. Serangan rudal Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar menjadi awal babak baru ketegangan antara Teheran dan Washington. Dilaporkan ratusan rudal Iran melesat hanya dalam waktu 20 menit. Iran mengklaim serangan kilat ini sebagai balasan atas pemboman Amerika Serikat yang menargetkan 3 fasilitas nuklirnya. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 24 Juni, beberapa pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah kini berada dalam status waspada tinggi. Bahkan jaringan rudal jarak pendek dan drone milik Iran disebut mampu menjangkau pangkalan tersebut. Selain itu, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz jika tekanan kian meningkat dapat memicu lonjakan harga minyak dunia. Iran dikabarkan bekerja sama dengan kelompok Houthi di Yaman untuk mencerang kapal militer Amerika Serikat dan Israel di Laut Merah. Lantas, rangkaian sinyal tersebut menunjukkan potensi eskalasi besar di kawasan Timur Tengah dalam waktu dekat. Serangan Iran terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Qatar menegaskan haknya mempertahankan kedaulatan sementara negara barat dan Teluk mendorong solusi diplomatik. Amerika Serikat menyatakan respon Iran masih terkendali, namun Gedung Putih dan Pentagon segera menggelar rapat darurat. Adapun Presiden Donald Trump menyebut serangan balasan Iran sebagai respon yang lemah dan membuka potensi gencatan senjata dalam 12 jam ke depan.
Bahkan Qatar menutup sementara jalur lalu lintas udara sipil dan memperketat pengamanan di sekitar fasilitas strategis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengecam serangan Iran sebagai pelanggaran serius atas kedaulatan nasional. Negara teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain turut mengecam serangan tersebut dan menyerukan penahanan diri. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengimbau semua pihak untuk kembali ke jalur diplomatik guna mencegah eskalasi lebih lanjut. Selain itu, Rusia dan China mengecam keras tindakan militer Amerika Serikat terhadap Iran dan memperingatkan dampak konflik bagi stabilitas dunia. Meski demikian, Iran menegaskan serangan balasan ini lebih dahsyat dibanding gempuran sebelumnya. Sementara itu, sejumlah negara Eropa dan Teluk mendorong penyelesaian damai melalui dialog diplomatik. Yordania dikabarkan melindungi Israel secara diam-diam saat wilayah udaranya menjadi jalur pertempuran rudal dan drone. Puing-puing rudal dan serpihan pencegat menghujani beberapa wilayah hingga melukai warga sipil dan merusak bangunan. Dikutip dari The Times of Israel pada Selasa 24 Juni, Yordania tetap menjaga kerjasama keamanan dengan Israel secara tertutup. Hal itu dilakukan sembari berusaha menyeimbangkan hubungan diplomatik dengan Teheran yang menjadi pengaruh besar. Di tengah tekanan konflik, Yordania berada dalam posisi diplomatik yang sulit menjalin hubungan dengan Israel dan Iran sekaligus. Meski menjalin kerjasama keamanan secara diam-diam dengan Israel, Yordania tetap menjaga komunikasi formal dengan Iran sebagai kekuatan regional. Di sisi lain, serangan drone Iran telah jatuh di wilayah timur laut Yordania hingga melukai warganya. Bahkan warga Yordania semakin resah lantaran langit mereka kini menjadi jalur lintasan rudal dan sistem pertahanan. Meski demikian, Yordania berupaya mempertahankan netralitas diplomatik sambil melindungi kepentingan sekutunya secara tersembunyi. Pemerintah Qatar mulai melakukan upaya diplomatik untuk merayu Iran agar menyetujui gencatan senjata dengan Israel. Hal itu dilakukan demi menghentikan eskalasi konflik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassin Al Thani pada Selasa 24 Juni. Perdana Menteri Qatar mengaku telah menghubungi pejabat tinggi Iran melalui sambungan telepon. Komunikasi tersebut dilakukan menyusul permintaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Emir Qatar untuk menjembatani pembicaraan antara Teheran dan Washington. Permintaan itu datang sesaat setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Sementara itu, Trump mengklaim bahwa Israel bersedia menghentikan serangan jika Iran melakukan langkah serupa. Menanggapi hal itu, Qatar langsung mengirimkan tim diplomatik tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh Perdana Menterinya. Langkah ini menunjukkan peran aktif Qatar sebagai mediator regional di tengah konflik yang kian memanas. Selain itu, Qatar berharap upaya ini membuahkan hasil berupa kesepakatan gencatan senjata yang mengakhiri kekerasan. Meski demikian, peran Qatar sebagai penengah dinilai penting di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Sebuah drone misterius menyerang pangkalan militer Taji di utara Baghdad, Irak pada Selasa 24 Juni. Media lokal melaporkan target serangan yaitu sistem radar buatan Prancis yang ditempatkan di pangkalan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, kabar itu dikonfirmasi oleh Kepala Komando Operasi Baghdad, Letnan Jenderal Walid Al-Tamimi. Menanggapi serangan itu, pemerintah Irak meningkatkan pengamanan di sekitar kedutaan besar Amerika Serikat dan misi diplomatik asing di Irak. Langkah ini diambil menyusul eskalasi ketegangan regional setelah serangan drone dan ancaman milisi pro-Iran terhadap fasilitas militer Amerika Serikat. Bahkan pasukan Irak dikerahkan secara ketat di zona hijau tempat kedutaan Amerika Serikat dan sejumlah kantor diplomatik penting. Pasalnya, milisi yang bersekutu dengan Iran mengancam akan menyerang kepentingan Amerika Serikat sebagai bentuk solidaritas terhadap Teheran. Dikabarkan serangan drone misterius ini juga menargetkan pangkalan militer Imam Ali di Irak Selatan dan fasilitas radar
strategis. Namun militer Amerika Serikat menyebut insiden itu sebagai alarm palsu akibat jatuhnya puing rudal dari Iran. Di sisi lain, ribuan warga Irak turun ke jalan menuntut pemerintah melarang wilayah udaranya digunakan untuk operasi militer asing. Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani telah berdiskusi dengan Emir Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab guna meredakan ketegangan. Strategi serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar ternyata dirancang secara simbolis dan terukur. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa. Dikutip dari Serambi News pada Selasa 24 Juni, insiden ini sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat sekaligus menjaga wibawa Iran di mata publik domestik. Pangkalan Al-Udaid Qatar diketahui telah dievakuasi sebelumnya dengan pesawat dan personel Amerika Serikat ditarik dari lokasi. Iran sengaja memilih target yang tidak berpenghuni untuk menghindari eskalasi besar. Sementara itu, Qatar menutup wilayah udaranya 1 jam sebelum serangan, menandakan semua pihak telah diberi peringatan. Dilaporkan lebih dari 10 rudal jarak pendek diluncurkan dari wilayah Iran menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Qatar. Lantas, Iran menegaskan tidak menimbulkan bahaya terhadap warga sipil di Qatar. Pasalnya target serangan berada jauh dari pemukiman di Qatar. Bahkan Dewan Keamanan Nasional Iran mengklaim jumlah rudal yang ditembakkan sebanding dengan jumlah bom yang dijatuhkan Amerika Serikat. Taktik ini bukanlah hal yang baru, mengingat Iran juga melakukan serangan serupa usai kematian Jenderal Qasem Soleimani. Analis menyebut serangan ini sebagai cara Iran menjaga harga diri sekaligus mencari jalan keluar dari konflik yang kian memanas. Negara-negara Teluk berada dalam siaga tinggi menyusul pemboman Amerika Serikat terhadap Iran yang memicu kekhawatiran eskalasi konflik di Timur Tengah. Bahrain memerintahkan 70% pegawai pemerintah untuk bekerja dari rumah sebagai langkah antisipasi. Kementerian Dalam Negeri Bahrain juga mengimbau warga hanya menggunakan jalan utama jika mendesak demi keselamatan publik. Analis Timur Tengah Hasan Al-Hasan menyebut keterlibatan langsung Amerika Serikat membuka peluang meluasnya perang ke negara Teluk. Sementara itu, Iran meluncurkan serangan rudal langka di siang hari ke wilayah Israel pada Senin 23 Juni hingga menyebabkan pemadaman listrik di wilayah Israel Selatan. Mantan Menteri Kehakiman Israel Yossi Beilin mengatakan serangan ini merupakan gelombang terpanjang. Meskipun tak menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur cukup signifikan. Militer Israel mengklaim telah melumpuhkan sebagian besar drone Israel, namun mengakui musuh masih memiliki persenjataan yang cukup. Israel Electric Corporation melaporkan sekira 8.000 rumah kehilangan aliran listrik akibat serangan tersebut. Sirene serangan berbunyi selama 35 menit menjadi simbol serangan Iran menghantam pusat kota Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Iran mengonfirmasi gencatan senjata dengan Israel mengakhiri perang selama 12 hari terakhir. Meski demikian, Teheran akan tetap siaga jika musuh sewaktu-waktu melakukan serangan. Hal ini diungkapkan oleh Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran atas persetujuan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Meski demikian, Iran tetap menentang kekejian yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat.
Respon Iran terhadap Israel Amerika Serikat berpuncak pada serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar pada Senin 23 Juni 2025 malam. Kemudian serangan rudal fajar terhadap Israel sebelum gencatan senjata berlaku. Dewan tersebut menyatakan Iran menanggapi serangan terhadap wilayahnya secara proporsional dan tepat waktu. Musuh diminta untuk menghentikan agresi secara sepihak. Selain itu, Iran menegaskan mereka tidak sepenuhnya mempercayai musuh. Teheran akan selalu siap untuk merespon jika terjadi serangan lagi terhadap wilayah Iran. Diketahui Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata penuh dan menyeluruh antara Israel dan Iran yang berlaku pukul 4 pagi waktu setempat. Pernyataan Trump dilanjutkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran membantah keras tudingan Israel terhadap Teheran pada Selasa 24 Juni 2025 pagi ini. Sekretariat Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran menyebut bahwa mereka tidak pernah melanggar perjanjian sejak gencatan senjata dimulai hari ini. Dewan Keamanan Iran menilai bahwa agresi yang mereka lakukan itu berpuncak dalam serangan di pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar, tepatnya pada Senin 23 Juni 2025 malam. Serta serangan rudal fajar yang menyasar Israel sebelum gencatan senjata terlaksana. Lebih lanjut, Iran menegaskan bahwa mereka tak pernah mempercayai musuh sepenuhnya dan akan bersiap jika Israel terbukti melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Sementara itu, di sisi lain, otoritas Zionis menyebut tengah bersiap untuk mengirim serangan balasan terhadap Iran setelah gencatan senjata 12 jam terlaksana. Tindakan itu mereka ambil seusai menuding Iran menargetkan 2 rudal balistik ke wilayah Israel saat gencatan senjata terlaksana. Perlu diketahui sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Iran dilaporkan melancarkan serangan rudal berjasar pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam. Hal itu diklaim sebagai balasan atas serangan Washington terhadap fasilitas nuklir Iran. Bahkan jumlah rudal yang ditembakkan setara dengan jumlah bom yang digunakan Amerika Serikat dalam serangan terhadap fasilitas nuklir di Teheran. Dikutip dari Tasnim News, pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian pada Selasa 24 Juni. Serangan itu dilakukan oleh Korps Garda Revolusi Islam menargetkan pangkalan udara Al-Udeid milik Amerika Serikat di Qatar dalam operasi bertajuk Janji Kemenangan. Sementara itu, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menegaskan bahwa serangan diarahkan ke pangkalan yang jauh dari kawasan pemukiman untuk menghindari korban sipil di Qatar. Iran pun menekankan bahwa tindakan ini tidak mengancam Qatar sebagai negara sahabat dan hubungan bilateral akan tetap dijaga. Selain itu, pemerintah Iran mengecam agresi Amerika Serikat yang disebut sebagai kelanjutan dari perang yang dilancarkan pasukan Zionis. Meski situasi kian memanas, Iran menyatakan komitmen terhadap prinsip pertahanan bukan agresi.
Iran melancarkan serangan balasan besar-besaran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel. Serangan rudal Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar menjadi awal babak baru ketegangan antara Teheran dan Washington. Dilaporkan ratusan rudal Iran melesat hanya dalam waktu 20 menit. Iran mengklaim serangan kilat ini sebagai balasan atas pemboman Amerika Serikat yang menargetkan 3 fasilitas nuklirnya. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 24 Juni, beberapa pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah kini berada dalam status waspada tinggi. Bahkan jaringan rudal jarak pendek dan drone milik Iran disebut mampu menjangkau pangkalan tersebut. Selain itu, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz jika tekanan kian meningkat dapat memicu lonjakan harga minyak dunia. Iran dikabarkan bekerja sama dengan kelompok Houthi di Yaman untuk menyerang kapal militer Amerika Serikat dan Israel di Laut Merah. Lantas, rangkaian sinyal tersebut menunjukkan potensi eskalasi besar di kawasan Timur Tengah dalam waktu dekat. Serangan Iran terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Qatar menegaskan haknya mempertahankan kedaulatan sementara negara barat dan Teluk mendorong solusi diplomatik. Amerika Serikat menyatakan respon Iran masih terkendali, namun Gedung Putih dan Pentagon segera menggelar rapat darurat. Adapun Presiden Donald Trump menyebut serangan balasan Iran sebagai respon yang lemah dan membuka potensi gencatan senjata dalam 12 jam ke depan. Bahkan Qatar menutup sementara jalur lalu lintas udara sipil dan memperketat pengamanan di sekitar fasilitas strategis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengecam serangan Iran sebagai pelanggaran serius atas kedaulatan nasional. Negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain turut mengecam serangan tersebut dan menyerukan penahanan diri. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengimbau semua pihak untuk kembali ke jalur diplomatik guna mencegah eskalasi lebih lanjut. Selain itu, Rusia dan China mengecam keras tindakan militer Amerika Serikat terhadap Iran dan memperingatkan dampak konflik bagi stabilitas dunia. Meski demikian, Iran menegaskan serangan balasan ini lebih dahsyat dibanding gempuran sebelumnya. Sementara itu, sejumlah negara Eropa dan Teluk mendorong penyelesaian damai melalui dialog diplomatik. Yordania dikabarkan melindungi Israel secara diam-diam saat wilayah udaranya menjadi jalur pertempuran rudal dan drone. Puing-puing rudal dan serpihan pencegat menghujani beberapa wilayah hingga melukai warga sipil dan merusak bangunan. Dikutip dari The Times of Israel pada Selasa 24 Juni, Yordania tetap menjaga kerjasama keamanan dengan Israel secara tertutup. Hal itu dilakukan sembari berusaha menyeimbangkan hubungan diplomatik dengan Teheran yang menjadi pengaruh besar. Di tengah tekanan konflik, Yordania berada dalam posisi diplomatik yang sulit menjalin hubungan dengan Israel dan Iran sekaligus. Meski menjalin kerjasama keamanan secara diam-diam dengan Israel, Yordania tetap menjaga komunikasi formal dengan Iran sebagai kekuatan regional. Di sisi lain, serangan drone Iran telah jatuh di wilayah timur laut Yordania hingga melukai warganya. Bahkan warga Yordania semakin resah lantaran langit mereka kini menjadi jalur lintasan rudal dan sistem pertahanan. Meski demikian, Yordania berupaya mempertahankan netralitas diplomatik sambil melindungi kepentingan sekutunya secara tersembunyi. Pemerintah Qatar mulai melakukan upaya diplomatik untuk merayu Iran agar menyetujui gencatan senjata dengan Israel. Hal itu dilakukan demi menghentikan eskalasi konflik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassin Al Thani pada Selasa 24 Juni. Perdana Menteri Qatar mengaku telah menghubungi pejabat tinggi Iran melalui sambungan telepon. Komunikasi tersebut dilakukan menyusul permintaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Emir Qatar untuk menjembatani pembicaraan antara Teheran dan Washington. Permintaan itu datang sesaat setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Sementara itu, Trump mengklaim bahwa Israel bersedia menghentikan serangan jika Iran melakukan langkah serupa. Menanggapi hal itu, Qatar langsung mengirimkan tim diplomatik tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh Perdana Menterinya. Langkah ini menunjukkan peran aktif Qatar sebagai mediator regional di tengah konflik yang kian memanas.
Selain itu, Qatar berharap upaya ini membuahkan hasil berupa kesepakatan gencatan senjata yang mengakhiri kekerasan. Meski demikian, peran Qatar sebagai penengah dinilai penting di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Sebuah drone misterius menyerang pangkalan militer Taji di utara Baghdad, Irak pada Selasa 24 Juni. Media lokal melaporkan target serangan yaitu sistem radar buatan Prancis yang ditempatkan di pangkalan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, kabar itu dikonfirmasi oleh Kepala Komando Operasi Baghdad, Letnan Jenderal Walid Al-Tamimi. Menanggapi serangan itu, pemerintah Irak meningkatkan pengamanan di sekitar kedutaan besar Amerika Serikat dan misi diplomatik asing di Irak. Langkah ini diambil menyusul eskalasi ketegangan regional setelah serangan drone dan ancaman milisi pro-Iran terhadap fasilitas militer Amerika Serikat. Bahkan pasukan Irak dikerahkan secara ketat di zona hijau tempat kedutaan Amerika Serikat dan sejumlah kantor diplomatik penting. Pasalnya, milisi yang bersekutu dengan Iran mengancam akan menyerang kepentingan Amerika Serikat sebagai bentuk solidaritas terhadap Teheran. Dikabarkan serangan drone misterius ini juga menargetkan pangkalan militer Imam Ali di Irak Selatan dan fasilitas radar strategis. Namun militer Amerika Serikat menyebut insiden itu sebagai alarm palsu akibat jatuhnya puing rudal dari Iran. Di sisi lain, ribuan warga Irak turun ke jalan menuntut pemerintah melarang wilayah udaranya digunakan untuk operasi militer asing. Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani telah berdiskusi dengan Emir Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab guna meredakan ketegangan. Strategi serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar ternyata dirancang secara simbolis dan terukur. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa. Dikutip dari Serambi News pada Selasa 24 Juni, insiden ini sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat sekaligus menjaga wibawa Iran di mata publik domestik. Pangkalan Al-Udaid Qatar diketahui telah dievakuasi sebelumnya dengan pesawat dan personel Amerika Serikat ditarik dari lokasi. Iran sengaja memilih target yang tidak berpenghuni untuk menghindari eskalasi besar. Sementara itu, Qatar menutup wilayah udaranya 1 jam sebelum serangan, menandakan semua pihak telah diberi peringatan. Dilaporkan lebih dari 10 rudal jarak pendek diluncurkan dari wilayah Iran menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Qatar. Lantas, Iran menegaskan tidak menimbulkan bahaya terhadap warga sipil di Qatar. Pasalnya target serangan berada jauh dari pemukiman di Qatar. Bahkan Dewan Keamanan Nasional Iran mengklaim jumlah rudal yang ditembakkan sebanding dengan jumlah bom yang dijatuhkan Amerika Serikat. Taktik ini bukanlah hal yang baru, mengingat Iran juga melakukan serangan serupa usai kematian Jenderal Qasem Soleimani. Analis menyebut serangan ini sebagai cara Iran menjaga harga diri sekaligus mencari jalan keluar dari konflik yang kian memanas. Negara-negara Teluk berada dalam siaga tinggi menyusul pemboman Amerika Serikat terhadap Iran yang memicu kekhawatiran eskalasi konflik di Timur Tengah. Bahrain memerintahkan 70% pegawai pemerintah untuk bekerja dari rumah sebagai langkah antisipasi. Kementerian Dalam Negeri Bahrain juga mengimbau warga hanya menggunakan jalan utama jika mendesak demi keselamatan publik. Analis Timur Tengah Hasan Al-Hasan menyebut keterlibatan langsung Amerika Serikat membuka peluang meluasnya perang ke negara Teluk. Sementara itu, Iran meluncurkan serangan rudal langka di siang hari ke wilayah Israel pada Senin 23 Juni hingga menyebabkan pemadaman listrik di wilayah Israel Selatan. Mantan Menteri Kehakiman Israel Yossi Beilin mengatakan serangan ini merupakan gelombang terpanjang. Meskipun tak menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur cukup signifikan. Militer Israel mengklaim telah melumpuhkan sebagian besar drone Israel, namun mengakui musuh masih memiliki persenjataan yang cukup. Israel Electric Corporation melaporkan sekira 8.000 rumah kehilangan aliran listrik akibat serangan tersebut. Sirene serangan berbunyi selama 35 menit menjadi simbol serangan Iran menghantam pusat kota Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz.
Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Iran mengonfirmasi gencatan senjata dengan Israel mengakhiri perang selama 12 hari terakhir. Meski demikian, Teheran akan tetap siaga jika musuh sewaktu-waktu melakukan serangan. Hal ini diungkapkan oleh Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran atas persetujuan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Meski demikian, Iran tetap menentang kekejian yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat. Respon Iran terhadap Israel Amerika Serikat berpuncak pada serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar pada Senin 23 Juni 2025 malam. Kemudian serangan rudal Fajar terhadap Israel sebelum gencatan senjata berlaku. Dewan tersebut menyatakan Iran menanggapi serangan terhadap wilayahnya secara proporsional dan tepat waktu. Musuh diminta untuk menghentikan agresi secara sepihak. Selain itu, Iran menegaskan mereka tidak sepenuhnya mempercayai musuh. Teheran akan selalu siap untuk merespon jika terjadi serangan lagi terhadap wilayah Iran. Diketahui Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata penuh dan menyeluruh antara Israel dan Iran yang berlaku pukul 4 pagi waktu setempat. Pernyataan Trump dilanjutkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran membantah keras tudingan Israel terhadap Teheran pada Selasa 24 Juni 2025 pagi ini. Sekretariat Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran menyebut bahwa mereka tidak pernah melanggar perjanjian sejak gencatan senjata dimulai hari ini. Dewan Keamanan Iran menilai bahwa agresi yang mereka lakukan itu berpuncak dalam serangan di pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar, tepatnya pada Senin 23 Juni 2025 malam, serta serangan Al-Fajar yang menyasar Israel sebelum gencatan senjata terlaksana. Lebih lanjut, Iran menegaskan bahwa mereka tak pernah mempercayai musuh sepenuhnya dan akan bersiap jika Israel terbukti melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Sementara itu, di sisi lain, otoritas Zionis menyebut tengah bersiap untuk mengirim serangan balasan terhadap Iran setelah gencatan senjata 12 jam terlaksana. Tindakan itu mereka ambil seusai menuding Iran menargetkan 2 rudal balistik ke wilayah Israel saat gencatan senjata terlaksana. Perlu diketahui sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran.
Iran dilaporkan melancarkan serangan rudal berdasar pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam. Hal itu diklaim sebagai balasan atas serangan Washington terhadap fasilitas nuklir Iran. Bahkan jumlah rudal yang ditembakkan setara dengan jumlah bom yang digunakan Amerika Serikat dalam serangan terhadap fasilitas nuklir di Teheran. Dikutip dari Tasnim News, pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian pada Selasa 24 Juni. Serangan itu dilakukan oleh Korps Garda Revolusi Islam menargetkan pangkalan udara Al-Udeid milik Amerika Serikat di Qatar dalam operasi bertajuk Janji Kemenangan. Sementara itu, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menegaskan bahwa serangan diarahkan ke pangkalan yang jauh dari kawasan pemukiman untuk menghindari korban sipil di Qatar. Iran pun menekankan bahwa tindakan ini tidak mengancam Qatar sebagai negara sahabat dan hubungan bilateral akan tetap dijaga. Selain itu, pemerintah Iran mengecam agresi Amerika Serikat yang disebut sebagai kelanjutan dari perang yang dilancarkan pasukan Zionis. Meski situasi kian memanas, Iran menyatakan komitmen terhadap prinsip pertahanan bukan agresi. Iran melancarkan serangan balasan besar-besaran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel. Serangan rudal Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar menjadi awal babak baru ketegangan antara Teheran dan Washington. Dilaporkan ratusan rudal Iran melesat hanya dalam waktu 20 menit. Iran mengklaim serangan kilat ini sebagai balasan atas pemboman Amerika Serikat yang menargetkan 3 fasilitas nuklirnya. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 24 Juni, beberapa pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah kini berada dalam status waspada tinggi. Bahkan jaringan rudal jarak pendek dan drone milik Iran disebut mampu menjangkau pangkalan tersebut. Selain itu, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz jika tekanan kian meningkat dapat memicu lonjakan harga minyak dunia. Iran dikabarkan bekerja sama dengan kelompok Houthi di Yaman untuk menyerang kapal militer Amerika Serikat dan Israel di Laut Merah. Lantas, rangkaian sinyal tersebut menunjukkan potensi eskalasi besar di kawasan Timur Tengah dalam waktu dekat. Serangan Iran terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Qatar menegaskan haknya mempertahankan kedaulatan sementara negara barat dan Teluk mendorong solusi diplomatik. Amerika Serikat menyatakan respon Iran masih terkendali, namun Gedung Putih dan Pentagon segera menggelar rapat darurat. Adapun Presiden Donald Trump menyebut serangan balasan Iran sebagai respon yang lemah dan membuka potensi gencatan senjata dalam 12 jam ke depan. Bahkan Qatar menutup sementara jalur lalu lintas udara sipil dan memperketat pengamanan di sekitar fasilitas strategis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengecam serangan Iran sebagai pelanggaran serius atas kedaulatan nasional. Negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain turut mengecam serangan tersebut dan menyerukan penahanan diri. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengimbau semua pihak untuk kembali ke jalur diplomatik guna mencegah eskalasi lebih lanjut. Selain itu, Rusia dan China mengecam keras tindakan militer Amerika Serikat terhadap Iran dan memperingatkan dampak konflik bagi stabilitas dunia. Meski demikian, Iran menegaskan serangan balasan ini lebih dahsyat dibanding gempuran sebelumnya. Sementara itu, sejumlah negara Eropa dan Teluk mendorong penyelesaian damai melalui dialog diplomatik. Yordania dikabarkan melindungi Israel secara diam-diam saat wilayah udaranya menjadi jalur pertempuran rudal dan drone. Puing-puing rudal dan serpihan pencegat menghujani beberapa wilayah hingga melukai warga sipil dan merusak bangunan. Dikutip dari The Times of Israel pada Selasa 24 Juni, Yordania tetap menjaga kerjasama keamanan dengan Israel secara tertutup. Hal itu dilakukan sembari berusaha menyeimbangkan hubungan diplomatik dengan Teheran yang menjadi pengaruh besar. Di tengah tekanan konflik, Yordania
Yordania berada dalam posisi diplomatik yang sulit menjalin hubungan dengan Israel dan Iran sekaligus. Meski menjalin kerjasama keamanan secara diam-diam dengan Israel, Yordania tetap menjaga komunikasi formal dengan Iran sebagai kekuatan regional. Di sisi lain, serangan drone Iran telah jatuh di wilayah timur laut Yordania hingga melukai warganya. Bahkan warga Yordania semakin resah lantaran langit mereka kini menjadi jalur lintasan rudal dan sistem pertahanan. Meski demikian, Yordania berupaya mempertahankan netralitas diplomatik sambil melindungi kepentingan sekutunya secara tersembunyi. Pemerintah Qatar mulai melakukan upaya diplomatik untuk merayu Iran agar menyetujui gencatan senjata dengan Israel. Hal itu dilakukan demi menghentikan eskalasi konflik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassin Al Thani pada Selasa 24 Juni. Perdana Menteri Qatar mengaku telah menghubungi pejabat tinggi Iran melalui sambungan telepon. Komunikasi tersebut dilakukan menyusul permintaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Emir Qatar untuk menjembatani pembicaraan antara Teheran dan Washington. Permintaan itu datang sesaat setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Sementara itu, Trump mengklaim bahwa Israel bersedia menghentikan serangan jika Iran melakukan langkah serupa. Menanggapi hal itu, Qatar langsung mengirimkan tim diplomatik tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh Perdana Menterinya. Langkah ini menunjukkan peran aktif Qatar sebagai mediator regional di tengah konflik yang kian memanas. Selain itu, Qatar berharap upaya ini membuahkan hasil berupa kesepakatan gencatan senjata yang mengakhiri kekerasan. Meski demikian, peran Qatar sebagai penengah dinilai penting di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Sebuah drone misterius menyerang pangkalan militer Taji di utara Baghdad, Irak pada Selasa 24 Juni. Media lokal melaporkan target serangan yaitu sistem radar buatan Prancis yang ditempatkan di pangkalan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, kabar itu dikonfirmasi oleh Kepala Komando Operasi Baghdad, Letnan Jenderal Walid Al-Tamimi. Menanggapi serangan itu, pemerintah Irak meningkatkan pengamanan di sekitar kedutaan besar Amerika Serikat dan misi diplomatik asing di Irak. Langkah ini diambil menyusul eskalasi ketegangan regional setelah serangan drone dan ancaman milisi pro-Iran terhadap fasilitas militer Amerika Serikat. Bahkan pasukan Irak dikerahkan secara ketat di zona hijau tempat kedutaan Amerika Serikat dan sejumlah kantor diplomatik penting. Pasalnya, milisi yang bersekutu dengan Iran mengancam akan menyerang kepentingan Amerika Serikat sebagai bentuk solidaritas terhadap Teheran. Dikabarkan serangan drone misterius ini juga menargetkan pangkalan militer Imam Ali di Irak Selatan dan fasilitas radar strategis. Namun militer Amerika Serikat menyebut insiden itu sebagai alarm palsu akibat jatuhnya puing rudal dari Iran. Di sisi lain, ribuan warga Irak turun ke jalan menuntut pemerintah melarang wilayah udaranya digunakan untuk operasi militer asing. Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani telah berdiskusi dengan Emir Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab guna meredakan ketegangan. Strategi serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar ternyata dirancang secara simbolis dan terukur. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa. Dikutip dari Serambi News pada Selasa 24 Juni, insiden ini sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat sekaligus menjaga wibawa Iran di mata publik domestik. Pangkalan Al-Udaid Qatar diketahui telah dievakuasi sebelumnya dengan pesawat dan personel Amerika Serikat ditarik dari lokasi. Iran sengaja memilih target yang tidak berpenghuni untuk menghindari eskalasi besar. Sementara itu, Qatar menutup wilayah udaranya 1 jam sebelum serangan, menandakan semua pihak telah diberi peringatan. Dilaporkan lebih dari 10 rudal jarak pendek diluncurkan dari wilayah Iran menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Qatar. Lantas, Iran menegaskan tidak menimbulkan bahaya terhadap warga sipil di Qatar. Pasalnya target serangan berada jauh dari pemukiman di Qatar. Bahkan Dewan Keamanan Nasional Iran mengklaim jumlah rudal yang ditembakkan sebanding dengan jumlah bom yang dijatuhkan Amerika Serikat. Taktik ini bukanlah hal yang baru, mengingat Iran juga melakukan serangan serupa usai kematian Jenderal Qasem Soleimani. Analis menyebut serangan ini sebagai cara Iran menjaga harga diri sekaligus mencari jalan keluar dari konflik yang kian memanas.
Negara-negara Teluk berada dalam siaga tinggi menyusul pemboman Amerika Serikat terhadap Iran yang memicu kekhawatiran eskalasi konflik di Timur Tengah. Bahrain memerintahkan 70% pegawai pemerintah untuk bekerja dari rumah sebagai langkah antisipasi. Kementerian Dalam Negeri Bahrain juga mengimbau warga hanya menggunakan jalan utama jika mendesak demi keselamatan publik. Analis Timur Tengah Hasan Al-Hasan menyebut keterlibatan langsung Amerika Serikat membuka peluang meluasnya perang ke negara Teluk. Sementara itu, Iran meluncurkan serangan rudal langka di siang hari ke wilayah Israel pada Senin 23 Juni hingga menyebabkan pemadaman listrik di wilayah Israel Selatan. Mantan Menteri Kehakiman Israel Yossi Beilin mengatakan serangan ini merupakan gelombang terpanjang. Meskipun tak menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur cukup signifikan. Militer Israel mengklaim telah melumpuhkan sebagian besar drone Israel, namun mengakui musuh masih memiliki persenjataan yang cukup. Israel Electric Corporation melaporkan sekira 8.000 rumah kehilangan aliran listrik akibat serangan tersebut. Sirene serangan berbunyi selama 35 menit menjadi simbol serangan Iran menghantam pusat kota Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Iran mengonfirmasi gencatan senjata dengan Israel mengakhiri perang selama 12 hari terakhir. Meski demikian, Teheran akan tetap siaga jika musuh sewaktu-waktu melakukan serangan. Hal ini diungkapkan oleh Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran atas persetujuan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Meski demikian, Iran tetap menentang kekejian yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat. Respon Iran terhadap Israel Amerika Serikat berpuncak pada serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar pada Senin 23 Juni 2025 malam. Kemudian serangan rudal Fajar terhadap Israel sebelum gencatan senjata berlaku. Dewan tersebut menyatakan Iran menanggapi serangan terhadap wilayahnya secara proporsional dan tepat waktu. Musuh diminta untuk menghentikan agresi secara sepihak. Selain itu, Iran menegaskan mereka tidak sepenuhnya mempercayai musuh. Teheran akan selalu siap untuk merespon jika terjadi serangan lagi terhadap wilayah Iran. Diketahui Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata penuh dan menyeluruh antara Israel dan Iran yang berlaku pukul 4 pagi waktu setempat. Pernyataan Trump dilanjutkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran.
Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran membantah keras tudingan Israel terhadap Teheran pada Selasa 24 Juni 2025 pagi ini. Sekretariat Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyebut bahwa mereka tidak pernah melanggar perjanjian sejak gencatan senjata dimulai hari ini. Dewan Keamanan Iran menilai bahwa agresi yang mereka lakukan itu berpuncak dalam serangan di pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar, tepatnya pada Senin 23 Juni 2025 malam, serta serangan Al-Fajr yang menyasar Israel sebelum gencatan senjata terlaksana. Lebih lanjut, Iran menegaskan bahwa mereka tak pernah mempercayai musuh sepenuhnya dan akan bersiap jika Israel terbukti melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Sementara itu, di sisi lain, otoritas Zionis menyebut tengah bersiap untuk mengirim serangan balasan terhadap Iran setelah gencatan senjata 12 jam terlaksana. Tindakan itu mereka ambil seusai menuding Iran menargetkan 2 rudal balistik ke wilayah Israel saat gencatan senjata terlaksana. Perlu diketahui sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Iran dilaporkan melancarkan serangan rudal berjasar pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam. Hal itu diklaim sebagai balasan atas serangan Washington terhadap fasilitas nuklir Iran. Bahkan jumlah rudal yang ditembakkan setara dengan jumlah bom yang digunakan Amerika Serikat dalam serangan terhadap fasilitas nuklir di Teheran. Dikutip dari Tasnim News, pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian pada Selasa 24 Juni. Serangan itu dilakukan oleh Korps Garda Revolusi Islam menargetkan pangkalan udara Al-Udeid milik Amerika Serikat di Qatar dalam operasi bertajuk Janji Kemenangan. Sementara itu, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menegaskan bahwa serangan diarahkan ke pangkalan yang jauh dari kawasan pemukiman untuk menghindari korban sipil di Qatar. Iran pun menekankan bahwa tindakan ini tidak mengancam Qatar sebagai negara sahabat dan hubungan bilateral akan tetap dijaga. Selain itu, pemerintah Iran mengecam agresi Amerika Serikat yang disebut sebagai kelanjutan dari perang yang dilancarkan pasukan Zionis. Meski situasi kian memanas, Iran menyatakan komitmen terhadap prinsip pertahanan bukan agresi. Iran melancarkan serangan balasan besar-besaran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel. Serangan rudal Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar menjadi awal babak baru ketegangan antara Teheran dan Washington. Dilaporkan ratusan rudal Iran melesat hanya dalam waktu 20 menit. Iran mengklaim serangan kilat ini sebagai balasan atas pemboman Amerika Serikat yang menargetkan 3 fasilitas nuklirnya. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 24 Juni, beberapa pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah kini berada dalam status waspada tinggi. Bahkan jaringan rudal jarak pendek dan drone milik Iran disebut mampu menjangkau pangkalan tersebut. Selain itu, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz jika tekanan kian meningkat dapat memicu lonjakan harga minyak dunia. Iran dikabarkan bekerja sama dengan kelompok Houthi di Yaman untuk menyerang kapal militer Amerika Serikat dan Israel di Laut Merah. Lantas, rangkaian sinyal tersebut menunjukkan potensi eskalasi besar di kawasan Timur Tengah dalam waktu dekat. Serangan Iran terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Qatar menegaskan haknya mempertahankan kedaulatan sementara negara barat dan Teluk mendorong solusi diplomatik. Amerika Serikat menyatakan respon Iran masih terkendali, namun Gedung Putih dan Pentagon segera menggelar rapat darurat. Adapun Presiden Donald Trump menyebut serangan balasan Iran sebagai respon yang lemah dan membuka potensi gencatan senjata dalam 12 jam ke depan.
Bahkan Qatar menutup sementara jalur lalu lintas udara sipil dan memperketat pengamanan di sekitar fasilitas strategis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengecam serangan Iran sebagai pelanggaran serius atas kedaulatan nasional. Negara teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain turut mengecam serangan tersebut dan menyerukan penahanan diri. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengimbau semua pihak untuk kembali ke jalur diplomatik guna mencegah eskalasi lebih lanjut. Selain itu, Rusia dan China mengecam keras tindakan militer Amerika Serikat terhadap Iran dan memperingatkan dampak konflik bagi stabilitas dunia. Meski demikian, Iran menegaskan serangan balasan ini lebih dahsyat dibanding gempuran sebelumnya. Sementara itu, sejumlah negara Eropa dan Teluk mendorong penyelesaian damai melalui dialog diplomatik. Yordania dikabarkan melindungi Israel secara diam-diam saat wilayah udaranya menjadi jalur pertempuran rudal dan drone. Puing-puing rudal dan serpihan pencegat menghujani beberapa wilayah hingga melukai warga sipil dan merusak bangunan. Dikutip dari The Times of Israel pada Selasa 24 Juni, Yordania tetap menjaga kerjasama keamanan dengan Israel secara tertutup. Hal itu dilakukan sembari berusaha menyeimbangkan hubungan diplomatik dengan Teheran yang menjadi pengaruh besar. Di tengah tekanan konflik, Yordania berada dalam posisi diplomatik yang sulit menjalin hubungan dengan Israel dan Iran sekaligus. Meski menjalin kerjasama keamanan secara diam-diam dengan Israel, Yordania tetap menjaga komunikasi formal dengan Iran sebagai kekuatan regional. Di sisi lain, serangan drone Iran telah jatuh di wilayah timur laut Yordania hingga melukai warganya. Bahkan warga Yordania semakin resah lantaran langit mereka kini menjadi jalur lintasan rudal dan sistem pertahanan. Meski demikian, Yordania berupaya mempertahankan netralitas diplomatik sambil melindungi kepentingan sekutunya secara tersembunyi. Pemerintah Qatar mulai melakukan upaya diplomatik untuk merayu Iran agar menyetujui gencatan senjata dengan Israel. Hal itu dilakukan demi menghentikan eskalasi konflik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassin Al Thani pada Selasa 24 Juni. Perdana Menteri Qatar mengaku telah menghubungi pejabat tinggi Iran melalui sambungan telepon. Komunikasi tersebut dilakukan menyusul permintaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Emir Qatar untuk menjembatani pembicaraan antara Teheran dan Washington. Permintaan itu datang sesaat setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Sementara itu, Trump mengklaim bahwa Israel bersedia menghentikan serangan jika Iran melakukan langkah serupa. Menanggapi hal itu, Qatar langsung mengirimkan tim diplomatik tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh Perdana Menterinya. Langkah ini menunjukkan peran aktif Qatar sebagai mediator regional di tengah konflik yang kian memanas. Selain itu, Qatar berharap upaya ini membuahkan hasil berupa kesepakatan gencatan senjata yang mengakhiri kekerasan. Meski demikian, peran Qatar sebagai penengah dinilai penting di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Sebuah drone misterius menyerang pangkalan militer Taji di utara Baghdad, Irak pada Selasa 24 Juni. Media lokal melaporkan target serangan yaitu sistem radar buatan Prancis yang ditempatkan di pangkalan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, kabar itu dikonfirmasi oleh Kepala Komando Operasi Baghdad, Letnan Jenderal Walid Al-Tamimi. Menanggapi serangan itu, pemerintah Irak meningkatkan pengamanan di sekitar kedutaan besar Amerika Serikat dan misi diplomatik asing di Irak. Langkah ini diambil menyusul eskalasi ketegangan regional setelah serangan drone dan ancaman milisi pro-Iran terhadap fasilitas militer Amerika Serikat. Bahkan pasukan Irak dikerahkan secara ketat di zona hijau tempat kedutaan Amerika Serikat dan sejumlah kantor diplomatik penting. Pasalnya, milisi yang bersekutu dengan Iran mengancam akan menyerang kepentingan Amerika Serikat sebagai bentuk solidaritas terhadap Teheran. Dikabarkan serangan drone misterius ini juga menargetkan pangkalan militer Imam Ali di Irak Selatan dan fasilitas radar strategis
strategis. Namun militer Amerika Serikat menyebut insiden itu sebagai alarm palsu akibat jatuhnya puing rudal dari Iran. Di sisi lain, ribuan warga Irak turun ke jalan menuntut pemerintah melarang wilayah udaranya digunakan untuk operasi militer asing. Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani telah berdiskusi dengan Emir Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab guna meredakan ketegangan. Strategi serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar ternyata dirancang secara simbolis dan terukur. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa. Dikutip dari Serambi News pada Selasa 24 Juni, insiden ini sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat sekaligus menjaga wibawa Iran di mata publik domestik. Pangkalan Al-Udaid Qatar diketahui telah dievakuasi sebelumnya dengan pesawat dan personel Amerika Serikat ditarik dari lokasi. Iran sengaja memilih target yang tidak berpenghuni untuk menghindari eskalasi besar. Sementara itu, Qatar menutup wilayah udaranya 1 jam sebelum serangan, menandakan semua pihak telah diberi peringatan. Dilaporkan lebih dari 10 rudal jarak pendek diluncurkan dari wilayah Iran menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Qatar. Lantas, Iran menegaskan tidak menimbulkan bahaya terhadap warga sipil di Qatar. Pasalnya target serangan berada jauh dari pemukiman di Qatar. Bahkan Dewan Keamanan Nasional Iran mengklaim jumlah rudal yang ditembakkan sebanding dengan jumlah bom yang dijatuhkan Amerika Serikat. Taktik ini bukanlah hal yang baru, mengingat Iran juga melakukan serangan serupa usai kematian Jenderal Qasem Soleimani. Analis menyebut serangan ini sebagai cara Iran menjaga harga diri sekaligus mencari jalan keluar dari konflik yang kian memanas. Negara-negara Teluk berada dalam siaga tinggi menyusul pemboman Amerika Serikat terhadap Iran yang memicu kekhawatiran eskalasi konflik di Timur Tengah. Bahrain memerintahkan 70% pegawai pemerintah untuk bekerja dari rumah sebagai langkah antisipasi. Kementerian Dalam Negeri Bahrain juga mengimbau warga hanya menggunakan jalan utama jika mendesak demi keselamatan publik. Analis Timur Tengah Hasan Al-Hasan menyebut keterlibatan langsung Amerika Serikat membuka peluang meluasnya perang ke negara Teluk. Sementara itu, Iran meluncurkan serangan rudal langka di siang hari ke wilayah Israel pada Senin 23 Juni hingga menyebabkan pemadaman listrik di wilayah Israel Selatan. Mantan Menteri Kehakiman Israel Yossi Beilin mengatakan serangan ini merupakan gelombang terpanjang. Meskipun tak menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur cukup signifikan. Militer Israel mengklaim telah melumpuhkan sebagian besar drone Israel, namun mengakui musuh masih memiliki persenjataan yang cukup. Israel Electric Corporation melaporkan sekira 8.000 rumah kehilangan aliran listrik akibat serangan tersebut. Sirene serangan berbunyi selama 35 menit menjadi simbol serangan Iran menghantam pusat kota Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Iran mengonfirmasi gencatan senjata dengan Israel mengakhiri perang selama 12 hari terakhir. Meski demikian, Teheran akan tetap siaga jika musuh sewaktu-waktu melakukan serangan. Hal ini diungkapkan oleh Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran atas persetujuan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Meski demikian, Iran tetap menentang kekejian yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat.
Respon Iran terhadap Israel Amerika Serikat berpuncak pada serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar pada Senin 23 Juni 2025 malam. Kemudian serangan rudal fajar terhadap Israel sebelum gencatan senjata berlaku. Dewan tersebut menyatakan Iran menanggapi serangan terhadap wilayahnya secara proporsional dan tepat waktu. Musuh diminta untuk menghentikan agresi secara sepihak. Selain itu, Iran menegaskan mereka tidak sepenuhnya mempercayai musuh. Teheran akan selalu siap untuk merespon jika terjadi serangan lagi terhadap wilayah Iran. Diketahui Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata penuh dan menyeluruh antara Israel dan Iran yang berlaku pukul 4 pagi waktu setempat. Pernyataan Trump dilanjutkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran membantah keras tudingan Israel terhadap Teheran pada Selasa 24 Juni 2025 pagi ini. Sekretariat Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyebut bahwa mereka tidak pernah melanggar perjanjian sejak gencatan senjata dimulai hari ini. Dewan Keamanan Iran menilai bahwa agresi yang mereka lakukan itu berpuncak dalam serangan di pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar, tepatnya pada Senin 23 Juni 2025 malam, serta serangan rudal fajar yang menyasar Israel sebelum gencatan senjata terlaksana. Lebih lanjut, Iran menegaskan bahwa mereka tak pernah mempercayai musuh sepenuhnya dan akan bersiap jika Israel terbukti melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Sementara itu, di sisi lain, otoritas Zionis menyebut tengah bersiap untuk mengirim serangan balasan terhadap Iran setelah gencatan senjata 12 jam terlaksana. Tindakan itu mereka ambil seusai menuding Iran menargetkan 2 rudal balistik ke wilayah Israel saat gencatan senjata terlaksana. Perlu diketahui sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Iran dilaporkan melancarkan serangan rudal berdasar pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam. Hal itu diklaim sebagai balasan atas serangan Washington terhadap fasilitas nuklir Iran. Bahkan jumlah rudal yang ditembakkan setara dengan jumlah bom yang digunakan Amerika Serikat dalam serangan terhadap fasilitas nuklir di Teheran. Dikutip dari Tasnim News, pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian pada Selasa 24 Juni. Serangan itu dilakukan oleh Korps Garda Revolusi Islam menargetkan pangkalan udara Al-Udeid milik Amerika Serikat di Qatar dalam operasi bertajuk Janji Kemenangan. Sementara itu, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menegaskan bahwa serangan diarahkan ke pangkalan yang jauh dari kawasan pemukiman untuk menghindari korban sipil di Qatar. Iran pun menekankan bahwa tindakan ini tidak mengancam Qatar sebagai negara sahabat dan hubungan bilateral akan tetap dijaga. Selain itu, pemerintah Iran mengecam agresi Amerika Serikat yang disebut sebagai kelanjutan dari perang yang dilancarkan pasukan Zionis. Meski situasi kian memanas, Iran menyatakan komitmen terhadap prinsip pertahanan bukan agresi.
Iran melancarkan serangan balasan besar-besaran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel. Serangan rudal Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar menjadi awal babak baru ketegangan antara Teheran dan Washington. Dilaporkan ratusan rudal Iran melesat hanya dalam waktu 20 menit. Iran mengklaim serangan kilat ini sebagai balasan atas pemboman Amerika Serikat yang menargetkan 3 fasilitas nuklirnya. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 24 Juni, beberapa pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah kini berada dalam status waspada tinggi. Bahkan jaringan rudal jarak pendek dan drone milik Iran disebut mampu menjangkau pangkalan tersebut. Selain itu, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz jika tekanan kian meningkat dapat memicu lonjakan harga minyak dunia. Iran dikabarkan bekerja sama dengan kelompok Houthi di Yaman untuk menyerang kapal militer Amerika Serikat dan Israel di Laut Merah. Lantas, rangkaian sinyal tersebut menunjukkan potensi eskalasi besar di kawasan Timur Tengah dalam waktu dekat. Serangan Iran terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Qatar menegaskan haknya mempertahankan kedaulatan sementara negara barat dan Teluk mendorong solusi diplomatik. Amerika Serikat menyatakan respon Iran masih terkendali, namun Gedung Putih dan Pentagon segera menggelar rapat darurat. Adapun Presiden Donald Trump menyebut serangan balasan Iran sebagai respon yang lemah dan membuka potensi gencatan senjata dalam 12 jam ke depan. Bahkan Qatar menutup sementara jalur lalu lintas udara sipil dan memperketat pengamanan di sekitar fasilitas strategis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengecam serangan Iran sebagai pelanggaran serius atas kedaulatan nasional. Negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain turut mengecam serangan tersebut dan menyerukan penahanan diri. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengimbau semua pihak untuk kembali ke jalur diplomatik guna mencegah eskalasi lebih lanjut. Selain itu, Rusia dan China mengecam keras tindakan militer Amerika Serikat terhadap Iran dan memperingatkan dampak konflik bagi stabilitas dunia. Meski demikian, Iran menegaskan serangan balasan ini lebih dahsyat dibanding gempuran sebelumnya. Sementara itu, sejumlah negara Eropa dan Teluk mendorong penyelesaian damai melalui dialog diplomatik. Yordania dikabarkan melindungi Israel secara diam-diam saat wilayah udaranya menjadi jalur pertempuran rudal dan drone. Puing-puing rudal dan serpihan pencegat menghujani beberapa wilayah hingga melukai warga sipil dan merusak bangunan. Dikutip dari The Times of Israel pada Selasa 24 Juni, Yordania tetap menjaga kerjasama keamanan dengan Israel secara tertutup. Hal itu dilakukan sembari berusaha menyeimbangkan hubungan diplomatik dengan Teheran yang menjadi pengaruh besar. Di tengah tekanan konflik, Yordania berada dalam posisi diplomatik yang sulit menjalin hubungan dengan Israel dan Iran sekaligus. Meski menjalin kerjasama keamanan secara diam-diam dengan Israel, Yordania tetap menjaga komunikasi formal dengan Iran sebagai kekuatan regional. Di sisi lain, serangan drone Iran telah jatuh di wilayah timur laut Yordania hingga melukai warganya. Bahkan warga Yordania semakin resah lantaran langit mereka kini menjadi jalur lintasan rudal dan sistem pertahanan. Meski demikian, Yordania berupaya mempertahankan netralitas diplomatik sambil melindungi kepentingan sekutunya secara tersembunyi. Pemerintah Qatar mulai melakukan upaya diplomatik untuk merayu Iran agar menyetujui gencatan senjata dengan Israel. Hal itu dilakukan demi menghentikan eskalasi konflik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassin Al Thani pada Selasa 24 Juni. Perdana Menteri Qatar mengaku telah menghubungi pejabat tinggi Iran melalui sambungan telepon. Komunikasi tersebut dilakukan menyusul permintaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Emir Qatar untuk menjembatani pembicaraan antara Teheran dan Washington. Permintaan itu datang sesaat setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Sementara itu, Trump mengklaim bahwa Israel bersedia menghentikan serangan jika Iran melakukan langkah serupa. Menanggapi hal itu, Qatar langsung mengirimkan tim diplomatik tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh Perdana Menterinya. Langkah ini menunjukkan peran aktif Qatar sebagai mediator regional di tengah konflik yang kian memanas.
Selain itu, Qatar berharap upaya ini membuahkan hasil berupa kesepakatan gencatan senjata yang mengakhiri kekerasan. Meski demikian, peran Qatar sebagai penengah dinilai penting di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Sebuah drone misterius menyerang pangkalan militer Taji di utara Baghdad, Irak pada Selasa 24 Juni. Media lokal melaporkan target serangan yaitu sistem radar buatan Prancis yang ditempatkan di pangkalan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, kabar itu dikonfirmasi oleh Kepala Komando Operasi Baghdad, Letnan Jenderal Walid Al-Tamimi. Menanggapi serangan itu, pemerintah Irak meningkatkan pengamanan di sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat dan misi diplomatik asing di Irak. Langkah ini diambil menyusul eskalasi ketegangan regional setelah serangan drone dan ancaman milisi pro-Iran terhadap fasilitas militer Amerika Serikat. Bahkan pasukan Irak dikerahkan secara ketat di zona hijau tempat kedutaan Amerika Serikat dan sejumlah kantor diplomatik penting. Pasalnya, milisi yang bersekutu dengan Iran mengancam akan menyerang kepentingan Amerika Serikat sebagai bentuk solidaritas terhadap Teheran. Dikabarkan serangan drone misterius ini juga menargetkan pangkalan militer Imam Ali di Irak Selatan dan fasilitas radar strategis. Namun militer Amerika Serikat menyebut insiden itu sebagai alarm palsu akibat jatuhnya puing rudal dari Iran. Di sisi lain, ribuan warga Irak turun ke jalan menuntut pemerintah melarang wilayah udaranya digunakan untuk operasi militer asing. Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani telah berdiskusi dengan Emir Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab guna meredakan ketegangan. Strategi serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar ternyata dirancang secara simbolis dan terukur. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa. Dikutip dari Serambi News pada Selasa 24 Juni, insiden ini sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat sekaligus menjaga wibawa Iran di mata publik domestik. Pangkalan Al-Udaid Qatar diketahui telah dievakuasi sebelumnya dengan pesawat dan personel Amerika Serikat ditarik dari lokasi. Iran sengaja memilih target yang tidak berpenghuni untuk menghindari eskalasi besar. Sementara itu, Qatar menutup wilayah udaranya 1 jam sebelum serangan, menandakan semua pihak telah diberi peringatan. Dilaporkan lebih dari 10 rudal jarak pendek diluncurkan dari wilayah Iran menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Qatar. Lantas, Iran menegaskan tidak menimbulkan bahaya terhadap warga sipil di Qatar. Pasalnya target serangan berada jauh dari pemukiman di Qatar. Bahkan Dewan Keamanan Nasional Iran mengklaim jumlah rudal yang ditembakkan sebanding dengan jumlah bom yang dijatuhkan Amerika Serikat. Taktik ini bukanlah hal yang baru, mengingat Iran juga melakukan serangan serupa usai kematian Jenderal Qasem Soleimani. Analis menyebut serangan ini sebagai cara Iran menjaga harga diri sekaligus mencari jalan keluar dari konflik yang kian memanas. Negara-negara Teluk berada dalam siaga tinggi menyusul pemboman Amerika Serikat terhadap Iran yang memicu kekhawatiran eskalasi konflik di Timur Tengah. Bahrain memerintahkan 70% pegawai pemerintah untuk bekerja dari rumah sebagai langkah antisipasi. Kementerian Dalam Negeri Bahrain juga mengimbau warga hanya menggunakan jalan utama jika mendesak demi keselamatan publik. Analis Timur Tengah Hasan Al-Hasan menyebut keterlibatan langsung Amerika Serikat membuka peluang meluasnya perang ke negara Teluk. Sementara itu, Iran meluncurkan serangan rudal langka di siang hari ke wilayah Israel pada Senin 23 Juni hingga menyebabkan pemadaman listrik di wilayah Israel Selatan. Mantan Menteri Kehakiman Israel Yossi Beilin mengatakan serangan ini merupakan gelombang terpanjang. Meskipun tak menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur cukup signifikan. Militer Israel mengklaim telah melumpuhkan sebagian besar drone Israel, namun mengakui musuh masih memiliki persenjataan yang cukup. Israel Electric Corporation melaporkan sekira 8.000 rumah kehilangan aliran listrik akibat serangan tersebut. Sirene serangan berbunyi selama 35 menit menjadi simbol serangan Iran menghantam pusat kota Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz.
Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Iran mengonfirmasi gencatan senjata dengan Israel mengakhiri perang selama 12 hari terakhir. Meski demikian, Teheran akan tetap siaga jika musuh sewaktu-waktu melakukan serangan. Hal ini diungkapkan oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran atas persetujuan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Meski demikian, Iran tetap menentang kekejian yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat. Respon Iran terhadap Israel Amerika Serikat berpuncak pada serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar pada Senin 23 Juni 2025 malam. Kemudian serangan rudal Fajar terhadap Israel sebelum gencatan senjata berlaku. Dewan tersebut menyatakan Iran menanggapi serangan terhadap wilayahnya secara proporsional dan tepat waktu. Musuh diminta untuk menghentikan agresi secara sepihak. Selain itu, Iran menegaskan mereka tidak sepenuhnya mempercayai musuh. Teheran akan selalu siap untuk merespon jika terjadi serangan lagi terhadap wilayah Iran. Diketahui Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata penuh dan menyeluruh antara Israel dan Iran yang berlaku pukul 4 pagi waktu setempat. Pernyataan Trump dilanjutkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran membantah keras tudingan Israel terhadap Teheran pada Selasa 24 Juni 2025 pagi ini. Sekretariat Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyebut bahwa mereka tidak pernah melanggar perjanjian sejak gencatan senjata dimulai hari ini. Dewan Keamanan Iran menilai bahwa agresi yang mereka lakukan itu berpuncak dalam serangan di pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar, tepatnya pada Senin 23 Juni 2025 malam, serta serangan Al-Fajar yang menyasar Israel sebelum gencatan senjata terlaksana. Lebih lanjut, Iran menegaskan bahwa mereka tak pernah mempercayai musuh sepenuhnya dan akan bersiap jika Israel terbukti melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Sementara itu, di sisi lain, otoritas Zionis menyebut tengah bersiap untuk mengirim serangan balasan terhadap Iran setelah gencatan senjata 12 jam terlaksana. Tindakan itu mereka ambil seusai menuding Iran menargetkan 2 rudal balistik ke wilayah Israel saat gencatan senjata terlaksana. Perlu diketahui sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran.
Iran dilaporkan melancarkan serangan rudal berjasar pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam. Hal itu diklaim sebagai balasan atas serangan Washington terhadap fasilitas nuklir Iran. Bahkan jumlah rudal yang ditembakkan setara dengan jumlah bom yang digunakan Amerika Serikat dalam serangan terhadap fasilitas nuklir di Teheran. Dikutip dari Tasnim News, pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian pada Selasa 24 Juni. Serangan itu dilakukan oleh Korps Garda Revolusi Islam menargetkan pangkalan udara Al-Udeid milik Amerika Serikat di Qatar dalam operasi bertajuk Janji Kemenangan. Sementara itu, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menegaskan bahwa serangan diarahkan ke pangkalan yang jauh dari kawasan pemukiman untuk menghindari korban sipil di Qatar. Iran pun menekankan bahwa tindakan ini tidak mengancam Qatar sebagai negara sahabat dan hubungan bilateral akan tetap dijaga. Selain itu, pemerintah Iran mengecam agresi Amerika Serikat yang disebut sebagai kelanjutan dari perang yang dilancarkan pasukan Zionis. Meski situasi kian memanas, Iran menyatakan komitmen terhadap prinsip pertahanan bukan agresi. Iran melancarkan serangan balasan besar-besaran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel. Serangan rudal Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar menjadi awal babak baru ketegangan antara Teheran dan Washington. Dilaporkan ratusan rudal Iran melesat hanya dalam waktu 20 menit. Iran mengklaim serangan kilat ini sebagai balasan atas pemboman Amerika Serikat yang menargetkan 3 fasilitas nuklirnya. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 24 Juni, beberapa pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah kini berada dalam status waspada tinggi. Bahkan jaringan rudal jarak pendek dan drone milik Iran disebut mampu menjangkau pangkalan tersebut. Selain itu, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz jika tekanan kian meningkat dapat memicu lonjakan harga minyak dunia. Iran dikabarkan bekerja sama dengan kelompok Houthi di Yaman untuk menyerang kapal militer Amerika Serikat dan Israel di Laut Merah. Lantas, rangkaian sinyal tersebut menunjukkan potensi eskalasi besar di kawasan Timur Tengah dalam waktu dekat. Serangan Iran terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Qatar menegaskan haknya mempertahankan kedaulatan sementara negara barat dan Teluk mendorong solusi diplomatik. Amerika Serikat menyatakan respon Iran masih terkendali, namun Gedung Putih dan Pentagon segera menggelar rapat darurat. Adapun Presiden Donald Trump menyebut serangan balasan Iran sebagai respon yang lemah dan membuka potensi gencatan senjata dalam 12 jam ke depan. Bahkan Qatar menutup sementara jalur lalu lintas udara sipil dan memperketat pengamanan di sekitar fasilitas strategis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengecam serangan Iran sebagai pelanggaran serius atas kedaulatan nasional. Negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain turut mengecam serangan tersebut dan menyerukan penahanan diri. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengimbau semua pihak untuk kembali ke jalur diplomatik guna mencegah eskalasi lebih lanjut. Selain itu, Rusia dan China mengecam keras tindakan militer Amerika Serikat terhadap Iran dan memperingatkan dampak konflik bagi stabilitas dunia. Meski demikian, Iran menegaskan serangan balasan ini lebih dahsyat dibanding gempuran sebelumnya. Sementara itu, sejumlah negara Eropa dan Teluk mendorong penyelesaian damai melalui dialog diplomatik. Yordania dikabarkan melindungi Israel secara diam-diam saat wilayah udaranya menjadi jalur pertempuran rudal dan drone. Puing-puing rudal dan serpihan pencegat menghujani beberapa wilayah hingga melukai warga sipil dan merusak bangunan. Dikutip dari The Times of Israel pada Selasa 24 Juni, Yordania tetap menjaga kerjasama keamanan dengan Israel secara tertutup. Hal itu dilakukan sembari berusaha menyeimbangkan hubungan diplomatik dengan Teheran yang menjadi pengaruh besar. Di tengah tekanan konflik, Yordania
Yordania berada dalam posisi diplomatik yang sulit menjalin hubungan dengan Israel dan Iran sekaligus. Meski menjalin kerjasama keamanan secara diam-diam dengan Israel, Yordania tetap menjaga komunikasi formal dengan Iran sebagai kekuatan regional. Di sisi lain, serangan drone Iran telah jatuh di wilayah timur laut Yordania hingga melukai warganya. Bahkan warga Yordania semakin resah lantaran langit mereka kini menjadi jalur lintasan rudal dan sistem pertahanan. Meski demikian, Yordania berupaya mempertahankan netralitas diplomatik sambil melindungi kepentingan sekutunya secara tersembunyi. Pemerintah Qatar mulai melakukan upaya diplomatik untuk merayu Iran agar menyetujui gencatan senjata dengan Israel. Hal itu dilakukan demi menghentikan eskalasi konflik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassin Al Thani pada Selasa 24 Juni. Perdana Menteri Qatar mengaku telah menghubungi pejabat tinggi Iran melalui sambungan telepon. Komunikasi tersebut dilakukan menyusul permintaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Emir Qatar untuk menjembatani pembicaraan antara Teheran dan Washington. Permintaan itu datang sesaat setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Sementara itu, Trump mengklaim bahwa Israel bersedia menghentikan serangan jika Iran melakukan langkah serupa. Menanggapi hal itu, Qatar langsung mengirimkan tim diplomatik tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh Perdana Menterinya. Langkah ini menunjukkan peran aktif Qatar sebagai mediator regional di tengah konflik yang kian memanas. Selain itu, Qatar berharap upaya ini membuahkan hasil berupa kesepakatan gencatan senjata yang mengakhiri kekerasan. Meski demikian, peran Qatar sebagai penengah dinilai penting di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Sebuah drone misterius menyerang pangkalan militer Taji di utara Baghdad, Irak pada Selasa 24 Juni. Media lokal melaporkan target serangan yaitu sistem radar buatan Prancis yang ditempatkan di pangkalan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, kabar itu dikonfirmasi oleh Kepala Komando Operasi Baghdad, Letnan Jenderal Walid Al-Tamimi. Menanggapi serangan itu, pemerintah Irak meningkatkan pengamanan di sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat dan misi diplomatik asing di Irak. Langkah ini diambil menyusul eskalasi ketegangan regional setelah serangan drone dan ancaman milisi pro-Iran terhadap fasilitas militer Amerika Serikat. Bahkan pasukan Irak dikerahkan secara ketat di zona hijau tempat kedutaan Amerika Serikat dan sejumlah kantor diplomatik penting. Pasalnya, milisi yang bersekutu dengan Iran mengancam akan menyerang kepentingan Amerika Serikat sebagai bentuk solidaritas terhadap Teheran. Dikabarkan serangan drone misterius ini juga menargetkan pangkalan militer Imam Ali di Irak Selatan dan fasilitas radar strategis. Namun militer Amerika Serikat menyebut insiden itu sebagai alarm palsu akibat jatuhnya puing rudal dari Iran. Di sisi lain, ribuan warga Irak turun ke jalan menuntut pemerintah melarang wilayah udaranya digunakan untuk operasi militer asing. Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani telah berdiskusi dengan Emir Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab guna meredakan ketegangan. Strategi serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar ternyata dirancang secara simbolis dan terukur. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa. Dikutip dari Serambi News pada Selasa 24 Juni, insiden ini sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat sekaligus menjaga wibawa Iran di mata publik domestik. Pangkalan Al-Udaid Qatar diketahui telah dievakuasi sebelumnya dengan pesawat dan personel Amerika Serikat ditarik dari lokasi. Iran sengaja memilih target yang tidak berpenghuni untuk menghindari eskalasi besar. Sementara itu, Qatar menutup wilayah udaranya 1 jam sebelum serangan, menandakan semua pihak telah diberi peringatan. Dilaporkan lebih dari 10 rudal jarak pendek diluncurkan dari wilayah Iran menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Qatar. Lantas, Iran menegaskan tidak menimbulkan bahaya terhadap warga sipil di Qatar. Pasalnya target serangan berada jauh dari pemukiman di Qatar. Bahkan Dewan Keamanan Nasional Iran mengklaim jumlah rudal yang ditembakkan sebanding dengan jumlah bom yang dijatuhkan Amerika Serikat. Taktik ini bukanlah hal yang baru, mengingat Iran juga melakukan serangan serupa usai kematian Jenderal Qasem Soleimani. Analis menyebut serangan ini sebagai cara Iran menjaga harga diri sekaligus mencari jalan keluar dari konflik yang kian memanas.
Negara-negara Teluk berada dalam siaga tinggi menyusul pemboman Amerika Serikat terhadap Iran yang memicu kekhawatiran eskalasi konflik di Timur Tengah. Bahrain memerintahkan 70% pegawai pemerintah untuk bekerja dari rumah sebagai langkah antisipasi. Kementerian Dalam Negeri Bahrain juga mengimbau warga hanya menggunakan jalan utama jika mendesak demi keselamatan publik. Analis Timur Tengah Hasan Al-Hasan menyebut keterlibatan langsung Amerika Serikat membuka peluang meluasnya perang ke negara Teluk. Sementara itu, Iran meluncurkan serangan rudal langka di siang hari ke wilayah Israel pada Senin 23 Juni hingga menyebabkan pemadaman listrik di wilayah Israel Selatan. Mantan Menteri Kehakiman Israel Yossi Beilin mengatakan serangan ini merupakan gelombang terpanjang. Meskipun tak menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur cukup signifikan. Militer Israel mengklaim telah melumpuhkan sebagian besar drone Israel, namun mengakui musuh masih memiliki persenjataan yang cukup. Israel Electric Corporation melaporkan sekira 8.000 rumah kehilangan aliran listrik akibat serangan tersebut. Sirene serangan berbunyi selama 35 menit menjadi simbol serangan Iran menghantam pusat kota Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran meluncurkan 2 rudal balistik ke wilayah Zionis. Hal ini bertepatan saat otoritas Israel mempersilahkan warga untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Meski IDF mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut, namun tindakan itu memancing respons panas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dalam pernyataannya, Katz memberikan perintah kepada pasukan militer untuk bersiap melakukan serangan balasan terhadap Iran. Ia perintahkan militer Zionis untuk menanggapi pelanggaran Iran tersebut dengan melancarkan serangan intensitas tinggi menargetkan jantung Teheran. Katz menyebut komando itu dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Israel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui, sebelum gencatan senjata terlaksana, Israel dilaporkan telah meluncurkan ratusan amunisi yang menyasar puluhan lokasi di Teheran. Tak hanya lebih dari 100 amunisi, Zionis juga dilaporkan meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi di Iran. Iran mengonfirmasi gencatan senjata dengan Israel mengakhiri perang selama 12 hari terakhir. Meski demikian, Teheran akan tetap siaga jika musuh sewaktu-waktu melakukan serangan. Hal ini diungkapkan oleh Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran atas persetujuan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Meski demikian, Iran tetap menentang kekejian yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat. Respon Iran terhadap Israel Amerika Serikat berpuncak pada serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar pada Senin 23 Juni 2025 malam. Kemudian serangan rudal Fajar terhadap Israel sebelum gencatan senjata berlaku. Dewan tersebut menyatakan Iran menanggapi serangan terhadap wilayahnya secara proporsional dan tepat waktu. Musuh diminta untuk menghentikan agresi secara sepihak. Selain itu, Iran menegaskan mereka tidak sepenuhnya mempercayai musuh. Teheran akan selalu siap untuk merespon jika terjadi serangan lagi terhadap wilayah Iran. Diketahui Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata penuh dan menyeluruh antara Israel dan Iran yang berlaku pukul 4 pagi waktu setempat. Pernyataan Trump dilanjutkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menerima sirine peringatan rudal kiriman Iran saat gencatan senjata telah terlaksana pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Menurut laporan media Israel, Iran